Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah jumpa lagi kita pada siang hari ini. Seperti janji saya tadi sebelum Jumatan, kita akan berjumpa kembali dalam sesi materi yang sama, mengajak kepada saudara-saudara kita non-muslim untuk tes cek tes mic tes cik tes C mic tes noise cik mic tes mic yang kasihan yang di YouTube teman-teman sekalian. Di YouTube itu gelombangnya kencang kali. Kalau di sini aman. Cik. Oke. Saya rasa gitu aja ya. Yang di YouTube mohon maklum aja ya. Cik tes mic. Cik tes Oke. Silakan. Tes 1 2 3 3 2 1 jadi 1 tes. Ini sholatnya udah nggak bisa ini diajak berdamai. Ekonya sudah tua dia. Oke. Cek silakan naik saudara yang non muslim. Kembali kita membahas tema ini. Jangan kesurupan, jangan emosian. Halo Bang. Tapi bahas. Halo juga, semangat siang. Semangat siang Bang. Bang gitu gimana dengan Arom? Kok disyadatkan Bang? Kan ada Arom. KTP-nya masih lagi. Disyadatkan. Gimana sih Bang? Arom lagi. Kok kena prank sih Bang? Kok kena prank? Arom lagi. Udah ya Bang, aku turun dulu ya. Oke. Lain kali jangan gitu lagi ya Bang ya. Nggak boleh gitu ya. Nenekmu kiper. Bukannya malu malah bangga. Islam. Dasar agama penjajah. Bukannya malu malah bangga. Ada seorang Kristen mengaku pendeta tapi bukan pendeta, malah senang dia. Bukannya malu. Harusnya kau malu itu kalau kau sehat. Ada seorang Kristen mengaku pendeta bukan pendeta gitu loh. Halo. Assalamualaikum, semangat malam. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku
salah pencet. Oh, saya yang salah menaikkan berarti Bang. Thank you. Oke, silakan teman-teman non-muslim. Naik kita bahas tema ini lagi yuk. Tema yang begitu menarik untuk diuraikan. Terkait dengan adanya pengakuan yang kita kenal dengan nama Yesus berkata bahwasanya kamu tidak akan mendengarkan aku lagi, melainkan nanti setelah kalian berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Gitu ya. Nah, itulah bukti bahwa yang datang itu adalah Yesus yang asli. Ketika orang-orang ahli kitab atau Bani Israel berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ucapan ini tidak pernah terucap sampai hari ini. 2000 tahun, kurang lebih dari abad pertama, tidak pernah terucap dari pihak Kristen atau dari pihak manapun terkait dengan mereka kedatangan sosok yang mengaku Yesus. Nah, ini kita minta pandangan saudara kita Kristen, itu gimana itu? Ternyata yang kalian sembah selama ini adalah makhluk lain, bukan anak Maria. Semangat siang saudara Thomas. Dari sekte mana? Selamat siang, salam. Ya, salam. Bisa buka kamera? Kameranya jelek. Iya, nggak apa-apa bang. Tapi kita persyaratkan di sini harus buka kamera untuk membahas tema ini. Silakan. Soalnya kamera saya jelek, jadi rusak, jadi nggak bisa dibuka. Coba dites dari sini bang ya. Ini bisa bang, bisa. Itu 40 detik lagi kamera Anda bisa dibuka. Ini hal penting yang 40 detik dari sekarang kamera Anda sudah bisa buka. Ini materinya sangat penting karena kalau saudara-saudara Kristen tidak bisa menunjukkan bahwa yang datang itu berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, berarti selama ini kalian salah menyembah. Gitu bang. Gimana itu bang? Coba Matius 23:39, silakan. Baik, saya akan bacakan Ya. dalam Matius pasal yang ke-23 ayat 39. Siap. Baik ya, kita baca di dalam Matius pasal yang ke-23 ayat 39. Ya. Di situ dikatakan bahwa aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi sampai kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Iya. Baik, kalau kita lihat dalam Matius pasal ke-23, Yesus sedang menegur keras ahli Taurat dan orang Farisi karena kemunafikan mereka. Jadi di bagian akhir pasal itu Yesus meratapi Yerusalem karena mereka menolak para nabi dan menolak Mesias. Jadi kalimat di ayatnya yang ke-39 bukan berbicara tentang orang Kristen yang salah menyembah, tetapi tentang bangsa Israel yang menolak Yesus. Ya. Jadi kalimat itu berasal dari Mazmur pasal yang 118 ayat 26 dan juga pernah diucapkan orang banyak ketika Yesus masuk ke Yerusalem. Ya. Orang banyak itu berkata, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Artinya, ungkapan itu adalah pengakuan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Ya, Yesus mengatakan kepada Yerusalem, mereka tidak akan melihat dia lagi karena menolak mereka. Sampai suatu saat mereka mengaku
dia sebagai Mesias dengan berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi maksudnya adalah suatu hari nanti akan ada pengakuan bahwa Yesus benar-benar Mesias. Ayat ini bukan mengatakan orang Kristen salah menyembah, justru Yesus berbicara kepada orang yang menolak dia, yang menubuatkan bahwa sesuatu saat mereka akan mengakui dia sebagai Mesias. Oke. Jadi Yesus berkata kepada orang-orang yang sesaman beliau, dia katakan, kamu tidak akan melihat aku lagi. Jadi Anda jangan membatasi itu. Yesus sendiri yang mengatakan, kamu tidak akan melihat aku lagi sampai kalian berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kalau saudara mengatakan bahwa maksudnya itu sama seperti yang ada di dalam Mazmur 118, kurasa itu nggak nyambung. Karena Yesus mengatakan, kamu tidak akan melihat lagi Yesus. Kalaupun ada yang datang mengaku-ngaku Yesus, itu bukan Yesus, itu bukan aku, tapi penyesat. Kecuali kalau begitu dia datang, kau sambut dia dengan ucapan, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, barulah itu aku. Tapi kalau tidak, berarti itu bukan aku. Karena Yesus sendiri mengatakan, kamu tidak akan melihat aku lagi. Kamu tidak akan melihat aku lagi sampai kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Begitu saudaraku. Jadi silakan buka kamera kalau Anda masih penasaran untuk lanjut diskusi. Buka kamera, kalau tidak mohon maaf, saya harus angkat telepon dulu. Oke, baik, saya akan berargumen yang Anda kutip. Halo. Mencoba Halo, menyimpulkan. Halo nak. Halo sayang. Berapa mau datar? 170 bisa. 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 Oke. Nggak, coba sekalian cek saldo mandirinya berapa. Sudah dicek tadi saldo. Berapa? Ada banyak. Berapa? Oh, sudah benar. Ada Pimpinannya? iya, ngecek mungkin. Iya, pimpinannya lagi di luar. Oke sayang, oke. Itu chatnya Abah diatur saja dengan Om di situ ya. Siap. Ya, Assalamualaikum. Baik, saya akan berargumen yang Anda kutip, mencoba menyimpulkan bahwa akan datang orang lain, lalu orang itu disambut dengan kalimat itu, dan itulah Yesus. Tetapi kalau kita membaca konteks seluruh Alkitab, keseluruhan itu sebenarnya tidak sesuai dengan ajaran Yesus sendiri. Jadi ungkapan diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, itu berarti dalam Mazmur 108 ayat 26 itu adalah ungkapan berkat bagi Mesias atau utusan Tuhan. Menariknya, sebelum Matius 23 ayatnya yang ke-39, kalimat itu sudah diucapkan kepada Yesus ketika ia masuk ke Yerusalem. Maaf, di sini bukan gereja tempat Anda untuk berfantasi, berhalusinasi, ya. Bukan. Ini kita berbicara perspektif akal sehat. Yesus berkata, engkau tidak akan melihat aku lagi sampai di mana engkau akan berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kita sudah kasih kesempatan Anda satu kali untuk berbicara, tapi Anda tetap saja tidak mau buka kamera, hanya ingin menipu. Jangan tipu-tipu di sini, bukan tempatnya menipu. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Habis itu Anda mengurai tuh Mazmur 118. Tak ada hubungannya. Kalau pingin kali Matius 21 nomor 9. Tapi itu pada saat Yesus usai memerintahkan Yesus mengambil keledai orang tanpa izin. Lalu dia menggunakan keledai masuk ke Yerusalem. Orang-orang kemudian menyambut beliau, Hosana, Hosana, Hosana. Diberkatilah Yesus anak Daud, diberkatilah Yesus anak Daud, diberkatilah Yesus anak Daud. Jadi orang-orang pada bersalawat kepada Yesus pada saat itu. Tapi itu bukan yang sedang kita bahas. Jangan memperbodoh diri. Anda sudah dewasa ya. Jangan berotak kucing.
Jadi harusnya Anda menunjukkan data setelah penyaliban terjadi, Yesus datang, kemudian dia bertemu dengan Paulus, lalu Paulus menyambutnya dengan berkata, diberkatilah dia Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Nah, itu baru betul. Paham ya? Jadi jangan pura-pura bego karena Anda memang sudah dicetak begitu dari sono. Kita tidak sedang ingin berbicara mereke-mekehe. Kita bicara sesuai dengan data. Jangan mempermudah diri. Silakan saudara TikTok buka kamera. Aduh, gelap nih. Iya, silakan. Dibahas apaan nih bang? Membahas tentang Matius 23 nomor 39. Engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Artinya, kalau tidak ada ucapan atau ungkapan Paulus, Ananias, penulis Wahyu, Markus, dan orang-orang yang mengaku bertemu Yesus dengan ungkapan diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, maka yang datang itu bukan Yesus. Karena tanda-tanda kalau Yesus yang datang menurut Yesus adalah mereka berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, sudah 2000 tahun tidak pernah ada yang mengaku bertemu Yesus mengungkapkan kalimat itu. Berarti Yesus belum pernah datang setelah dia terangkat ke langit. Bagaimana menurut saudara? Silakan. Iya benar, belum datang. Cuma Nah, berarti yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Berarti yang di gereja kalian sembah itu bukan Yesus. Gimana? Hah? ya Yesus lah. Apa ada yang pernah bertemu dan berkata diberkatilah engkau yang datang dalam nama Bapa? Paulus mungkin? Atau Ananias? Atau yang ada di Pulau Patmos? Tidak pernah sama sekali. Tapi Yesus mengatakan akan datang penyesat memakai namaku, dan penyesat itu mengaku Kristus juga. Dia akan menyesatkan banyak orang. Sementara kalian selama ini menyembah makhluk yang datang mengaku Yesus, tapi tidak ada yang menyambutnya dengan berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Berarti selama 2000 tahun kalian menyembah makhluk asing mengaku Yesus. Oh, begitu. Oh, itu menurut Bang Suma ya. Itu menurut Bible, saudaraku yang cantik. Di situ dikatakan bahwa engkau tidak akan melihat aku lagi. Tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Iya. Nah, Yesus berkata begitu karena dia tahu bahwa dia tidak akan selamanya di bumi, dia akan tinggalkan bumi ini. Kalau dan kalau dia datang, selesai, orang akan kalau selesai penyaliban, dia datang lagi, dia akan terangkat ke sorga, dan datang lagi, dia akan datang untuk kedua kalinya. Nah, sekarang ketika dia naik ke langit, datangnya yang kedua kalinya akan disambut dengan ungkapan diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Yang datang kepada Paulus, ada nggak penyambutan seperti itu kepada makhluk ini? Ada nggak? Ya. Ada nggak? Ada. Kan di mana itu? Yesus itu memperkenalkan nama Bapa di situ, diberkati lah. Iya.
Iya, di mana Paulus pernah mengucapkan kata itu ketika dia mengaku bertemu dengan makhluk bernama Yesus ini? Coba pertanyaannya di mana? Di mana Yesus pernah melakukan pemberkatan kepada Yesus? Diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Apakah Paulus pernah mengatakan Itu itu kan ada dalam kepada? firman Tuhan di Perjanjian Baru. Iya, ada nggak Paulus mengatakan itu? Jadi kalau menurut Bang Suma, ajaran Paulus itu bertentangan dengan bertentangan dengan Injil begitu. Bertentangan dengan ajaran Yesus. Karena Yesus mengatakan, engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah Enggak, aku Yesus. Aku mau nanya sama Bang Suma, yang tahu nggak yang menulis kitab Paulus itu siapa coba? Paulus sendiri. Oh bukan. Lalu siapa yang menulisnya? Kalau menurut pendeta saya, dia senior di Lobang. Dia itu profesor. Mungkin Bang Suma kenal tuh. Apa yang dia katakan di situ? Pendetanya nggak? Dia mengatakan, pendeta saya nih, dia mengatakan kalau yang menulis kitab Paulus itu adalah Matius. Hah? Matius. Gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Matius dengan Enggak. Paulus itu, Matius dengan harus Paulus itu bedain, tidak pernah Bang, bertemu. harus bedain. Kalau surat Paulus itu memang Paulus yang tulis. Kalau surat Paulus, Nah, itu Paulus yang nulis. kalau surat Paulus itu memang dia yang tulis. Nah, itu sudah Tapi selesai. kalau kitab bukan Matius yang tulis, bukan dia. Jadi harus bedain kitab dan tulisan. Kitab sama tulisan itu beda, Bang. Harus bedain Kalau itu. kalau kitab apa? Kalau kitab yang nulis itu Matius. Kalau tulisan Paulus sendiri. Jadi harus dibedain. Memang banyak yang keliru di situ. Iya. Ini aku Jadi kasih kalau tahu nih, kitab, Bang. Bukan saya yang bilang. Kalau Pendeta nih yang bilang nih. kalau kitab yang Ini aku nulis kasih tahu- Matius, ini aku kalau kasih tahu tulisan yang sama nulis Bang Paulus. Suma ya. Bang, harus bedain kitab sama tulisan, karena kitab sama tulisan itu beda. Kalau tulisan memang Paulus yang tulis, tapi kalau kitab Matius yang tulis. Harus dibedain itu, Bang. Nah, harus Iya, bedain iya, kitab iya. sama yang kitab sama tulisan itu beda. Iya. Kalau kitab tulisan Matius, kalau tulisan itu Paulus sendiri yang tulis. Itu, Mang, harus dipahami, itu harus dibedain. Aku juga dulu Abang salah ini- paham itu. Aku juga dulu kirain sama tulisan sama kitab itu, aku kirain dulu sama kan, tapi beda gitu. Beda, harus dibedain. Iya, dibedain. Kalau tulisan itu Iya. dari Paulus sendiri. Iya, jadi pernah nggak Paulus berkata, diberkatilah Yesus? Diberkatilah Yesus. Kayaknya nggak pernah tuh. Nggak pernah. Oke. Nggak pernah kan? Iya. Nah, berarti yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Tapi harus ingat nih, Bang. Kalau kitab Paulus itu semuanya itu dari Yesus sendiri. Iya. Paulus tidak pernah berkata Kristen bilang diberkatilah Yesus, Yesus. Tidak pernah. Jadi yang datang kepada Paulus ya jelas bukan Yesus. Begitu, kawan. Jadi- Tapi tunggu dulu. Tunggu dulu. Tunggu. Itu siapa? Antikris dong yang itu yang datang. Betul sekali. Yang datang itu Pandai. Antikris ya. Benar sekali. Bang Suma. Tapi tunggu dulu, Bang. Tunggu dulu, saudara. Saya melihat abang ini masih anak-anak. Usianya berapa sih? Masih 20-an, 17. Iya. Nanti pelanggaran TikTok maksudnya kalau masih di bawah umur. Mau sih baru dari mukanya aja udah 20-an ke atas nih, Bang.
Enggak, baru paling 18 19. 18 19 enggak. Terus pakai Anu dong, awet muda pakai dong gua apa? nih. Wah, Iya, iya. muda Terus ya. pakai apa? Pembersih wajah tuh. Iya. Oh, ini Oh, pakai pantesan. anu nih, pakai apa ini apa? Itu kan ada setelan apa itu? Cakep, cakep, cakep. Itu ada setelan di sininya nih. Iya, 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 iya. Oke. Jadi gimana? Tidak ada Yesus, tidak ada Paulus berkata diberkatilah Yesus ya, enggak ada ya? Enggak ada. Kalau Yesus sendiri yang Enggak ada. itu ada. Iya, iya. Kalau Oke, Yesus enggak sendiri ada. yang bilang ada, tapi Paulus kan bukan Tuhan. Sabar dulu ya, sabar dulu. Yang Sabar. boleh katakan. Sabar dulu. Sabar dulu sebentar. Iya, Bang Suma. Ya, halo, assalamualaikum, semangat siang. Halo, halo. Baik baju dulu lah. Oh iya, iya, iya betul. Apa yang menarik? Anak saya ada di situ. Oh iya, jadi bisa jalan sendiri. Siap, makasih Bu. Ya, Iya. Waalaikumsalam. Eh, Oke. mantap. Wah, semakin ganteng. Luar biasa. Hati-hati lo nanti disantet sama cewek-cewek. Ah, yang benar, Bang. Iya. Apa sih Ganteng santet? kali. Santet itu apa Hah? sih? Santet itu Anda dibuat jatuh cinta kepada orang lain gitu. Oh, begitu. Cakep. Masa? Iya, cakep abang ini. Anak-anak Tuhan. Iya, tapi Memang nggak ada ganteng-ganteng. duitnya, Bang. Nggak ada duit. Duitnya nggak ada. Nggak ada duit. Iya. Tapi PNS masa nggak ada duitnya? Iya. Duitnya nggak ada. Masa pegawai negeri nggak ada duitnya? Iya. Oke, jadi kembali ke tema. Jadi tidak ada Yesus pernah melakukan pernyataan kepada Yesus diberkatilah Yesus ya, nggak ada ya? Paulus nggak pernah berkata begitu, karena kalau Paulus berkata diberkatilah berarti Paulus Tuhan dong kalau begitu. Bukan, diberkatilah Yesus yang datang kepada dia mengajarkan 13 kitab. Pernah nggak Paulus mengatakan itu kepada makhluk yang datang kepadanya? Nah, kayaknya nggak pernah tuh. Nggak pernah. Berarti Kecuali Yesus kecuali kalau Yesus yang bilang diberkatilah, ya, baru Yesus kan Tuhan sendiri. Tuhan, iya, Bapa sendiri dalam wujud manusia begitu. Berinkarnasi dalam wujud manusia. ya, berarti kesimpulannya yang datang kepada Paulus bukan Yesus. Yang datang kepada Karena Paulus. karena kalau Yesus yang datang maka Paulus akan berkata, Nah, kalau yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus, berarti firman Tuhan itu bukan semua yang diucapkan Paulus itu bukan dari firman Tuhan dong kalau begitu. iya betul sekali. Waduh. Benar sekali. Begini, Bang, kalau dibilang semua yang dikatakan Paulus itu bukan dari firman Tuhan, itu salah. Itu keliru. Siapa yang Keliru, ya. datang kasih dia firman? Siapa yang datang kasih dia firman? Tuhan sendiri itu semua yang dikatakan, yang diomongin itu dari Tuhan sendiri, karena Yang mana yang kitab datang? kitab Paulus itu yang tulis, aku sudah bilang tadi kan, kitab Paulus itu yang tulis itu Matius. Kecuali kalau surat Paulus, kalau surat Paulus memang dia sendiri yang tulis. Surat-surat Paulus dia sendiri yang tulis. Tapi kalau Paulus Matius yang tulis. Nah, itu. Harus dibedain itu. Oke, kita Harus bedain. Nah, dibedain itu. sekarang Memang banyak yang keliru di situ.
Banyak Iya. keliru di situ. Dia samakan Iya. kan. Jadi kitab sama tulisan itu beda. Oke. Jadi Beda kalau sama kitab misalnya, sama tulisan. Iya. Iya. Jadi kalau Yesus tidak pernah datang kepada Paulus, Elohim tidak pernah berfirman kepada Paulus, bagaimana tulisannya mau disebut firman Tuhan? Ya iyalah. Karena Enggak, kalau menurut keyakinan kami dan menurut pendeta saya nih, semua itu yang diucapkan Paulus itu dari Tuhan sendiri. Tuhan yang mana yang datang kepada Paulus? Kalau orang Kristen itu bilang apa? Masih di Tuhan Allah. Tapi kalau kami tidak pakai Allah lagi, kami sebut dengan Tuhan Yahweh. Oh, iya. Dewanya orang Mesir berarti. Iya. Itu dari firman Tuhan sendiri tuh. Kitabnya itu semua yang dikatakan itu dari firman, kecuali kalau tulisan dia sendiri yang tulis. Iya, firman yang datang firman Yahweh. Apa pernah Yahweh datang kepada Paulus berfirman? Iya. Enggak sih, cuma ada kan namanya wahyu kan. Kan semua nabi-nabi kan. Ya. Enggak, Nggak Bang. pernah. Kalau menurut Mama. Bang Suma, nabi-nabi itu dikasih wahyu itu memang Tuhan langsung berhadapan kan, tidak kan? Biasanya kan melalui mimpi saja, ada yang melalui mimpi. Iya, tapi Paulus Umumnya kan melalui mengatakan, mimpi semua. Tuhan tidak datang langsung, maksudnya berhadapan muka begitu. Semuanya kan Paulus tidak. mengatakan bahwa aku menerima suratku bukan dari manusia, tetapi Iya, dari memang. Yesus Kristus. Tapi Iya. dari Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus ini bukan manusia. Apa? Manusia, apa? Manusia. Wujudnya enggak begini, Bang. Kalau Gimana? enggak begini. Saya kasih tahu ya. Iya. Yesus Kristus itu, tapi kami sudah enggak, saya sudah bilang kami enggak sebut Yesus tapi Yesua kan. Kalau Yesus Kristus atau Yesua itu Iya. dia itu 100% Tuhan dan tidak 100% manusia. Dia 100. Enggak gini Mak, gini. Jangan ketawa dulu. Enggak lucu ah. Apanya yang lucu? Enggak lucu ah. Gimana ceritanya? Enggak lucu. Enggak lucu ah. Anda mengatakan Yesus itu 100% manusia. Iya, bukan. Dengar bukan. dulu, orang belum selesai ngomong udah ketawa. Gini. Gimana dong? Dengar dulu saya bilang. Kalau Yesus atau Yesua itu dia itu 100% Tuhan tapi tidak 100% manusia, cuma wujudnya aja yang 100% manusia. 100%. Ini bukan saya yang bilang, pendeta saya yang bilang loh. 100% laki-laki dan 100% perempuan. Bagaimana ceritanya Dengar itu? dulu. Jadi kalau menurut Bang Suma itu Yesus atau Yesua itu siapa? Coba. Yesus itu 200%. Maksudnya Menurut saya 200% maksudnya gimana? 100% manusia, Nah, 100% bukan Tuhan, 200%. oh, berarti abang itu salah. Kalau abang Apanya yang salah? enggak, Apanya yang ini, salah? Kalau kasih tahu kan, kalau misalnya abang itu kuliah itu nggak lulus. Nilai Kan dia 100% manusia. nggak lulus. Kalau dia 100% manusia, berarti dia 100% bukan Tuhan. Berarti 200%. Enggak begini Bang, yang benar begini. Yang benar Gimana? begini. Sedangkan Iya. jangankan saya, pendeta aja banyak yang clear tentang itu. Iya. Nah, mau kasih tahu nggak yang benarnya? Yang benarnya itu
Yesus atau Yesua itu dia itu 100% Tuhan, tidak 100% manusia, tapi wujudnya aja yang 100% manusia, itu yang benar. Bagaimana Anda bisa mengatakan ini polpen dan 100% bukan polpen? Bagaimana caranya bisa Anda katakan itu? Jangan samakan pulpen. Aduh. Masolang generasi. Ini Bang 100%. Ini Iya. 100% polpen Iya. dan juga 100% bukan polpen. Bagaimana caranya? Kok disamain sama pulpen sih? Aduh, enggak Aduh, lucu, ah. abang ini, saudara ini ganteng-ganteng sekali, tapi bagaimana bisa konsepnya Apanya yang begitu? lucu? Apanya yang lucu nggak lucu? Ini 100% polpen dan ini Amin. 100% bukan polpen Ya itu 100% pulpen lah. dan bukan 100% polpen. Ya. Kok Tuhan disamain sama pulpen sih? Yesus 100% manusia dan 100% bukan manusia. Bagaimana ceritanya? Cuma wujudnya aja yang 100%. Kalau wujudnya Wujudnya 100% manusia, tapi wujud manusia ini 100% bukan manusia. Gimana ceritanya? aduh, enggak. Aduh. Simak baik-baik tuh, simak baik-baik, nggak paham. Oke. Gimana? Biar saya simak baik-baik gimana? Simak baik-baik ya. Dia itu tidak 100% manusia, cuma Macet di wujudnya veteran aja. nih. Wujudnya aja yang 100% manusia, tapi dia bukan 100% manusia, cuma wujudnya aja yang 100%. Gimana? Tahu lagi nggak lucu ah. Apanya yang Wujudnya lucu? aja 100%. Wujudnya 100% manusia, tetapi dia bukan 100% Tidak manusia. 100%. Kalau dia 100% manusia, berarti dia tidak bisa bangkit dari kematian dan tidak bisa. Lazarus bangkit dari kematian. Lazarus bangkit dari kematian, padahal dia juga manusia. Dia yang bangkitkan, Yesus yang bangkitkan, Bang. Iya, 100% manusia, 100% penari latar, 100% dia bukan manusia. Bagaimana bisa ceritanya? Kayak mana ceritanya itu? Abang nggak paham sih. Berarti siluman itu. Kalau dia 100% manusia, berarti dia tidak bisa menyelamatkan. Yang Abang ini cakep-cakep kok, error konsepnya. Bang semuanya yang error nggak paham. Ini 100% manusia, polpen. Iya, 100% bukan polpen. Nah, bukan 100% Ya, polpen. perumpamaannya nih, ceritanya nih perumpamaannya itu 100% pulpen. Ya emang 100% pulpen. Siapa yang bilang nggak 100%? Anda mengatakan dan ini bukan 100% polpen. Ya 100% pulpen juga lah. Dua-duanya Ya, Yesus, 100%. Maria melahirkan manusia dan Maria melahirkan bukan manusia. Bagaimana itu? Nah, aduh, Bang Suma nggak paham, nggak ngerti sih, jadi maklumi aja. Ya, iyalah. Maria melahirkan 100% manusia dan melahirkan 100% bukan manusia. Itu Nggak, gimana? begini. Dia dengar, dia 100% Tuhan. Tidak, tetapi ada tapinya. 100% Tuhan. Ada tapi Tetapi tidak 100% manusia, cuma wujudnya aja yang 100% manusia. Ada juga yang dengar dulu. Kita tahu nggak lucu ah? Apanya yang lucu?
Nggak lucu, nggak lucu, nggak lucu. 100% Tuhan, 100% Tuhan, dan 100% bukan Tuhan. Gimana ceritanya tuh? Jadi ya, jadi 100% Tuhan, 100% manusia begitu ya. Yang benar adalah 100% manusia dan 100% bukan Tuhan. Itu yang betul. Oh, kalau itu tafsiran manusia. Enggak, ini 100% pulpen dan 100% bukan pisang. Ya, iya benar. Iya benar. Anda suka pisang? Iya. Suka pisang, jangan makan ini. Ini bukan pisang, ini pulpen. Jangan Anda anggap ini pisang lurus. Gitu. Paham ya? Jadi kalau andaikan saudara Ari ada pada saat menyaksikan Maria melahirkan, begitu pembukaan pertama, pembukaan kedua, kepala nyana Tuhan sudah keluar, haleluya. Tuhanku keluar. Habis itu Anda gendong, injang, Tuhanku sayang, Tuhanku yang maha besar sudah lahir. Bisa kayak gitu rupanya? Bisa. Dia kan datang sebagai manusia. Iya, tapi dia juga Tuhan. Iya. Cuma dia Tuhan tapi Tuhan. Dia Tuhan dalam wujud manusia. Bang. Tete lah Tuhan. Kalau dia nangis, tete Tuhan. Tuhan dia nangis BAB juga loh. Oh, jadi Tuhan BAB gitu. Iya nangis BAB juga. Dia kan manusia. Kalau Tuhan Anda BAB. Iya nangis juga nangis. Tuhan Anda BAB nangis. Iya. Ih, Mama Ema Solang generasi hancur. Itu dalam wujud kemanusiaannya. Dalam wujud. Tapi kan dia 100% Tuhan juga katanya. Iya. Iya, berarti yang menangis ini Tuhan. Iya. Tuhan minta cucu. Aduh. Namanya juga bayi kok. Nggak lucu nggak? Apanya yang lucu? Tuhanmu kalau tidak makan 1 minggu kena busung lapar. Nggak lucu aja. Ketawa nggak? Apanya yang lucu? Nggak ada yang lucu di sini. Sekarang kalau Tuhan Anda nih tidak mandi dalam 1 bulan kena penyakit panu nggak? Enggak lah, dia kan Tuhan. Tapi tadi menangis minta cucu. Kan Tuhan bisa sembuhin diri orang lain aja disembuhin apalagi. Tapi tadi menangis minta cucu. Itu karena kemanusiaannya. Berarti sebagai manusia Tuhan Anda bisa kena panu, betul? Iya karena kemanusiaannya nangis. Nanti kalau misalnya sebagai manusia tumbuh bisul di bawah mata sebesar begini, berarti bisa Tuhan Anda kena bisul. Aku mau nanya, Bang Suma, aku mau nanya. Aku mau nanya nih. Gimana nih? Aku mau nanya. Tahu malas. Bang Suma, tahu nggak kenapa Tuhan datang ke dunia ini dalam wujud manusia? Tahu nggak? Karena manusia sudah mulai error. Hewan atau tumbuhan? Coba bisa jawab nggak? Tuhan itu maha adil. Kalau Tuhan datang dalam wujud manusia, Tuhan juga harus datang dalam wujud hewan, biar adil. Kalau Tuhan turun ke bumi dalam wujud laki-laki, maka Tuhan harus turun juga ke bumi dalam wujud perempuan. Di sesi ketiga, Tuhan turun ke bumi dalam wujud setengah laki-laki, setengah perempuan. Itu apa? Itu tafsiran. Itu namanya tafsiran. Itu namanya tafsiran yang tidak sesuai dengan firman. Adil kan? Itu enggak Bang Suma, itu tafsiran dari setan loh. Masa Tuhan turun jadi laki-laki, tapi Tuhan tidak turun jadi perempuan. Nah, bagaimana dengan teman-teman kita yang berkelamin ganda? Tuhan juga harus datang dalam wujud setengah matang. Karena apa? Biar adil. Ini kalau saya lihat Bang Suma ini kebanyakan tafsiran nih.
Ya Banyak menafsir. bukan. Tuhan turun jadi laki-laki untuk menyelamatkan manusia. Ya, supaya adil, dia juga harus turun dalam rupa perempuan. Ingat, di tengah-tengah antara laki-laki dan perempuan ada yang setengah masa. Maka Tuhan juga harus turun dalam rupa setengah matang. Bagaimana dong? Harus, biar adil. Itu namanya ejekan Bang Suma. Loh kok ejekan pula? Anda yang mengejek Tuhan Anda sendiri dengan pola ini. Makanya Tuhan itu tidak layak menjadi makhluk. Itu kan pendapat Bang Suma, tafsiran Bang Suma sendiri. Nah. Tapi saya enggak dengan kitab, enggak kan? Itu namanya tafsiran Bang. Anda tidak selalu cocok untuk penonton di semua wilayah dan telah dihentikan beberapa wilayah alasan perilaku TikTok lebih kali lah. Aku ucap Mau TikTok. ini tafsiran, kamu banyak tafsiran begitu, banyak menafsir. Enggak Begitu. dong. Bukan dong. Jadi pertanyaan saya tadi udah dijawab belum? Tujuannya datang dalam wujud manusia itu kenapa coba? Supaya bisa diterima manusia. Dalam wujud manusia aja udah nggak diterima. Bagaimana kalau dalam wujud yang lain? Kenapa dia harus turun? Untuk apa? Bukankah akal ini sudah cukup? Aduh. Akal kita sudah cukup untuk sampai kepada Tuhan. Kenapa dia harus turun jadi olok-olokan, dihina, dibunuh malah? Ya, dia kan karena kasihnya, karena dia masih peduli sama manusia. Nah, Coba kalau nggak itu peduli- makanya aku bilang, kalau dia dalam kasihnya dia turun, maka dia harus turun dalam bentuk perempuan. Kalau dia sudah turun dalam perempuan, sesi ketiga dia akan turun dalam setengah matang. Kenapa? Karena manusia juga ada yang setengah matang. Dia butuh membimbing yang setengah matang itu supaya mereka bisa menjalani hidup ini dengan baik. Bang Suma ini nggak apa ngawur dia. Abang yang mengatakan itu, Bang Ali. Nggak lucu kok ketawa siapa yang lucu. supaya Tuhan itu datang sebagai wujud manusia untuk menyelamatkan manusia. Kan begitu. Manusia terbentuk jadi 3 kelompok. Ada yang wanita, ada yang laki-laki, ada yang setengah masa. Nah, yang setengah masa ini kan juga anak butuh. itu pelajaran anak TK gitu. Anak TK juga tahu kok. Yang setengah masa ini kan juga butuh bimbingan. Aduh, nggak lucu kok tertawa gimana sih? Saya kan lagi menjelaskan. Ya, iya. Kan begitu ya kan? Jadi kalau Tuhan turun dalam rupa makhluk, maka itu sudah bukan Tuhan lagi. Manusia bukan Tuhan. Iya kan? Begitu Tuhan turun jadi manusia, maka Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan. Kayak mana itu Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan? Iya. Manusia kan bukan Tuhan. Betul? Iya. Iya. Nah, Tuhan turun berubah menjadi manusia, berarti Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan. Hancur deh. Coba kalau Anda naik pesawat, ada pilot, tiba-tiba pilotnya berubah menjadi ayam. Nah, gimana pesawat? Hancur pesawat. Nggak bisa lagi pegang kendali, tik 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 tik. Nggak bisa lagi dia, nggak bisa lagi dia kemudian mendengarkan monitoring dari bandara. Kenapa? Karena pilotnya berubah jadi kucing, ayam. Begini Bang. Siapa yang menjaga pesawat? Siapa yang menjaga alam semesta kalau Tuhan menjadi manusia? Ayo. Tuhan kan ada di mana-mana. Loh, Tuhan kok bisa Tuhan di Iya. mana-mana itu gimana? Dia kan ada di mana-mana gitu. Kalau Tuhan ada di mana-mana, berarti dia seperti angin, seperti pasir, seperti air. Dia kan maha kuasa Bang. Nah, maksudnya kuasa Tuhan Karena ada dia di maha mana-mana, kuasanya itu baru gitu. betul. Iya. Kalau dikatakan Kalau nggak di mana, Tuhan ada kalau di Tuhan nggak di mana-mana, mana-mana berarti nggak maha kuasa dong. berarti Tuhan juga ada di kalonjingmu, Tuhanmu. Enggak, maksudnya Tuhanmu ada di kalonjingmu berarti kalau begitu. Karena Tuhan ada di mana-mana. Manras ya anak-anak ini. jadi kalau menurut Abang Tuhan nggak ada di mana-mana kali gitu ya. Tuhan itu meliputi segala sesuatu, tidak ada yang lepas dari pengawasan Tuhan. Iya, Karena itu Tuhan maksud itu saya. Tapi Nah, kalau itu Tuhan maksud ada saya. di mana-mana, berarti Tuhan ada di toilet, ada di lantai 2, ada di plafon, ada di bawah sepatu, di rak sepatu, di laci. Tidak begitu maksudnya. Tuhan itu meliputi segala sesuatu, itu baru betul. Iya.
Oke? Oke. Jadi Tuhan Anda pernah menjadi bukan Tuhan. Dia datang ke dunia ini jadi manusia tapi dia tetap Tuhan. Kenapa dia tetap Tuhan? Karena dia kuasa. Bang Suma, aku nanya. Tuhan bisa jadi Kan Tuhan bisa Tuhan jadi tidak bisa. atau- Tuhan tidak bisa menjadi makhluk. Gak bisa jadi apapun Tuhan itu. Tuhan, jangankan menjadi makhluk, menjadi Tuhan baru aja nggak bisa. Tuhan menjadi Tuhan baru nggak bisa. Berarti nggak maha Apalagi kuasa dong kalau berarti Tuhannya Bang Suma nggak maha kuasa dong kalau begitu. Jadi Kalau menurut Anda, kami kan maha kuasa jadi berarti Tuhan Anda bisa jadi iblis. ya nggak bisa. Tidak maha kuasa dong. Tidak jadi maha kuasa dong Tuhan Anda. Bisa aja. Kan tidak bisa jadi iblis. Enggak, tapi enggak begini dengar dulu. Enggak lucu ketawa. Aduh. Tuhan Anda maha kuasa dibuktikan dengan dia bisa menjadi apapun. Iya. Bisa menjadi iblis? Bisa ada tapinya. Oh, tapi bisa. tujuannya untuk jadi iblis buat apa? Bisa. Nanya dulu. Bisa. Aku nanya dulu nih. Bisa. Dia kan maha kuasa, bisa Tuhan aja kalau dia mau. jadi Tapi tujuannya untuk jadi iblis buat apa? Buat menyesatkan orang. Buat ya, tujuannya kan bukan menyesatkan. Tuhan kan datang bukan untuk menyesatkan. Ada. Bagaimana moderator? Tuhannya teman kita ini bisa jadi iblis, moderator bagaimana? Bisa Allahu Akbar. bisa tapi Ya. 100% pasti dia tidak mau. buat apa? Tujuannya buat apa? Ada. Tuhan Dia kan datang ke sini kan ada tujuannya. Iya, Bang iya, Suma, kalau misalnya kalau Bang Suma pergi ke suatu tempat, dong, tidak ada tujuannya dong. Sama dengan orang gila dong kalau begitu. Orang yang pergi nggak ada tujuan sama dengan orang gila gitu. Masa bisa pergi jadi tanpa iblis. tujuan? Allahu Akbar. Bagaimana ini teman-teman? Saudara Ari mengakui Tuhannya bisa jadi iblis. Tapi Suma juga kan paksain. Nggak begini. Enggak begini. Tapi tujuannya buat apa? Tapi bisa jadi iblis. Bisa aja kalau dia mau, tapi Iya tujuannya bisa. Bisa jadi iblis Tuhanmu. nggak lucu. Apanya yang lucu? Tuhanmu bisa jadi iblis, lucu lah. Kenapa ketawa nggak lucu? Apanya yang lucu nggak lucu deh? Kamu siapa? Aku Tujuannya buat apa? Jadi iblis tujuannya buat apa coba? Turun untuk menakut-nakuti orang agar jangan pergi menyembah di kuburan. Maka dia Tuhanmu datang. Itu kan Nah, yang tadinya ke kuburan minta nomor butut, nggak jadi. Selamat dia karena Tuhanmu datang menghalanginya. itu namanya Tuhannya Ari. Nah, itu namanya tafsiran. Itu namanya tadi Anda mengatakan Tuhan Anda bisa jadi iblis, betul? sebenarnya dia kan maha kuasa, bisa jadi apa saja bisa. Tapi tujuannya buat apa? Tujuannya buat menakut-nakuti orang buat apa? Berarti Menakut-nakuti Tuhan orang Tuhan itu supaya orang kebaikan, bukan untuk menakut-nakuti itu kan begitu. kebaikan. Nih, ada orang nih, bro, bagaimana caranya bisa dapat duit banyak? Kita ke kuburan yuk, minta-minta di sana. Berjalanlah orang itu, 3 orang pergi. Ada Ari, ada Ria, ada Ira, berjalan. Kita jalan ke sana. Begitu Tuhan tidak mau dia menyembah kepada kuburan, Tuhan datang. Nah, Ari, Ira dan Ria mendengarkan suara itu, lari tunggang langgang, nggak jadi ke kuburan menyembah minta nomor buntut. Selamat. Betul? Ya, tapi tujuannya Betul? kan begitu, bukan untuk begitu. Menyelamatkan Ari tadi supaya tidak pergi ke kuburan. Paling kalau Tuhan begitu, apa malaikatnya aja disuruh. Ngapain dia? Sekarang
malaikat. Kalau menjadi manusia, Yesus Tuhan sendirian turun, mengajarkan Injil harus Tuhan turun, tapi giliran mengusir orang-orang nyembah orang di kuburan, malaikat. Kan lucu ente. Ngapain dia yang datang? Suruh aja malaikatnya. Ngapain juga dia datang sebagai manusia Yesus? Suruh aja manusia ciptaan. Dia tinggal ciptakan manusia berubah menjadi Yesus. Selesai. Kenapa dia harus yang turun? Ayo. Kalau sudah maunya, kalau sudah maunya kan begitu mau atur Tuhan. Sama. Kalau sudah mau Tuhan datang dalam rupa iblis, kamu mau atur Tuhan? Enggak, Bang Suma itu kayaknya mau atur Tuhan itu nggak boleh diatur loh. Ente yang mengatur. Ente yang mengatakan Bang Suma Tuhan yang mau Anda atur Tuhan. Anda mengatakan Tuhan Anda bisa jadi apa saja. Iya. Ketika Tuhan Anda mau menjadi iblis, kenapa Anda halangi? Tapi tujuannya buat apa? Buat mengusir orang yang tadi mau ke kuburan, menyembah kuburan. Maka larilah Ari, Ria, dan Ira. Tidak jadi menyembah di kuburan. Selamat mereka. Kenapa? Karena Tuhan Anda turun dalam bentuk genderuwo. Begitu. Gimana? Sampai sini paham? Iya, bisa aja kalau dia mau. Apa sih yang tidak mau? Berarti kesimpulannya Tuhan Anda bisa jadi setan, betul? Ya bisa aja kalau dia mau. Oke. Itu hak Tuhan. Bisa aja kalau dia mau, itu hak dia. Hak Tuhan itu mau jadi. Iya. Itu haknya dia. Iya. Iya, mau nanya apa lagi nih? Iya. Kalau Tuhan Anda menjadi hewan bisa nggak? Bisa. Jadi bang Suma juga bisa kok. Iya. Tuhan jadi bang Suma juga bisa. Inilah kalau anak kecil belum sampai umur ikut debat begini, diskusi begini. Anda masih di bawah umur, nanti ditanya sama ibunya sama bapaknya dipukul, kenapa nakal naik di komal Bang Suma? Ini komal untuk orang dewasa. Situ naik belum cukup umur makanya ngawur. Masa Tuhannya bisa jadi Bang Suma? Tuhan bisa jadi binatang, Tuhan bisa jadi setan. Di mana nanti sama orang tua? Manusia ada yang kembar kan? Enggak, takutnya nanti mamanya marah loh. Naik di komal-komal orang dewasa membahas kayak begini belum sampai umur. Itu maksudku. Iya. Gitu abangku. Moderator tolong, aduh gimana ini? Anak kecil nanti kena pembatasan. Ya kamu usianya berapa, masih anak-anak kali? Udah masih anak. Udah punya cucu, 2 cucu nih. 2 cucu. Jangan gitu dong. Iya, cucu 2. Awet muda berarti, awet muda. Iya gitu, awet muda, cucu 2 ini. Iya. Aduh, moderator. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Maafkan hambamu ya Allah. Ternyata sebagian orang bisa mengakui Tuhan mereka bisa jadi setan katanya. Halo, semangat siang. Shalom, selamat siang. Iya bang. Gimana ini? Protestan Katolik? Protestan. Iya. Bisa buka kamera bang, silakan. Bisa. Iya, silakan. Salam kenal. Ganteng kali abang kita. Salam kenal. Iya bang. Salam toleransi ya, abangku. Iya bang. Iya. Abangku, ini ada tema yang tidak bisa tersentuh oleh teman-teman kita dengan pola data dalil yang ada di Bible. Al-Quran saya kan mengatakan Nabi Isa itu tidak disalibkan. Jadi Nabi Isa diangkat ke langit. Perkara itu. Bentar, Bang. Iya, silakan. Bisa? Ya, sudah terang. Ya. Oke. Jadi yang Perkara saya itu
Gimana? Ya, udah bagus. Nah, Yesus berkata kemudian, engkau tidak akan melihat aku lagi sampai sampai kamu berkata, diberkatilah ia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, saya membaca dalam Bible, tidak pernah ada yang bertemu Yesus dan mengatakan, diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Itu nggak pernah. Berarti selama ini boleh terindikasi kalian menyembah makhluk asing yang memakai nama Yesus. Gimana pandangan abang? Silakan. Gimana pandangan abang? Kalau pandangan saya, kalau menurut ajaran saya untuk Protestan. Iya. Bagaimana? Ajaran kami itu, kami percaya Tuhan yang hidup, yang mati, menebus dosa kami. Tuhan Yesus saja. Terus? Ya, tapi kan itu iman saudara, kita nggak sentuh itu ya, itu iman saudara. Cuman perkaranya muncul kemudian ketika ternyata Yesus berpesan, engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, semua termasuk yang Anda sembah, yang Anda katakan Yesus itu, ketika ia datang bertemu dengan Paulus atau siapapun itu, orang-orang itu tidak pernah berkata, diberkatilah dia yang datang kepada mereka. Berarti itu bukan Yesus, karena Yesus mengatakan, engkau tidak akan melihat aku lagi. Berarti yang mereka lihat, yang mereka temui ini bukan Yesus. Berarti selama ini, mohon maaf, kalau menurut data Matius 23 nomor 319, kalian menyembah makhluk asing yang memakai nama Yesus. Kalau kita lihat ya data dari Matius 23:39 itu. Karena tidak ada yang bisa membuktikan bahwa ketika mereka bertemu Yesus, Ananias, Paulus, Markus, Lukas, Matius, Yohanes, tidak ada di antara mereka yang berkata, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Setelah penyaliban ya, itu nggak ada. Nah, jadi siapa ini yang kalian sembah ini? Siapa? Gitu bang. Iya. Kalau menurut itu bang, saya mohon maaf, saya bukan sebagai selaku seorang imam atau pendeta di ini, jadi mungkin itu tolong tanya saja di pendeta. Saya cuma mau sampaikan saja. Ya. Baik bang, baik. Kurang maksudnya bukan selaku seorang sebagai pelayan dalam gereja ya. Baik, kita hargai, silakan. Biasa ya. Baik. Kasih pandangan saja. Baik. Buat kita semua bahwa agama kita mengajar untuk saling mempercaya agama masing-masing ya. Iya. Ya. Oke abang. Bisa gak? Maksudnya abang, bisa gak? Abang percaya abang? Ini saya pakai logat Papua aja ya, karena saya di daerah. Iya. Allahu Akbar, Linda Jibril, barakallahu fiik. Iya, lagi-lagi live kita dibatasi di beberapa wilayah ya teman-teman. Ada pelanggaran. Oh gitu. Oh iya, karena menggunakan anti rungkat. Oke, silakan. Saudara Karol. Aduh, nggak bisa video call lagi nggak bisa video lagi, kurang ajar. Buka kameranya aja bang. Nggak bisa nih bang ya, pengen bahas sekali mengkau-kau ini bang, tapi nggak bisa nih video nih. Oh iya, dari mana? Katolik, Protestan? Protestan. Sip. Terus gimana bang? Iya. Apa yang mau dibicarakan ini? Iya, terkait dengan Matius 23 nomor 39. Terus? Di situ diterangkan, kamu tidak akan melihat aku lagi sampai kalian berkata, diberkatilah aku yang datang dalam nama Tuhan.
Berarti karena ucapan itu tidak pernah terucap dari Paulus kepada sosok yang datang kepadanya, dan begitu juga di Pulau Patmos, mereka tidak menemukan, saya tidak menemukan tulisan-tulisan mereka itu diawali dengan pernyataan diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Artinya bahwa gereja-gereja selama ini menyembah makhluk asing yang bukan Yesus, tetapi memakai nama Yesus. Itu pandangan saya berkaitan dengan Matius 23:39. Gimana menurut saudara? Silakan. Itu pasti ada, Bang. Tapi kan tidak semua ditulis di Alkitab. Nah, bagaimana caranya kita memastikan sementara ini adalah pola keselamatan? Kalau ternyata murid-murid atau siapapun itu tidak pernah berkata diberkatilah dia yang datang kepada Paulus atau yang kedapat Markus atau di Pulau Patmos, maka kalian menyembah makhluk asing yang menggunakan nama Yesus doang. Bisa orang dia mengaku nama Yesus dan nama Tuhan. Karena Yesus sendiri berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Itu kan Dan berkata, akulah Kristus. Berarti ada penyesat memakai nama Yesus. itu kan buat orang-orang yang munafik. Loh, faktanya kalian memakai nama Yesus. Dia yang berbuat dosa. Faktanya kalian memakai nama Yesus. Iya, iyalah. Sedangkan kalian tidak pernah mendengarkan ada seruan kepada mereka yang menulis Bible, diberkatilah Yesus yang datang kepada mereka. Itu nggak ada. Berarti yang datang kepada mereka bukan Yesus. Gimana Bang semua tahu itu bukan Yesus? Tidak ada ucapan mereka yang mengatakan diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Emang Tuhan Karena cuma Yesus bisa bilang sendiri, begitu? Yesus mengatakan, engkau tidak akan melihat aku lagi sampai kepada engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, ada nggak ucapan Paulus begitu ketika ada yang ngaku Yesus ke dia? Nggak ada. Terus kalau tidak ada kenapa? Ya, berarti tergenapi apa yang dimaksud Yesus. Waspadalah kepada penyesat, planos, iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, akulah Mesias. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, Terus berarti itu yang tergenapi. Berarti yang kalian sembah selama ini adalah dia yang memakai nama Yesus untuk menyesatkan orang. itu kan menurut Bang Suma. Itu menurut Yesus, bukan menurut saya, Bang. Yesus yang berkata, Matius 24 nomor 4 nomor 5, Lukas 21 nomor 8, Lukas 24 nomor 24. Yesus sendiri yang mengatakan itu, bukan saya. Iya, tapi Yesus kan mengatakan juga tuh kalau ketemu Yesus itu yang Tuhan, sembahlah dia. Enggak ada. Dia kalau datang, maka orang akan menyambutnya dengan ucapan, diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Elohim. Nah, itu baru Yesus. Iya, tapi tidak harus kata-kata begitulah. Yesusnya yang mempersyaratkan begitu, kok Anda membantah? Gimana dong? Iyalah, orang percaya kok. Percaya kepada Yesus yang datang kepada Paulus. Betul? Percaya kepada Yesus yang hidup lah. Bukan percaya kepada Yesus yang memberi pesan di Matius 23 itu. Kan ada dua Yesus, bahkan minimal dua, kan gitu. Ayo, gimana dong? 2000 tahun loh, 2000 tahun. 2000 tahun. Ngeri nggak tuh? Bersyukurlah Islam ini hadir. Nah, di saat Islam hadir, kalian ada. Di saat kalian ada, Islam hadir. Bayangkan kalau Anda sudah di alam kubur baru Islam datang. Ini lab kita dibatasi di beberapa kota ya, jadi dimaklum aja. Dimaklumi. Halo. Halo juga. Halo Juma. Siap. Gimana? Mau diskusi lagi kita, Saudara Juma? Iya, silakan buka kamera, Abang. Silakan buka kamera dulu. Habis itu kita gelar materi, kita urai satu-satu, kita urai pelan-pelan tanpa ada hujatan. Silakan. Begini saja, Saudara. Buka kameranya. Ya. Silakan. Nggak boleh begini saja, Saudara. Ini dipersyaratkan untuk buka kamera. Nah, itu kan Anda diturunkan pasti. Tegas moderator saya kan.
Gimana dia dicurut 6 tahun pendidikan beliau ini. Halo. Kita tunggu ya teman-teman jaringan beliau. Halo Juma. Jaringan beliau. Halo juga. Silakan buka kameranya. Buka kamera silakan. Ya, saya sedang buka kameranya. Oke. Silakan Bang. Ya, selamat siang Juma. Juma Siang yang juga. selalu berbohong. Oke, selamat siang. Siang. Jangan emosi Bang, tahan. Jangan emosi. Bukan emosi, memang sudah kenyataannya bahwa Juma sering berbohong. Itu. Ya, nggak apa-apa. Sekarang masuk ke tema Ya kita. kan? Masuk ke tema. Menurut Juma atas perkataanku ini apakah benar atau tidak dulu? Masuk ke tema. Bahwa kau itu Yesus bohong. Ya, Yesus ayo. berkata, sakit hatimu tiada terobati, walau sejuta dusta yang kau berikan, demi langit dan bumi. Saya diundang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumat. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah abang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Abang di mana ini? Oh, saya baru keluar daripada masjid. Kita baru lepas sholat Jumat. Dan kita sampai-sampai di pondok-pondok. Allahu Akbar, masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Puasa hari ini bang, puasa. Puasa hari ini puasa. Puasa. Hari Jumat terakhir kan? 11 kan? Kelihatannya iya. Iya, sebab raya dekat Malaysia 20 hari bulan. Oh iya. 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 Masya Allah. Gimana perbedaannya antara di mualaf kita dari Timur Leste, dari NTT. Maaf ya sahabatku ya, diturunkan untuk sementara, nanti naik lagi ke sini. Kita mau menantar dulu teman-teman kita yang terindikasi, katanya terindikasi berdasarkan pengakuan Yesus ada makhluk asing yang memakai nama dia. Begitu. Halo, mama ini Kenapa diturunin tadi? Diturunin tadi kenapa? Nggak tahu juga saya. Mungkin karena belum sampai umur bang. Belum sampai umur, ada-ada aja. Tuhannya jadi iblis, sebenarnya bisa jadi setan. Susah napas aku dibuat. Tuhannya bisa jadi setan, bisa jadi binatang, lama. Coba kalau naik itu kita diskusi, jangan perlihatkan kebencian Anda gitu loh. Diskusi aja yang bagus. Jangan perlihatkan rasa ketidaksenangan gitu. Kayak si Al-Qudus siapa gitu. Ya, kita diskusinya yang baik-baik aja lah. Kan bisa kita diskusi yang baik. Tanpa harus emosi, tanpa harus menyerang pribadi. Kan begitu. Silakan naik lagi Al-Qudus Duha. Jangan emosi, jangan kebiasaan di rumah kau bawa di sini. Karena saya tidak pernah takut sama kamu. Tak ada sedikit pun bulu saya itu bergoyang karena takut samamu. Naik aja kita bahas tema ini. Nggak usah lari ke pribadi. Silakan saudara Al-Qudus naik. Pakai pula tuh nama-nama Islam, Al-Qudus, Duha. Tak malu.
Terjemah ya. Halo, Terjemah ya. buka kameranya, saudara RT. Silakan. Oke. Nah, Cocok, saudara? nah, gitu dong. Iya, sudah. Ya. Oke, saudara. Tadi Ini saudara jemaah sekali ya dengan teman Kristen yang satu ya. Harusnya Kenapa? kalau teman yang seperti itu jelas suara saya. Jelas. Oh ya. Ya artinya kalau sudah tidak pada mencapai poinnya seharusnya ya diturunkan saja ya teman yang tadi. Jadi gini saudara membahas tema yang berjudul Az-Zukhruf 61 dengan Matius 23 ayat 39. Benar ya saudara ya? Ya, betul. Ya. Benar. Jadi kita sekali. baca dulu ya saudara ya, apa sih yang dimaksud dengan Matius 23 ayat 39 ya? Di Iya, Matius 23 ayat 39, karena aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, sampai kamu berkata, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Betul ya, Ya. saudara ya? betul. Jadi menurut teologi Kristen, saya jelaskan dulu ya, saudara. Ya. Perkataan Ya. Yesus ini kepada orang-orang Yahudi yang menolak dia sebagai Mesia. Yesus Ya. mengatakan bahwa mereka tidak akan melihat dia lagi sampai mereka mengakui dia sebagai Tuhan. Iya. Coba Terus saudara jelaskan dulu Az-Zukhruf 61 apa? kalau Az-Zukhruf 61 itu Nabi Isa alaihissalam setelah diangkat oleh Allah ke langit, setelah orang-orang Yahudi melakukan pencobaan membunuh Nabi Isa diangkat. Tidak sempat dibunuh. Nah, setelah Nabi Isa diangkat, Nabi Isa tidak pernah turun ke bumi lagi sampai nanti dia datang kedua kalinya sebagai pertanda datangnya hari kiamat sesuai dengan Matius 24 nomor 27 sampai nomor 30. Seperti itu. Jadi nanti dia datang kedua kalinya membawa tanda kiamat. Nah, Yesus di Matius 23 berkata, engkau tidak akan melihat aku lagi hingga engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Berarti Yesus belum datang nih, sesuai dengan Az-Zukhruf juga. Jadi boleh saya baca juga Az-Zukhruf nomor 61. Silakan. Cuma dia, Silakan, tapi terjemahannya saja ya, karena saya nggak fasih bahasa Iya. Arab. Dan sesungguhnya Iya, Isa silakan. itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena Iya. itu janganlah kamu berabaikan tentangnya dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Betulkah saudara? Ya. Terus saya bertanya saudara, bagaimana Zukhruf 61 tadi mengatakan ikutlah aku jalannya lurus, tetapi Isa sendiri diceritakan di dalam Quran dia diserupakan. Bagaimana kamu mengikuti jalannya daripada Isa tadi? Ya, jalan yang lurus itu adalah mengakui Nabi Isa naik ke langit, turun kedua kalinya untuk memberikan kemudian tanda datangnya hari kiamat. Jadi jalan lurusnya jangan pernah berpikir bahwa Nabi Isa sudah sering kali turun mendatangi orang-orang lalu mengatakan kepada mereka bla 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 bla. Jangan, itu jalan bengkok. Jalan yang sesungguhnya adalah begitu Nabi Isa diancam untuk dibunuh, Allah mengangkat ke atas dan tidak pernah lagi turun berupa cahaya kah, berupa daging kah, berupa suara, tidak pernah lagi turun. Nah, itu juga Yesus katakan, kamu tidak akan melihat aku lagi sampai engkau mengatakan diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ucapan sampai muncul ucapan itu 2000 tahun lamanya belum pernah ada yang mengaku didatangi Yesus lantas mereka mengatakan diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Contoh Paulus mengaku Yesus datang kepadanya, tapi Paulus tidak pernah menyambutnya dengan ucapan diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Berarti yang datang kepada Paulus bukan Yesus.
Itu satu aja dulu. Paulus aja kita gugurkan, maka Kristen sudah gugur seluruhnya. Begitu saudara. Dengan pengakuan Yesus seperti itu, maka saya simpulkan berdasarkan pengakuan Yesus, Matius 24 akan datangnya penyesat yang memakai namanya dan menyesatkan banyak orang. Maka kesimpulannya, yang datang yang kalian sembah di gereja itu makhluk asing yang memakai nama Yesus. Kamu mengatakan Silakan. Paulus menyesatkan. Apa yang diajarkan menyesatkan Paulus? Ya, karena yang datang kepadanya bukan Yesus, tetapi penyesat. Menurut Yesus, bukan menurut saya. Tidak. Penyesat datang, Kalau kita baca, menurut saudara, Yesus, penyesat datang memakai nama Yesus. Nah, penyesat itu datang kepada Paulus. Maka Paulus menerima penyesat itu kepada dirinya. Itu iya, silakan. Saudara, di Kitab Para Rasul 9, di ayat 1 sama 9, itu menceritakan bagaimana Paulus bertemu dengan Yesus. Artinya yang Paulus terkonfirmasi menyambutnya? di kitab itu adalah Yesus. Dulu saudara sabar. Jadi saudara Paulus harus menyambut dia? membuktikan. Ada nggak Begini, Paulus saudara, menyambutnya sabar dulu, dengan berkata? Saya selesaikan Ada dulu, nggak saudara. Paulus? Saya sudah tahu itu. Pertanyaannya, ada nggak Paulus menyambut Yesus dengan ungkapan, diberkatilah engkau wahai Yesus yang datang dalam nama Tuhan? Ada nggak Paulus mengatakan itu? Ada atau tidak ada? Makanya tadi saya baca Matius 23 ayat 39 itu berbicara tentang orang Yahudi yang tidak percaya, saudara. Kenapa kita Dia lari mengatakan, ini? sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam Tuhan. Pertanyaan saya, kalau itu yang datang kepada Paulus, disambut Paulus dengan ucapan diberkatilah dia, engkau Yesus, maka yang datang itu Yesus beneran. Ada nggak ucapan Paulus begitu? Bukan begitu mencari validasi bahwa itu Yesus atau bukan, gara-gara ucapan begitu, saudara. Tapi ini menarik. Berarti saudara percaya ya? Saudara sudah percaya Iya, Injil Matius harus. ini ya? Harus, Saudara itu percaya pengakuan ya? Yesus. Itu pengakuan Oke, Yesus. Kenapa jadi- saya harus percaya? Kan tertulis begitu. Kan kita lagi kaji buku Tapi kan itu. saudara mendalilkan ini ambil dari kitab Injil Matius. Berarti saudara percaya Betul. ya? Saya percaya Oke, menurut nanti- kitab Anda. Dengar dulu. Saya percaya menurut kitab Anda, konon Yesus berkata seperti itu. Sekarang tugas Anda memvalidasi apakah yang datang kepada Paulus disambut Paulus dengan ungkapan itu atau tidak. Oke. Ayo. Jadi berikan saya Disambut 2 menit, tidak? saudara, boleh? Boleh? Oke, silakan. Boleh. Ingat pertanyaan saya, Jadi- Paulus menyambut dengan ucapan diberkatilah dia yang datang kepada dia atau tidak, itu dulu. Silakan. Oke, jadi begini teman-teman ya, saudara Juma mendalilkan bahwa Yesus tidak disalib, itu dari versi Islam. Sedangkan di Kristen sendiri, Yesus sendiri disalib dan tercatat ya, bahkan di luar daripada orang keimanan Kristen ya, termasuk catatan sejarawan banyak ya. Jadi kalau kita baca di Injil Matius, karena tadi mengutip Injil Matius, saya buka lagi Injil Matius 16 ayat 21 sampai 24. Nah, di mana Yesus bernubuat tentang dirinya bahwa penyaliban dan penderitaan dan kebangkitan itu ada. Itu satu ya, ini nubuat Yesus ya, saudara Juma ya. Berarti Yesus Kepada sendiri anak manusia, sudah memberitahu bukan kepada dirinya. Bukan kepada dirinya. Anak manusia, dia akan dibunuh, dia akan bangkit, kata Yesus. Bukan aku, dia. Siapa yang berkata? Aku, dia. Yesus. Yesus, Bukan dia siapa yang mengatakan aku. berkata? Yesus. Yesus. Tidak. Tapi dia tidak Saudara, mengatakan sabar aku. dulu, saudara. Dia mengatakan dia. Kata Yesus kepadanya, saudara. Berarti Yesus berkata, saudara. Iya, Yesus berkata, anak Oke. manusia. Siapa anak manusia di situ? Biar saya jelaskan Yudas. dulu, saudara. Biar saya jelaskan. Jadi saya mau membuktikan saudara bahwa ini kan konsepnya ketuhan lagi nih nanti terakhirnya ya. Bahwasanya Islam. Bukan di situ. Anda mencoba melarikan kasus. Pertanyaan saya, apakah Paulus ketika ada sosok asing yang datang kepadanya mengaku Yesus, apakah Paulus menyambutnya dengan berkata, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan? Ada nggak Paulus mengatakan begitu? Ada atau tidak ada? Saudara, itu bukan Aja saudara, menjadi saya tanya suatu- ada atau tidak ada, itu dulu.
Gini saudara, sudah saya bilang itu tuh orang Yahudi. Ada atau tidak ada? Dengar. Matius Orang Yahudi tidak 23. percaya. Paulus itu orang Yahudi. Paulus itu ahli Taurat. Paulus itu orang Kenapa Anda percaya Farisi. Quran ya? Kenapa Anda percaya cerita Qurannya? Yang tidak ada menangis. validasinya. Saya kasih contoh Anda Menangis ya. dia. Cerita Menangis. Menangis lagi. Anda tahu perjalanan Isra dan Mi'raj? Perjalanan Isra dan Mi'raj? Menangis lagi. Di surat Al-Isra. Bible, loncat ke Al-Quran. Kenapa bisa demikian? Untuk menutupi makhluk asing yang disembah. Gagal dan gagal lagi, mencoba untuk memberikan klarifikasi kalau yang datang kepada Paulus adalah Yesus, tapi tak berdaya lagi, tapi gagal dan gagal lagi. Masolang generasi 2000 tahun menyembah makhluk asing. Mampus. Adik yang ada di bawah, Dinda Jibril, aku ibadah dulu, Dinda. Boleh naik dulu. Halo Juma, masih Kamu nangis aja dulu di bawah. Kalau kau hanya naik menyerang pribadi, mending kau ke gereja colok-colok di sana. Jangan di sini. Dinda Jibril boleh naik dulu sebentar, Adek? Saya ibadah dulu, atau siapa yang ada di bawah, boleh? Adekku yang cantik dan ganteng, naik dulu kodong. Aku mau ibadah dulu sebentar. Mana ini moderator? Ini beliau. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adekku dengar tadi Tuhan mereka bisa jadi setan. Si Ari ya. Oke, diambil alih sudah sejenak. Siap Bang. Saya ibadah dulu sebentar. Siap di sini. Oke, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua gimana puasanya? Mudah-mudahan lancar ya. Sedikit lagi nih. Mudah-mudahan tanggal-tanggal ujung ini udah pada terima THR, udah bisa beli madu, bisa beli apa? On cam Bang. Wah. Gini, saya sebenarnya mau on cam. Mau bisa insya Allah. Tapi gini, saya takutnya ya di ini nanti rungkat sendiri kalau kameranya nggak kebuka. Saya takutnya nanti malah ngerusak puasa kalian gitu loh. Muka saya tuh saking jeleknya, saking nggak berbentuknya, kalian bilang wah jelek banget Bang Jibril. Nah kan rusak puasa kalian. Jadi jangan lebih bagus jangan. Ya bagus. Jangan gitu lah. Coba kita lihat nih, ada kafir mau naik gak? Andra Vido Agusta. Jangan Bang. Iya ya kan? Jangan kan? Selamat siang Andra. Selamat siang. Ya, Muslim non Muslim Bang? Saya dari Jember. Jember sekarang agama apa gimana ya? Yang saya tanya abang Islam atau bukan? Maaf aja kita saya nggak kedengeran. Oh oke. Gimana Bang? Muslim non Muslim? Saya Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bang? Puasanya lancar Bang? Alhamdulillah, pertama lancar, terus gak lancar Bang. Loh, soalnya kenapa, merantau Bang. Kenapa puasanya nggak lancar Bang?
Nah, dia turun. Nah, bukan saya ya. Itu bukan saya. Itu moderator yang lain, bukan saya, Afwan. Coba kalau ada kafir-kafir yang kita ngobrol santai aja, lagi puasa gue. Jadi jangan dipancing emosinya, karena Muslim, insya Allah puasa-puasa kita perang Badar juga sanggup, ya enggak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang Jibril. Iya. Salam Gimana Tuhan, bang? Enggak apa-apa. Bang. Salam satu. Ini kepencet Ya, naik ini aku nih bang. Oh, kepencet. Izin turunin ya bang ya. Iya siap bang. Aku turun sendiri aja. Yang naik kafir, ya. Jadi tolong kalau Muslim jangan request. Lor Polor, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim bang? Dari Banjarmasin bang, Muslim. Asli Muslim. Madura. Kenapa naik bang? Kan udah dibilang jangan bang. Bandel banget. Aduh. Ini ada 3.000 yang nonton. Kalau 10%-nya kafir aja ada 300 orang loh, berarti kafir di bawah. Masa nggak ada satu acan yang santun? Yuk. Pantelo, selamat siang. Selamat siang. Ya, Muslim, non-Muslim bang? Alhamdulillah Muslim bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa naik bang? Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu bukan gue yang nurunin nih guys ya. Ini tiga orang terakhir yang diturunkan itu bukan saya yang menurunkan. Oke, saya kayak Bang Zuma deh. Saya aja bilang aja moderator naikin. Asik. Blessing, selamat siang. Halo, selamat siang. Ya, gimana kabar bang? Halo. Ya, halo. Perkenalkan nama ya. Nama ya. Stephen. Widih, mantap. Asli Manado. Gimana kabar bang? Sehat bang? Sehat. Muslim, non-Muslim abang? Coba non-Muslim, Nasrani bang. Oh, Nasrani. Oh, oke. Nasrani nama aja itu blessing bang. Ya kita nggak tahu kan, karena ada yang non Muslim juga menamakan nama-namanya nama-nama Arab ya kan. Enggak, habis itu abang Protestan, Katolik? Protestan. Ada yang mau ditanyain bang? Atau ada topik yang mau diangkat karena bang Zumanya lagi ibadah? Iya, saya tadi multi kayaknya nggak naik karena privat kayaknya akunku tadi. Cuman mungkin pas baru masuk bang Zumanya lagi apa namanya? Lagi ibadah kan. Tapi kalau ini saya mau meluruskan satu hal bang, sebelum kita buka topik. Nasrani itu dari kosakata Nazarethian. Nazarethian itu artinya orang-orang yang dari Nazaret. Nah, saya yakin abang nggak ada muka-muka Nazaret ini. Iya. Jadi Nasrani itu khusus pengikut Nabi Isa yang dari Nazaret, gitu bang. Ya, kalau memang itu Yahudi, ya pastinya lebih condong kepada muka-muka Yahudi ya. Cuman kalau keturunan Yahudi kan artinya kita kan bukan berarti nggak masuk keturunan Yahudi bang. Betul. Tapi ya tadi kalau abang ngaku Nazaret itu sama aja kalau saya ngaku saya orang Roma bang. Betul nggak? Karena saya lahir di Jakarta. Sejarahnya pemahaman, iya. Gimana? Silakan. Lahir di Jakarta. Nggak, lanjut aja bang. Iya, sama aja saya lahir di Jakarta. Habis itu saya bilang saya orang Roma, gitu kan? Nggak cocok karena pemahaman dan segala macam. Karena secara literal Nazaret itu bagus ya. Atau Nasrani itu dari Nazarethian atau orang-orang Nazaret yang mengikuti Nabi Isa. Oh jadi. Jaringanku yang kurang bagus ini. Iya, kayaknya ada delay. Baik nih. Lanjut bang. Iya, ada topik yang mau diangkat atau ada yang abang mau pertanyakan soal Islam?
while kita nunggu Bang Zuma selesai sholat? Sebenarnya kalau ya Muslim sih sebenarnya, kalau saya kan banyak juga teman Muslim. Cuman kadang-kala juga tidak juga berdebat, tetapi sharing-sharing lah terkait Muslim tuh. Kayak saya Apa yang abang perlu mau tanyakan? sharing tentang kalau di Muslim itu sendiri kan banyak yang artinya tidak percaya lah kepada, ada perbedaan lah, ada yang kalau condong kepada nama ya, ada yang bilang Isa, ada yang bilang Yesus, ada yang ini kan. Karena kan yang saya tahu saya kan orang Muslim sendiri, seperti perkataan Bang Suma tuh. Bang Suma kan mengatakan bahwa dia percaya Yesus itu tapi sebagai nabi. Sedangkan kami yang mengikuti dia atau Kristen ya. Memang kalau mau dipikir bilang Nasrani sama Kristen itu berbeda, sebenarnya pengungkapannya aja ya mungkin salah dipahami, ya kan? Kalau kita lihat konteks sejarah, orang-orang bilang, oh Nasrani bukan dari Yahudi. Tapi kalau dari kami sendiri, enggak. Nasrani bukan Kristen. Ada yang tag ya, Nasrani bukan Kristen. Sebenarnya bukan masalah Nasrani bukan Kristennya, tetapi cara memahaminya saya rasa yang kurang pas. Karena kan kalau ada orang yang belajar, ada orang yang hanya menyimak, ada orang yang betul-betul mendalami tentang baik itu sejarah atau yang lain sebagainya tuh. Saya rasa kalau di kami ya Kristen itu sendiri ya, karena memang sebagai tanda kutip ya, orang kalau mau dibilang oh Nasrani, oke, kita menerima aja. Oh Kristen ya kita menerima aja, karena pokok utamanya yang kita sembah itu Yesus yang kita percaya sebagai Tuhan. Seperti itu. Jadi kalau mau dibilang oh Kristen bukan Yahudi, sebenarnya nggak bisa dipisahin juga, karena pokok yang kita percaya itu ada di sana, dari sana. Yesus itu Yahudi, ya kan? Oke, boleh saya menjawab? Ya, kemana-mana ini? Iya. Oke, boleh saya menjawab, Bang? Iya, boleh. Iya, jadi kalau abang bertanya ya, kenapa sih abang atau umat Kristen ini mengambil kata Nasrani yang sebenarnya berada di abad 1 dan digambarkan dalam Al-Quran. Nah, jadi kalau kita baca buku bang, ini buku Bapak Gereja Abang, The Panarion of Epiphanes of Salamis. Ini Bapak Gereja Abang abad 2. Oh, iya. Nah, ini Bapak Gereja Abang abad kedua. Nah, di bukunya ini di halaman 165, saya buka 165. Nah, di sini Bang, dia membicarakan soal Nazoreans atau Nasrani. Nah, di sini dibilang, sebentar ya, saya translate aja ya. Ini translatannya. Ini buku Bapak Gereja Abang nih yang dari abad kedua. Kita baca. Berikutnya, setelah mereka datanglah orang Nasrani pada saat yang sama dengan mereka atau bahkan sebelum mereka, baik bersama mereka atau setelah mereka, dalam hal apapun mereka adalah sezaman. Nah, jadi orang Nasrani Bang, itu orang yang sezaman dengan Nabi Isa atau Yesus. Saya tidak dapat mengatakan lebih tepat siapa yang menggantikan siapa, karena seperti yang saya katakan, mereka adalah sezaman satu sama lain dan memiliki gagasan yang mirip satu sama lain. Nah, di sini juga di poin ke nomor 2-nya,
Saya translate lagi. Tetapi pada saat itu semua orang Kristen disebut Nasrani. Mereka juga sempat disebut Yasea untuk waktu singkat sebelum para murid mulai diketahui disebut Kristen di Antioquia. Nah, jadi umat orang-orang yang mengikuti Nabi Isa di abad ke-1 itu disebut Nasrani, Bang. Tapi di abad kedua itu diganti jadi Kristen di Antioquia. Paham nggak, Bang? Iya, paham. Nah, jadi secara sejarah, fakta sejarahnya, orang-orang yang mengikuti Nabi Isa atau Yesua atau Yasea waktu itu menamakan diri mereka Nazareth, Nasrani. Nah, tapi tiba-tiba bapak gereja dari Yunani di abad kedua, di abad ketiga yang berasal dari Roma, bukan Nasrani, mereka mengganti Nasrani itu menjadi Kristen di Antioquia. Begitu, abangku. Ya. Sebenarnya kalau kita lihat pokoknya ya, saya tidak akan lari kemana. Maksudnya kita bahas dulu masalah Nasrani. Kenapa beda Nasrani dengan Kristen toh? Ya kan? Kan maksudnya jadi pertanyaan, oh Nasrani itu bukan Kristen. Kalau dilihat dari buku yang kita baca tadi itu dari bapak-bapak gereja, memang secara pemahaman aja deh. Jadi begini. Yang pertama kan saya lebih condong kepada pokok yang kita percaya ini. Iya kan? Nah, artinya akidahnya lah. Akidahnya lah. Muhammad itu sebagai nabi yang diutus Tuhan, ya diutus Allah. Artinya begitu kan? Nah, demikian pun dengan saya, artinya gini. Kalau kita lihat pokoknya, misalnya Yesus itu datang dari Yahudi, dia disebut orang Nazaret, dan itu terbawa sampai kepada dimanapun terjadinya satu yang dibentuk, yang disebutnya satu. Kalau mau disebut agama pun, saya dari dulu ya tidak menyebut Kristen itu sebagai agama. Saya. Oke. Cuman karena kita di Indonesia, kita di ruang lingkup yang artinya bahwa kita ini harus ada satu himpunan ya, ada satu wadah yang mengharuskan kita ya untuk supaya kita ini diakui bahwa kita ini adalah umat yang beragama. Makanya adanya agama Islam, agama Kristen. Padahal pada dasarnya kalau kami sendiri Kristen itu tidak kalau dari saya sendiri lah, mungkin jemaat-jemaat yang lain berbeda pandangan dengan saya, tapi saya sendiri menyebut Kristen itu bukan agama. Kenapa? Karena yang pada dasarnya adalah disebut dengan Kristus ya. Kristus adalah dalam bahasa Yunani itu disebutkan Kristus ya, mengikuti Kristus yang tidak kelihatan itu. Jadi sebenarnya pada dasarnya kita ini, makanya Alkitab menyebut bahwa gereja itu bukan bicara tentang gedungnya. Gereja itu bukan bicara tentang gedungnya, berbicara tentang betul-betul tubuh daripada jemaat itu sendiri yang disebut dengan gereja. Makanya kalau orang mau beribadah, walaupun tidak dalam satu gedung, walaupun tidak dalam perkumpulan orang banyak, tetap dia disebut Kristen, tetap dia disebut pengikut Kristus. Oh, itunya saya paham. Soal karena kalau kita mau ke sana, kata agama sendiri itu baru ada di abad ke-16. Sebelum kata agama itu namanya ajaran. Ya. Jadi kayaknya kita jangan membaur atau merusak
merusak kata-kata. Jadi ya kalau ditanya soal agama, Yesus beragama atau enggak, ya belum ada karena waktu itu namanya ajaran. Sekarang juga bisa kita sebut namanya ajaran Yesus. Ya sama aja. Kalaupun disebut agama, orang Yahudi pun ya ajaran. Jadi jangan dicampur, Bang. Jangan dicampur karena kata agama baru ditemukan di abad ke-16, jangan kita hapuskan kalau agama itu nggak ada sebelum abad 16. Adanya ajaran. Dalam bahasa Arab itu namanya din. Kenapa? Ya, jadi begini. Kenapa orang Kristen kalau mau dipanggil Nasrani pun tidak masalah? Karena pokoknya tadi, saya tidak melebar ya. Nah, ayo kita ke pokoknya coba. Nah, masalahnya Bang, kalau kita lihat akidahnya, Nazareth atau Nazarethian atau orang Nasrani ini tidak menuhankan Nabi Isa atau Yehosua, Bang. Nah, orang-orang yang mulai menuhankan Yehosua atau Nabi Isa itu adanya di tahun 325 di Concili of Nicaea. Nih, Abang nyimak nggak nih? Apa? Gue ngomong sendiri nih dari tadi nih. Gue puasa nih, ntar haus nih. Aduh. Jaringan gue kayaknya. Oke. Nah, ini Bang. Nah, yang justru menuhankan Nabi Isa atau di abad ke-1 ini sesuai ini ini bukunya masih yang tadi ya Bang ya. Ini dari Bapak Gereja namanya The Panarion of Ephenius of Salamis. Dia bukunya ini ada 1100 halaman. Tapi kalau kita baca soal dia membantah soal Ebionites. Abang tahu Ebionites nggak? Belum pernah dengar, tapi Ebionites belum pernah Ebionites ini tapi dia bapak-bapak gereja itu enggak, saya potong ya. Bapak-bapak gereja itu seluruhnya dari, kan ada, jadi nih apa ya, kalau saya mau masuk kepada buku itu saya harus tahu dulu nih dia, misalnya kalau kita bilang agamanya apa, Katolika, dia Katolik. Dia Katolik. Jadi kalau kan pemahaman Bapak gereja kan Protestan kan baru ada abad 16, Bang. Cocok. Kalau saya mau bilang memahami tentang, misalnya Bapak gereja, dia Bapak gereja nih memahami tentang pemahaman Alkitab. Ya kan? Kalau misalnya ada tulisan di situ yang misalnya ada hal yang misalnya enggak, ini kita nggak ngomongin kitab Bang. Ini kita ngomongin sejarahnya. Sejarah. Oke. Nah, jadi kalau kita bahas nih tadi soal Nazarethian sama Ebionites, Abang tadi nanya kan, Abang dan saya tanya, saya konfirmasi ke Abang nggak tahu Ebionites. Ebionites ini pengikut Nabi Isa yang tidak menuhankan Nabi Isa di abad 1 dan mereka disebut Ebionites. Nah, Bapak gereja ini mengutip apa yang Ebionites ini katakan. Ingat ya, Ebionites ini pengikut Nabi Isa yang tidak menuhankan Nabi Isa di abad 1. Ini yang saya drag, ini saya translate. Mereka mengatakan bahwa dia berasal dari Tarsus, yang dia sendiri akui dan tidak menyangkal. Dan mereka mengira bahwa dia berasal dari keturunan Yunani. Mengambil kesempatan ini dari yang sama karena pernyataannya yang jelas, aku adalah orang Tarsus, warga dari kota yang bukan sembarangan. Mereka kemudian mengklaim bahwa dia adalah orang Yunani dan anak dari ibu dan ayah Yunani. Tetapi dia telah pergi ke Yerusalem, tinggal di sana untuk beberapa waktu, ingin menikahi putra imam besar dan karena itu menjadi seorang proselit dan disunat. Tetapi karena dia masih tidak bisa menikahi gadis semacam itu, dia menjadi marah dan menulis menentang sunat serta menentang sabat dan peraturan-peraturan hukum. Abang tahu nggak ini yang dibahas siapa, Bang? Yesus itu sendiri. Bukan. Siapa yang dibahas? Saya bacain lagi ya, Bang ya. Ini saya ingetin ya. Ini orang Ebionites. Orang Ebionites ini pengikut Nabi Isa di abad 1, Bang. Mereka bilang dia berasal dari Tarsus yang dia sendiri akui dan tidak menyangkal, dan mereka mengira bahwa dia berasal dari keturunan Yunani.
mengambil kesempatan ini dari ayat yang sama karena pernyataannya yang jelas. Aku adalah orang Tarsus, warga dari kota yang bukan sembarangan. Mereka kemudian mengklaim bahwa dia adalah Yunani, dari anak dari ibu dan ayah Yunani, tetapi dia telah pergi ke Yerusalem, tinggal di sana untuk beberapa waktu dan ingin menikahi putri imam besar. Dan karena itu menjadi seorang proselit dan disunat. Tetapi karena dia masih tidak bisa menikahi gadis semacam itu, dia menjadi marah dan menulis dan menentang sunat serta menentang sabat dan peraturan-peraturan hukum Torah. Abang tahu nggak ini siapa? Rasul Paulus. Nah, kita tahu kan, dia menulis menentang soal sunat dan menentang hukum Torah. Lanjut bang, lanjut. Nah, jadi Ebionites yang tadi kita bahas bang, Ebionites sama Nasrani, itu justru bilang kalau Paulus ini menentang surat Torah karena masalah pribadi bang. Itu gimana menurut abang? Sebenarnya kalau mau dibilang secara Bible ya, kalau mau dilihat diukur dari pemahaman atau pengungkapan dari Ebionites itu ya sendiri, misalnya mereka mengatakan bahwa Paulus ini menentang ajaran hukum Torah, sunat ya. Jadi sebenarnya bukan berarti dia menentang, karena memang kita tahu sendiri bahwa Rasul Paulus adalah salah satu murid Rabi Gamaliel, seorang ahli Taurat, ya kan? Kalau seorang Yahudi dimulai dari dia masih kecil, ya, sampai dia umur 12 tahun, sampai dia umur 30 tahun, itu tidak hanya sebentar bang dalam mempelajari hukum-hukum Taurat. Nah, kalau secara berpikir ya, seorang Paulus yang adalah seorang ahli Farisi, ahli hukum Taurat nih, seorang yang dari murid Rabi Gamaliel. Tapi abang tahu nggak masuk akal kalau dia bisa menentang hukum Taurat. Tapi abang tahu kan Rabi Gamaliel nggak pernah bilang dia nggak pernah jadi guru Paulus? Kalau di dalam ungkapan buku mungkin ada. Tapi di Alkitab atau di gini. Tunggu sebentar. Di Bible tidak ada ungkapan mengatakan bahwa Rabi Gamaliel itu menyebut bahwa Rasul Paulus itu bukan muridnya. Nggak ada. Iya, tapi dari Sanhedrin, abang tahu Sanhedrin kan? Sanhedrin ya. Nah, tapi dari Sanhedrinnya Rabi Gamaliel itu mengajarkan anak-anak kecil bang. Rabi Gamaliel itu khusus dia mengajar anak-anak kecil. Sementara Paulus kan waktu dia melakukan waktu melakukan hal-hal jahat yang dia menghantam pengikut-pengikut Yesus, kan dia udah dewasa bang. Ya, umur 30. Dia sejaman dengan Yesus itu sendiri. Nah, kok Gamaliel muridnya bukan Paulus, tapi tiba-tiba Paulus ngaku murid Gamaliel, itu gimana bang? Kalau dalam Bibleku tertulis seperti itu. Ya, kalau boleh jujur, Bible abang kan, ya kalau boleh jujur, Bible abang kan dirapiin di abad keempat. Ya. Tapi kita lagi ngomongin cerita sejarah abad 1 abad 2-nya ini loh. Kalau saya mau masuk lebih jauh, ingin mengetahui bahwa kenapa Rabi Gamaliel tidak mengakui, ya artinya Paulus itu bukan muridnya. Artinya kan ini kita keluar konteks lagi nih. Konteks yang pertanyaan tadi pertama tuh apa ya? Kita ngomongin akidah Nasrani atau Ebionites dengan Kristen yang sekarang. Kan akidahnya berbeda, bang. Cocok. Saya mulai dari apa ya? Dari yang abang perlihatkan tadi tuh. Artinya kenapa kan pertanyaan kenapa Paulus menentang hukum Taurat?
Bukan. Kan tadi kita ngomongin soal Nasrani. Habis itu abang bilang, oh enggak, ya orang Kristen itu menganggap, ya kita mengadopsi aja nama Nasrani. Habis itu saya tunjukin ke abang. Oh iya betul, Bapak Gereja abad kedua memang mengadopsi kata Nasrani ini. Kata Nasrani ini dari yang pengikut Yesus dari Nazaret. Saya setuju itu. Nah abang, abis itu abang bilang, ya selama akidahnya sama kan nggak ada masalah diserap. Nah di situ saya kurang setuju. Kenapa? Karena di sini dibilang Nazarethian atau Ebionites ini tidak menyembah Yesus itu sendiri. Kalau akidah, saya rasa saya tidak mengarah ke sana tadi. Oke. Jadi apa persamaan abang? Jadi persamaan abang orang Kristen sama Nasrani ini apa persamaannya? Nggak gini. Saya menunjuk kepada pokok yang kami sembah. Orang Nasrani tidak menyembah Isa, bang, Nabi Isa atau Yehosua. Dalam bahasa penyebutan nama, oke, Isa. Tapi yang kami percaya bahwa itu Yesus. Nah itu maksud aku, bang. Yang tadi aku jelasin, Ebionites sama Nazarethian ini nggak menyembah orang, bang, nggak menyembah makhluk. Cocok. Nazaret itu kan nama kampung, nama daerah di Yerusalem, ya kan? Jadi Yesus itu disebut Yesus dari Nazaret. Betul. Itu pertama. Sampai kepada sejarah di mana Kristen itu lahir, ya kan? Di Antioquia pertama kali. Makanya saya bilang, saya tidak akan lari dari pokoknya, begitu. Yang kita percaya bahwa Yesus itu adalah dari Nazaret. Jadi kalau misalnya Kristen dipanggil dengan sebutan Nasrani pun tidak masalah, karena Yesus itu dari Nazaret. Itu yang saya maksud. Nah, sampai ke konteks begini loh. Nah, sampai ke konteks sampai ke akidahnya. Nah, sampai ke konteks bahwa ajaran Nasrani sama Kristen sama enggak? Nah, sampai ke situ. Ya nggak bisa gitu dong, bang. Maksudnya saya juga bisa ngaku orang Itali tanpa paspor saya Itali, ya. Saya nggak bisa ngaku saya orang Itali. Tidak masalah kalau seperti itu. Itu ya, kan sama. Ya. Abang juga nggak bisa ngaku Nazaret pengikut Nabi Isa, tapi abang menuhankan dia, bukan menafikan dia. Bukan mengaku. Cuma hanya orang kan biasa memanggil dong. Atau orang tanya kita nih, Kristen, Nasrani. Ini kan yang melekat seringkali di dalam diri. Maksudnya kita kan orang Indonesia nih. Betul. Ya kan, orang Indonesia nih. Kita kan melekat nih. Kadang-kala kalau di Kristen sendiri melekat tuh dengan Nasrani ya? Iya. Pak pendeta Nasrani, Kristen. Iya. Jadi di benak jemaat itu mereka tidak mengetahui bahwa Nasrani itu beda, Kristen itu beda. Ya, betul. Iya, makanya saya mencoba kalau meluruskan secara di sini. akidah, ya kan? Kalau secara akidah nih, kalau kita masuk ke ranah orang Yahudi, ya pasti akan berbeda. Kristen pengajarannya seperti apa, Yahudi seperti apa, karena Yahudi tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, sedangkan Kristen percaya Yesus itu adalah Tuhan, itu akan berbeda. Iya, enggak, tapi ya kalau memang kalau dari itunya kita bahas ya iya ya. Tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi, itu sebuah penipuan nggak sih, bang? Itu sama aja saya bilang abang gondrong nggak sih? Kalau di saya sih, ini bang, kalau saya bilang abang gondrong, saya penipu nggak, bang? Bisa saja penipu, karena saya tidak gondrong. Kan berarti sama kan? Kalau abang ngaku Nasrani, sementara akidah abang nggak Nasrani kan? Betul. Permainan pola berpikir itu begitu. Biasanya, tapi begini, bang. Kalau orang meyakini sesuatu itu, ya pasti dia akan masuk ke dalamnya. Tapi kalau misalnya abang bilang saya gondrong, terus saya bilang, iya saya gondrong. Dua pihak nih. Abang menipu, saya juga berbohong nih. Cuman kalau secara itu ya tanda kutip saya katakan tadi, awamnya di Indonesia yang sering terjadi, orang menyebut Nasrani, Kristen, nggak masalah bagi kami, ya kan? Tapi kalau abang mau bilang pengajarannya berbeda, ya oke. Yahudi berbeda dengan Kristen atau Nasrani Nazaret atau Nasarian toh yang disebut itu kan nama kampung, ya kan? Yesus dari Nazaret. Ya. Karena saya banyak lah, maksudnya di Kristen sendiri kan kalau doa kan begitu.
abang? Abang, nah itu yang saya bingung bang. Jadi ini kalau saya buka datanya nih bang ya. Ini saya buka aja. Ini catatan saya ya bang ya. Maaf kalau berantakan nih. Sebentar. Ini saya buka catatan saya bang ya. Jadi kami umat muslim itu tahu musuh kami waktu Rasulullah ada, waktu Nabi kami ada bang. Itu namanya Pagan Quraisy bang. Pagan Quraisy ini Tuhannya itu 3 begini bang. Jadi mereka menggambarkan Allah ini punya anak, Al-Manat, Al-Uzza, Al-Lata. Kayak Tritunggal ini ya. Anak Allah ini, habis itu ini kita. Jadi kita harus menyembah tiga Tuhan ini bang. Nah, habis itu di Pagan Romawi, Pagan Roma, Capitolin Triad namanya. Ini Tuhan mereka. Di sini juga seperti itu bang. Jupiter, Minerva, Juno, dan kita di bawah nih. Kita nyembah 3 Tuhan ini. Nah, habis itu di Mesir juga begitu bang. Pagan Egypt atau Mesir ini Tuhannya Osiris, Horus, Happocrates, dan ini kita. Jadi kita mesti menyembah Tuhan yang 3 ini. Habis itu di pagan di India juga kayak gitu bang. Jadi ada Brahmana, ada Wisnu, ada Shiva. Jadi kita nih menyembah 3 Tuhan ini. 3 Tuhan. Dan seterusnya. Nah, ini ada terus bang. The Pagan Tabean. Ini dari Triad. Ini Tuhannya Amun, Mut, sama Konsu. Kita nyembah 3 Tuhan ini juga. Habis itu Greek Olympian. Ini dari Yunani berarti. Ada Zeus, Poseidon, Hades. Kita nyembah 3 Tuhan ini. Habis itu ada Germanic Triads dari Norse. Di sini ada Odin, Vili, sama Ve. Kita nyembah 3 Tuhan ini lagi. Nah, sementara yang Nabi ajarkan bang, dari Nabi Adam, Yakub, Isa, Musa, Nuh, Yahya, Idris, Ilyas, Sulaiman, Harun, Zakaria, sampai ke Nabi Muhammad, sampai ke Nabi Isa dan segala macam. Ini semua Nabi ini mengajarkan tidak ada perantara dan sekutunya. Itu Allah yang maha tinggi lagi maha penyayang bang, maha suci. Ini semua nggak ada perantaranya. Yang nggak ada perantaranya bang. Nah, contoh nih ada musuh Rasulullah namanya Abu Lahab bang. Abu Lahab ini dia nama aslinya Abdul Uzza. Uzza ini berhala. Dia ini bang menyembah Allah bang. Si Abdul Uzza ini menyembah Allah. Karena tadi saya udah tunjukin ya gimana dia menyembah Allahnya kan. Dia menyembah Allah kayak gini bang. Jadi ada Uzza, ada Allah. Ada perantara. Tapi dia Abdul Uzza namanya. Dia penyembah Uzza. Nah, di sini dia menyembah Uzza, tapi dia berdoanya sama Allah bang. Sama seperti Abdul Sams, ini penyembah matahari. Dia menyembah Allah juga, tapi dia menghambakan diri terhadap Syams. Ya. Nah, kalau abang kan aku berpikirnya ini ya, abang ini ya. Oh, Abdul Yesus. Iya kan? Iya nggak? Iya, iya. Nah, tapi abang melakukan doa Bapak kami. Jadi abang berdoa ke sini, tapi abang jadikan ini perantara. Kalau betul gak? Ya, lanjut. Ya, silakan. Jadi begini, kalau kita melihat dari hal itu ya, kalau mau dibilang bahwa ada perantara, memang pada dasarnya dimulai daripada rencana Tuhan itu, rencana Allah, ya kan? Jadi ada pembagian zaman dari Allah, Bapa dan Roh Kudus. Jadi sangat bukan berarti begini. Kita saya dulu begitu bang. Saya dulu memahami Tritunggal itu sampai harus 4 bulan. Saya harus ingin memahami sampai pada satu titik saya juga punya keraguan terkait itu, ya kan? Tapi semakin dalam saya mempelajari hal ini, saya melihat bahwa ada orang bilang 3 pribadi, 3 Tuhan. Enggak. Jadi
dari perbedaan zaman, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi ada Bapa di zaman Abraham, Adam, ya, Nuh, lalu masuk kepada Yesus ketika saya bicara lah ya, sharing lah ya, apa ya, Bang. Jadi begini, pada awal manusia diciptakan, ya kan? Awal manusia diciptakan nih, di Kejadian pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-6 dikatakan lalu dibentuklah manusia itu dan dikatakan dihembuskan nafas hidup, ruah itu, roh di dalam tubuh manusia dan terciptalah manusia yang hampir sempurna nih, hampir sempurna, hampir sama seperti Allah, tapi hanya satu yang satu bagian yang tidak bisa manusia lakukan adalah dia tidak maha kuasa, dia terbatas, tidak kekal, ya kan? Setuju. Ya, lalu ditempatkan nih Adam dan Hawa, cerita Alkitab ya. Ditempatkan Adam dan Hawa di satu taman Eden namanya. Di situ waktu tidak dihitung, belum dihitung. Manusia hidup dalam kekekalan, lalu mereka bisa bercengkrama dengan Allah. Dikatakan di dalam Alkitab itu Tuhan datang untuk berbincang-bincang dengan mereka. Tapi kan satu kejadian di mana Hawa itu harus tergoda oleh godaan iblis yang pada waktu itu, kalau mau cerita sejauh sebelumnya adalah ceritanya, tapi saya hanya mengambil bagian ini. Lalu dikatakan mereka manusia itu jatuh dalam dosa nih, singkatnya ya. Jatuh dalam dosa, Hawa dan Adam jatuh dalam dosa. Nah, pertama kali nih, bagaimana nih supaya manusia ini tidak mati dalam kekekalan? Jadi kan manusia mati secara tubuh, nih ya, secara tubuh kan. Kita kan punya 3 unsur nih, Bang. Ada tubuh, jiwa, dan roh nih. Akal? Ada tubuh. Ini tubuh. Akal? Atau yang, ya, akal itu masuk dalam jiwa. Jiwa itu Jiwa itu pikiran, perasaan. Enggak dong. Akal itu kan pakai otak, Bang. Roh itu kan nggak ada otaknya. Roh kan nggak ada otaknya, Bang. Kalau dalam Kristen, kalau dalam pemahaman Kristen begitu, Bang. Jadi begini. akalnya enggak, karena Abang mau paksain 3 sebenarnya semestinya pakai akal juga. Oke, saya ikutin deh narasi Abang. 3 ya, kita 3. Oke, terus 3 unsur dalam tubuh manusia, ada tubuh, jiwa itu melengkapi dari pikiran dan perasaan, ada roh yang dalam kedalaman hati nih, ada roh manusia di dalam. Lalu dikatakan bahwa bagaimana nih supaya manusia ini tidak mati. Artinya begini, mati seutuhnya. Jadi kalau dalam Kristen itu ada kematian dan kehidupan. 2 kali. sama. Dua Sama kali saya mati. juga, Bang. Kalau saya mati kan kedagingan saya yang mati. Roh saya kan nggak mati. Tapi kalau di Kristen itu sendiri kan mati secara tubuh dimakamkan, tapi mati kedua itu mati kekal namanya. Enggak, tapi Abang nggak menjawab nih cerita pertanyaan saya tadi. Jadi kalau Abdul Uzza, dia penyembah Uzza, tapi dia berdoanya sama Allah. Betul. Habis itu ada Abdul Syams, dia menyembahnya kepada Syams, tapi dia berdoanya sama Allah. Nah, kalau Abdul Yesus, kan Abang Abdul Yesus nih. Abdul ini artinya hamba. Nah, Abang kan mengaku hamba Yesus karena Abang menuhankan Yesus, betul nggak? Iya. Tapi Abang doanya kepada Bapa kami. Ya tidak masalah. Apa Jadi bedanya gini, sama abang sama pagan-pagan yang lain, Bang? makanya kan saya harus jelaskan dulu nih. Bagaimana supaya menemukan titiknya nih. Kalau mau dijawab langsung, saya kan bisa saja. Tapi kan harus ada ceritanya, atau terlalu lama ya? Enggak. Saya mau tahu aja kenapa Abang sebagai hamba Yesus berdoanya sama Allah, bukan sama Yesus. Jadi sebenarnya kalau mau dijawab ya, kalau mau dikatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, kalau saya nggak bilang kayak gitu, Abang kan mengimani maksudnya kan ada Yesus perantara Tuhan. nih, kan ada perantara, iya kan? Jadi kalau dalam Yohanes 14 ayat 6 bilang, akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Itu kan kata Yesus. Betul, di Yasin 34 juga Nabi Muhammad bilang dia adalah jalan. Dia itu yang di jalan yang lurus. Semua nabi memang mereka bilang mereka jalan, Bang. Tapi kan kita nggak nyembah jalannya. Ada titik yang mengatakan begini, ungkapan yang mengatakan begini, tidak ada seorang pun
yang sampai kepada Bapa kecuali nih sama Yesus. Iya, semua nabi bilang kayak gitu, Bang. Nabi Ibrahim pun ke umatnya kalau nggak lewat Nabi Ibrahim, kita nggak kenal. Saya sama kayak saya, Bang. Saya nggak kenal Allah kalau nggak ada Nabi Muhammad, Bang. Cocok. Jalan Tapi kan- saya ke Allah itu tapi kan lewat Nabi ungkapan. Jadi begini loh. Ada enggak? Maksudnya apakah Nabi Muhammad pernah mengatakan secara eksplisit terkait hal itu yang mengakui bahwa kamu kalau ndak sama saya nih, kamu ndak. Jadi begini loh. Tanpa sadar ada jaminan nih. Pernah ndak? Maksudku begini, apakah secara eksplisit ya Muhammad menjamin bahwa betul-betul dia masuk surga? Oke. Ini jangankan masuk jaminan. surga. Oke, ini jangankan masuk surga ya, Bang, karena Rasulullah pernah bilang semua makhluk yang bilang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah pasti masuk surga kecuali dia yang orang yang nggak mau. Tapi kalau Abang mau minta eksplisitnya, ada ayatnya, Bang, dan ini udah dibuktikan, Bang. Ini udah dibuktikan, Abang. Ini udah jelas kalimatnya, Bang. Ya, secara Al-Quran. Oke, kita baca. Dan bahwa adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, Nabi Muhammad, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Jadi kalau nggak ikut Nabi Muhammad, Bang, kalian akan bercerai-berai. Sekarang saya tanya, denom di kekristenan ada 65.000, Bang. Berarti betul nggak ayat ini? Ayat yang mana? Yang kalau nggak ngikutin Nabi Muhammad, kalian akan bercerai-berai. Contoh, 65.000 denom. Oh. Gimana itu? Kalau secara pribadi ya, saya bukan berarti saya akan mengatakan iya kalau itu dalam pemahaman Muslim. Itu kan secara garis besar di Al-Quran. Artinya bahwa kalau Al-Quran menyebut dia mengikuti Nabi Muhammad, maksudnya itu adalah jalan yang lurus, betul. Nabi Muhammad di jalan yang lurus, betul. Kalau saya rasa bahwa menjamin hal itu, bahwa orang itu misalnya Abang Jibril nih, sepenuhnya menjamin enggak kalau betul-betul Abang Jibril nih mengikuti Nabi Muhammad, pada ujung-ujungnya masuk surga. Bang, aduh, ini pemahaman kita beda soal itu, Bang. Gini. Pemahaman saya sama pemahaman Abang beda. Abang kan minta jaminan dari pencipta langit bumi beserta isinya yang punya surga, kalau Abang boleh masuk surganya, betul nggak? Betul. Kalau saya, Bang, sebagai Muslim, saya nggak mau masuk surga kalau Allahnya nggak ridho, Bang. Kalau penciptanya nggak ridho, Abang paham nggak? Paham. Nah, jadi saya nggak mau masuk surga kalau Allahnya nggak ridho sama saya, Bang. Kalau Abang kan mau ngejamin yang punya surga suka nggak suka, yang penting gue udah dijamin. Itu kan namanya gali lada, Bang. Begini, pola pikirnya begini. Nah, apa itu, Bang? Gimana? Kalau Abang mengatakan, kalau Allah tidak meridhoi Abang Jibril masuk surga, ya kan? Ini kan atas dasar pola pikir Abang kan, bukan pola pikir dari kebenaran Al-Quran itu sendiri, toh? Dari Al-Quran Rasulullah bilang, Bang, gini, Bang, kalau amal ibadah saya yang menentukan saya masuk surga, berarti nggak fair, Bang, Tuhan saya. Berarti gagal jadi Tuhan dia. Karena Tuhan itu maha adil. Tunggu sebentar. Karena Tuhan itu harus maha adil, Bang. Ya. Kalau ada orang kaya, dia bikin masjid, habis itu semua orang yang sholat di masjid itu dia dapat pahalanya, berarti orang kaya pahalanya lebih banyak. Nggak fair. Allah saya maha adil, Bang. Harus maha adil. Make sense gak, Bang? Paham gak, Bang? Make sense. Jadi saya masuk surga bukan karena jumlah amalan saya, tapi karena ridho pemiliknya. Paham gak, Bang? Paham. Nah, sementara abang ini minta jaminan sama yang punya, sementara yang punya ini nyuruh abang untuk nyembah dia, bukan nyembah perantaranya, Bang. Paham gak, Bang?
kalau mau bilang ya itu kan akan terbagi nanti bang. Akan terbagi pola pikirnya. Terbagi maksudnya? Jadi orang akan berpikir bahwa saya banyak Tuhan. Nah kan tadi kita udah cocok. Saya mengerti, memahami. Saya memahami jalan pola pikirnya Abang Jibril nih. Jadi kalau misalnya saya bilang ada perantara, ada Allah, ada Yesus, baru ke saya, gitu. Makanya saya kenapa saya cerita tentang hal tadi, mulai daripada penciptaan sampai kepada ini untuk memahami nih bahwa bukan berarti kami punya 3 Tuhan, tapi 1. Kenapa saya bilang 1? Iya, sorry. Gimana? Kenapa saya bilang 1? Ada ayat dalam Alkitab, Bang. Di dalam Kolose 2 ayat 9. Dia bilang begini, saya bacakan ya ayat ini ya. Kolose 2 ayat 9. Jadi orang dulu ya kalau memahami Tritunggal itu begini, tapi satu ayat ini ya, saya merasa bahwa betul-betul bukan berarti 3 pribadinya, tetapi satu di dalam satu hakikatnya, betul. Iya, satu hakikat di dalam 3 pekerjaan. Beda zamannya, makanya saya katakan tadi Allah Bapa sebagai perencana, Allah Anak sebagai pelaksana, Allah Roh Kudus sebagai penyempurna. Di dalam Yohanes 14 ayat 26 ayat 27, walaupun orang bilang bahwa itu adalah siapakah dibilang Roh Kudus itu pribadi kah? Memang ada kata di sana seorang penolong, ya kan? Memang kata itu akan menyebut kepada 3 pribadi, tapi satu ayat ini yang saya ingin bagikan ke Abang ya. Satu ayat dari Alkitab, Kolose yang kedua. Halo Pak Stephen David Ali. Kolose pasal yang kedua ayat 9. Jadi dia bilang begini, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Kata dia ini kan dalam huruf besar. Kalau dalam Alkitab itu kata dalam huruf besar itu merujuk kepada kata Yesus itu sendiri. Meskipun original teksnya nggak ada huruf besar kecil ya Bang? Memang saya mengerti. Karena memang dalam terjemahan baru itu saya tahu bahwa ada 1600 ayat yang hilang. Ya. Masya Allah. Iya, 1600 ayat yang hilang dan saya pelajari itu di sekolah tinggi teologi juga. Jadi sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi di dalam Yesus itu sendiri berdiam kepenuhan kealahan. Memang orang akan memahami Alkitab itu, kalau orang akan memahami, oh ayat ini sekian, dia akan menafsirkan ayat itu tapi kalau di Kristen itu sendiri Bang begini, orang mau memahami sebuah Alkitab, saya tidak tahu kalau di Al-Quran itu sendiri ya, saya tidak tahu di Al-Quran itu sendiri Abang Jibril bagaimana cara memahami Al-Quran itu, apakah ada perenungan, apakah hanya belajar, ya kan? Tapi kalau di kami sendiri sebagai orang Kristen, orang mau mengetahui dan mau tahu tentang makna Alkitab itu bukan sembarang kita bilang, oh ya kalau bicara tentang Yohanes 14 saya kenal, akulah jalan kebenaran dan hidup. Orang bisa tafsir kemana-mana nih. Oh ya kalau kamu tidak ikut Yesus atau begini, orang bisa tafsir kemana-mana. Tapi kalau memahami Alkitab, mulai dari ayat per ayat, dari pasal per pasal, dari kalimat per kalimat, jadi dalam tahap ini saya mau katakan begini bahwa Yesus satu-satunya, di mana di dalam diri Yesus itu sendirilah berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Mantap. Ya, kealahan, seluruh kepenuhan kealahan sehingga ini yang boleh saya jawab Bang. Yang Abang jelaskan tadi itu sebenarnya udah ada yang ini kalau Abang mau ngeliat tadi. Ini kan tadi saya udah kasih tunjuk nih yang 3 ini semua nih. Nah, saya kurang tunjukin yang ininya Bang. Ini tabelnya. Nah, jadi dari kulturnya Bang, orang Roma ini punya
Tritunggal itu namanya Kapitolin, namanya Jupiter, Juno, Minerva. Kesatuan mereka apa bang? Mereka satu otoritas. Abis itu orang Hindu, mereka punya namanya Trimurti, namanya Brahmana, Wisnu, Shiva. Kesatuan mereka apa? Kesatuan mereka itu cycle bang, hidup, mati dan seterusnya. Mesir itu nama Tritunggalnya Osirian, dari Osiris, Isis, Horus. Ini soal kebangkitan dan keluarga. Satunya ini, kesatuan mereka ini soal kebangkitan dan keluarga. Sumeria itu prinsipal, Anu, Enli, Enki, itu mereka natural bang. Kesatuannya natural. Nah, giliran abang ke Kristenan, Trinitas, itu dari Bapa, Anak, dan Hantu Suci, itu kesatuannya dari substansi, dari hakikat. Nah, jadi memang konsep atau tema Tritunggal ini dari semua agama ini harus disatukan oleh satu tema, bang. Tim, oleh satu tema. Nah, jadi memang sementara yang nabi-nabi ajarkan, bang, semua nabi ini menyembah nggak pakai perantara, bang. Nah, abang tiba-tiba, abang ngakunya Abdul Yesus, ngakunya nyembah Yesus, tapi doanya doa Bapa kami. Itu yang paham nggak bang? Paham. Karena memang itu ajaran. Beda kalau bukan suatu ajaran. Maksudnya kalau Yesus pun tidak mengajarkan bahwa doa Bapa kami. Jadi kalau itu pun bukan sebuah ajaran, Yesus sendiri tidak mengajarkan, maka kami tidak akan melakukan itu. Tidak akan. Nah, di doa Bapa kami itu ada Yesusnya nggak bang? Gimana? Di doa Bapa kami itu ada Yesusnya nggak? Secara ini memang tidak menunjuk kepada dia. Nah, jadi Yesus sendiri mengajarkan untuk doa sama Bapaknya, bukan sama dia. Betul nggak bang? Cocok. Nah, kenapa abang nyembah dia, bukan nyembah Bapaknya? Kalau mau dibilang kenapa saya menyembah dia, bukan Bapaknya. Ini masalah itu akan masuk kepada masalah iman sudah, ya kan? Ya kan? Orang akan masuk kepada masalah iman. Bukan berarti kalau bilang gini, kenapa menyembah dia? Ya orang Kristen menyembah dia. Iya, nggak ada masalah juga. Abang mau nyembah sapi kayak orang di India juga nggak ada masalah kan, sama-sama berhala kan. Cuman tapi kan, maksud aku kalau mau di apa pola pikirnya, saya rasa dengan penjelasan saya tadi menganggap bahwa artinya di dalam Kolose 2 ayat 9 tadi ya, di dalam Yesus itu sendiri, di dalam kemanusiaan itu Yesus berdiam ke seluruh kealahan, menunjuk kepada pekerjaannya. Artinya bahwa ada Bapa, ada Bapa sebagai perencana, Anak sebagai pelaksana, Roh Kudus sebagai penyempurna. Jadi ini udah ada Bang Zuma nih. Abang silakan, Bang. Bang Zuma, aku izin moderator di bawah ya. Bang Zuma, aku ndak lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling sebentar aku juga keluar. Paling sering-sering sedikit ya, Bang Zuma. Assalamualaikum, Bang Zuma. Tidak ada suara keluar, Bang. Oke, sorry. Waalaikumsalam. Ya, makasih Dinda Jibril, Masya Allah. Sudah itu berdoa dari Makassar. Oke. Iya. Bisa kita, ya. Boleh kita masuk ke dalam tema terkait dengan Matius 23:39. Iya. Iya. Tapi Bang Zuma, saya minta maaf sekali. Ya. Paling tidak akan lama, sebentar saja, karena saya ada agenda keluar sebentar. Oke, nggak apa-apa. Iya, siap. Saya menyelami dua kitab ini, Al-Quran dan juga Bible, terkait dengan Nabi yang datang di tengah kaumnya Bani Israel. Kemudian ada upaya pembunuhan yang terjadi kepada dirinya. Di dalam Al-Quran beliau diangkat ke langit dan belum turun sekalipun. Dalam bentuk cahaya, dalam bentuk suara atau apapun itu, beliau nanti datang ketika datang membawa tanda akhir zaman. Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61. Nah, rupa-rupanya Yesus pernah berpesan di data Matius itu. Mulai sekarang engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata,
diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Artinya gini, artinya ketika orang-orang yang mengaku kedatangan Yesus, berjumpa dengan Yesus, tetapi mereka tidak menyambutnya dengan ungkapan yang Yesus berikan sebagai tanda atau simbol kedatangan beliau, berarti mereka bukan bertemu Yesus, namun bertemu dengan penyesat yang mengaku Yesus. Sesuai dengan pernyataan Yesus di Matius 24, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai nama aku dan berkata, akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Analisa saya, ketika ada yang datang kepada Paulus mengaku Yesus, Paulus tidak mengatakan diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Berarti yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Karena Yesus sendiri mengatakan, engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Gimana menurut saudara? Silakan. Kalau kita melihat konteks ayat Bang Suma, jadi dalam Matius 23 ayat 39 ini dikatakan, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Memang saya mengikuti juga tadi bahwa secara artinya tidak ada dalam pengungkapan Alkitab mengatakan bahwa Paulus ini bertemu dengan satu pribadi, ya kan, yang datang lalu mengatakan diberkatilah dalam nama Tuhan. Cuman kan kalau kita berpikir secara pola pikir ya, secara pribadi juga saya berpikir bahwa apakah harus seperti itu, ya kan? Kita memahami bahwa oh ya, Yesus itu dia akan datang dengan menyebut kata seperti itu. Memang secara ini di Alkitab tidak ada yang mengatakan bahwa Paulus ini bertemu dengan orang yang menyebut diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tidak ada memang. Saya membaca dalam Alkitab. Iya. Berarti kalau saya sebagai Muslim nih mencoba untuk jeli melihat ini dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam beragama. Ketika Nabi Isa diangkat ke langit, lalu kemudian beliau datang untuk yang kedua kalinya menyatakan akhir zaman. Artinya Yesus memberikan sinyal kuat. Ada dua yang datang setelah dia. Yang pertama adalah dirinya sendiri yang disambut dengan pemberkatan yang tadi. Yang kedua adalah Yesus yang bukan dirinya tetapi memakai nama Yesus, fungsinya untuk menyesatkan banyak orang. Ya. Matius 24 nomor 4, nomor 5, nomor 24, Lukas 21 nomor 8. Akan datang penyesat memakai namanya, fungsi dia datang adalah menyesatkan banyak orang. Saya melihat pola yang ada, bahwasanya di muka bumi ini ada orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Banyak orang. Sedangkan Kristus palsu datang untuk menyesatkan banyak orang. Manifestasi dari keadaan itu adalah bahwa Yahudi masih Yahudi hari ini. Kristen juga tetap Kristen hari ini. Dua keyakinan yang berbeda dan mengatakan sumber yang sama. Artinya bahwa ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala yang datang menyamar domba, yang menjadi permasalahan Yahudi nyamar Yahudi atau Kristen yang nyamar Yahudi. Karena ya, silakan. Kalau mau dikatakan seperti itu sebenarnya pemahamannya berbeda, Bang Suma. Artinya kalau kita mau bilang Yahudi nyamar Yahudi atau Kristen nyamar Kristen, memang Yesus pernah berkata, ya, waspadalah terhadap orang akan banyak penyesat-penyesat kan, akan banyak penyesat-penyesat yang akan datang. Tapi Yesus menunjuk kepada antikristus. Nah, bagus. Ya. Antikristus itu kalau kita lihat dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 adalah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Itu poin. Itulah antikristusnya, itulah penyesatnya. Nah, kalau kita membaca Galatia 1, nomor 11, nomor 12, Paulus dengan lantang mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia, bukan manusia yang memberikan padaku Injil, tetapi Yesus.
Nah, berarti dengan kata lain, dia mengatakan bahwa yang datang kepadanya ini bukan manusia, tetapi Yesus. Nah, antikristus itu pergi ke seluruh dunia, tidak mengaku Yesus sebagai manusia, datang sebagai manusia. Paulus ditanya, Paulus, apakah yang datang kepadamu manusia? Bukan. Siapa namanya? Yesus. Nah, dia tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Kena dia di situ. Ditambah lagi, kata Yesusnya sendiri, engkau tidak akan melihat aku lagi. Sehingga engkau akan berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, sekarang ketika ada datang kepada Paulus mengaku Yesus, siapakah engkau Tuhan? Aku adalah Yesus Kristus. Harusnya Paulus menyambutnya, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Tapi Paulus tidak lakukan itu. Kenapa? Kenapa Paulus tidak melakukan itu? Satu, ya kan? Begini, kenapa Rasul Paulus? Saya menyebutnya Rasul Paulus ya, Bang Suma. Silakan. Ya. Kenapa Rasul Paulus tidak menyebut diberkatilah engkau, ya, yang datang dari nama Tuhan? Satu, kita tahu kan dia adalah ahli hukum Taurat, orang Farisi. Ya kan? Yang kedua, dia tidak mengenal siapa itu Yesus. Yang ketiga, dikatakan bahwa dia adalah salah satu pelaku yang pada waktu itu mengambil surat untuk pergi membunuh orang-orang Kristen yang mengikuti Kristus pada waktu itu. Sampai dia ditangkap di salah satu jalan mau ke salah satu jalan Damaskus, ya kan? Jadi kalau memahami, kalau Bang Suma nih mau bertanya kepada saya nih, kenapa apakah Yesus yang datang itu, apakah betul-betul Yesus itu yang Tuhan yang harusnya disembah, Yesus itu adalah Tuhan? Kenapa Rasul Paulus tidak menyebut pada waktu itu diberkatilah engkau yang datang atas nama Tuhan? Seharusnya tidak masuk, karena kalau kita lihat dari konteks Paulusnya itu sendiri, sebelum dia jadi pengikut Kristus, begitu Bang Suma. Iya, ada dua hal yang perlu dipahami di sini terkait Paulus. Yang pertama, ketika Yesus berbicara di dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat, jangan kamu percaya. Nomor 12-nya dikatakan, namun sebelum itu terjadi, terlebih dahulu kamu ditangkap, kamu dianiaya, kamu disesah, kamu dimasukkan ke dalam penjara-penjara dan diperhadapkan kepada raja-raja, imam-imam. Sebelum penyesat itu datang memakai namaku, terlebih dahulu kamu ditangkap, dianiaya, kamu disesah, dimasukkan ke dalam rumah-rumah ibadah dan seterusnya. Berarti jelas sebelum Paulus mengaku didatangi Yesus, terlebih dahulu dia menganiaya muridnya Yesus dulu. Itu satu. Yang kedua, Anda lihat coba di dalam Matius 12, ketika Yesus berbicara tentang tanda-tanda orang-orang jahat, angkatan jahat minta satu tanda bla bla bla, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada angkatan jahat, orang jahat selain anak manusia akan keluar dari kubur sama seperti Yunus keluar dari perut ikan. Nah, di data berikutnya 43, di situ Yesus mengatakan bahwa ketika ada iblis, ada orang yang bertobat, iblis roh jahat keluar dari dirinya, roh jahatnya kemudian mencari tempat persinggahan di padang gurun namun tidak menemukan tempat. Akhirnya roh jahat itu kembali kepada orang yang sudah bertobat. Tetapi setelah dia melihat menemukan orang yang bertobat itu, dia keluar kembali dan memanggil 7 roh jahat yang lebih jahat daripada dirinya, masuk kembali ke tubuh orang yang bertobat tadi, sehingga menyebabkan orang yang sudah bertobat tadi jauh lebih jahat dari semula. Artinya Yesus menerangkan semua ini akan ditanggung oleh angkatan jahat ini. Dengan kata lain, ada pada masa Yesus orang ngaku bertaubat, tetapi setelah bertobat justru bukannya lebih baik, malah lebih jahat. Nah, sekarang
Kenapa saya berpikir itu Paulus? Dua indikasi sudah kuat. Kenapa saya mengatakan itu adalah Paulus? Karena seketika Paulus itu membunuh murid Yesus, menganiaya murid Yesus, beliau tidak membatalkan firman Tuhannya. Itu belum apa-apa itu. Masih membunuh, jangan kau membunuh, jangan kau membunuh. Masih itu yang dilanggar. Tetapi setelah dia mengaku bertemu dengan Yesus yang bukan manusia, dia mengatakan hukum Tuhan itu adalah tinja, sampah. Hukum Taurat itu adalah tidak penting. Hukum Taurat itu tidak lagi berlaku. Kalau engkau mengatakan bahwa ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus. Sia-sialah kebangkitan Yesus. Kau mati di dalam dosamu kalau kau percaya bahwa hukum Taurat itu bisa menyelamatkan. Artinya bahwa dia semakin jahat. Dia semakin jahat. Kenapa dia semakin jahat? Coba Anda baca di dalam 2 Korintus 10 nomor 5, 1 Korintus 1 nomor 19. Paulus kemudian mengatakan, aku patahkan, aku hilangkan, aku lenyapkan kecerdasan berpikir, kemampuan cerdas manusia, aku lenyapkan. Bahkan pengetahuan Tuhan aku tawan untuk menggiring manusia kepada Kristus yang datang kepadaku. Jadi kalau manusia diajarkan mematikan akal untuk menggiring mereka kepada dogma menyembah kepada Kristus yang datang kepadanya, bahkan pengetahuan Tuhan itu ditawan, ini apa namanya? Manusia apa yang, jabatan apa yang layak disandingkan kepada manusia yang pengetahuan Tuhan, firman Tuhannya itu ditawan demi untuk menggiring manusia menuju kepada makhluk yang datang kepadanya untuk disembah. Nah ini makanya saya katakan saudara, kembali kepada pola ini, Matius 23 nomor 39. Engkau tidak akan melihat aku lagi hingga engkau berkata, diberkatilah dia datang dalam nama Tuhan. Kalau Anda mengatakan Yesus tidak mengenal Paulus, Yesus tidak pernah mengenal Paulus tidak mengenal Yesus, Paulus tidak ini dan seterusnya. Justru karena itulah kita orang yang belakangan ini membaca bahwa yang datang kepada Paulus itu bukanlah Yesus anak manusia. Silakan. Saya menjawab. Dalam konteks ini, yang pertama, saya membaginya juga dari beberapa hal yang Abang Suma sampaikan. Satu, dalam ajaran Bible, setiap kalau Yesus bilang hindarilah penyesat-penyesat, ya kan? Yang akan datang. Penyesat-penyesat yang akan datang. Artinya begini, kalau Yesus menyampaikan hal itu pada waktu itu, artinya begini, bahwa pada zaman itu pun kita akan melihat konteks, bukan hanya satu orang atau dua orang. Ada ajaran-ajaran yang memang tidak sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan. Sedangkan Yesus datang dikatakan dia adalah pemberita Injil. Injil itu adalah kabar baik, ya kan? Injil itu adalah kabar baik. Jadi kalau masuk kepada ranah, ya kan, di mana Paulus mengajar dan mungkin bukan pengajaran yang Yesusnya, artinya konteks dari Matius 23 ayat 39 tadi, ya kan? Apakah Paulus mengajarkan Yesus yang sama atau tidak? Saya mau katakan dalam Bible, dalam ajaran Kristen, kalau itu datang dan itu kebenaran, artinya begini. Misalnya saya nih, ya Bang Suma ya. Saya datang sama Bang Zuma. Saya mengajar sesuatu yang tidak sesuai. Misalnya, nanti kita mencuri lah di sana ya, atau kita inilah. Itu kan bukan suatu dasar kebenaran, Pak. Ya kan? Sedangkan kalau dalam konteks kebenaran, kalau yang datang itu mengajar kebenaran, misalnya yang datang mengaku Yesus datang kepada Paulus dan mengajarkan kebenaran, mengajarkan sesuatu yang baik, apakah kita akan mengatakan Yesus yang salah? Tidak mungkin. Oke. Ya. Kalau misalnya Yesus yang datang pada Paulus pada waktu itu, ya kan, tidak membutakan matanya, lalu dia bilang pergi, bunuh saja, ya kan, bunuh saja. Tidak ada halangan-halangan, walaupun konteks Alkitab mungkin pada waktu itu rencana Tuhan itu berjalan seperti itu. Saya bisa meyakinkan bahwa itu Yesus yang salah. Karena Yesus yang salah, dia adalah pemberita Injil, pembawa kabar baik, dan tidak mengajarkan sesuatu yang salah. Dan itu pun diajarkan oleh Rasul Paulus sampai terciptanya satu
bagian yaitu disebut Kristen. Begitu Bang Sum. Oke, baik. Jadi yang pertama yang harus dipahami di sini, utamanya teman-teman yang di dalam melakukan pendalaman tentang kajian-kajian kristenisasi atau kristologi, termasuk juga islamologi. Kita harus mendudukkan perkara. Kerangka berpikirnya jelas. Islam tak ada pada saat Yesus mengajar, Kristen pun tak ada pada saat Yesus mengajar, penulis Bible tak ada di situ, penulis Al-Quran pun tak ada di sana. Biarkan Yesus mengalir dengan keadaan secara histori bagi kita, bahwa Yesus mengajarkan step by step kepada pengikutnya Bani Israel. Para penulis belum datang, Nabi Muhammad belum dilahirkan, Islam juga belum disempurnakan, Kristen juga belum ada. Apa yang muncul kemudian? Yesus mengajar mengalir begitu saja kepada kaumnya, bla 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 bla. Lalu kemudian kita datang, Kristen datang, Islam datang, memberikan sebuah nilai. Kristen polanya mengambil catatan-catatan orang yang mengumpulkan berita-berita tentang kisah-kisah peristiwa-peristiwa yang terjadi antara Yesus dengan muridnya. Apesnya di mana? Ketika orang itu menulis sesuai dengan hasil penyelidikannya, lalu Yesus berkata kepada mereka, janganlah engkau bla 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 bla. Kita yang membaca buku orang yang tidak ada berkesinambungan secara histori dengan Yesus, seakan-akan pada saat kita membaca buku ini, kita seakan-akan merasakan bahwa Yesus sedang berbicara dengan kita. Celakanya itu di situ. Seakan-akan Yesus, aku akan pergi ke rumah Bapa dan akan menyediakan tempat bagimu dan aku akan datang kepadamu. Kita yang membaca buku ini seakan-akan Yesus pergi untuk kita. Salahnya orang Kristen itu di situ. Nah, lalu kemudian dibalik daripada itu semua, ketika Paulus mengajarkan sesuatu yang nyata-nyata bertentangan dengan ajaran Yesus, saudara Kristen tidak bisa membentangkan benang merah pemisah antara Yesus dengan muridnya, Paulus dengan pengikutnya. Contoh, ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya nih, dalam Matius 5 nomor 19, lagi-lagi kita harus mendudukkan penulis Matius untuk menjadikan perkara ini adalah sesuatu yang terpisah dengan ajaran Paulus. Apa kata Paulus? Apa kata Yesus? Nomor 17-nya, jangan kau menyangka aku datang meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan meniadakan tetapi untuk menggenapi. Bahwa tidak akan lenyap setitik pun dari hukum Taurat sebelum langit dan bumi lenyap. Barang siapa yang meniadakan Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Titik. Detik, menit, jam, hari, Paulus muncul. Mulai dia berkarya di tahun 48 Masehi. Mengaku bertemu dengan Yesus, bla 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 bla. Lalu mengajarkan kemudian di dalam Galatia 2 nomor 16, tidak ada orang yang dibenarkan karena menjalankan hukum Taurat. Kristen belum ada di sini. Kristen belum ada. Baru tokoh. Pertama Yesus sebagai tokoh Bani Israel, kemudian Paulus sebagai tokoh Kristiani. Kristen belum berdiri. Ketika Yesus mengatakan barang siapa yang menghilangkan, meniadakan, membatalkan setitik dari hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terhina alias neraka. Titik. Kita tutup buku di situ. Beberapa puluh tahun kemudian Paulus muncul berkata, tidak ada orang yang dibenarkan karena menjalankan hukum Taurat. Jika engkau mengatakan bahwa di dalam Taurat ada kebenaran, maka sia-sialah kebangkitan Yesus. Kristen muncul tuh, tidak memilah dalam kerangka belajar, tidak memilah kisi yang muncul dari pengajaran Yesus dan kisi yang muncul dari pengajaran Paulus, tidak bisa dipisahkan. Seakan-akan Kristen muncul mengatakan, oh Yesus menggenapi dan menghapuskan di atas salib, sehingga datang rasulnya untuk mengajarkan ajaran lanjutannya, yaitu bukan lagi Torah tetapi kita hidup di bawah kasih. Itulah Kristen. Padahal
secara kasat mata, kalau kita berbicara mengenai keilmuan, maka ini adalah dua ajaran yang bertentangan, tetapi saudara Kristen tidak mau peduli. Selalu saja mengatakan Paulus ini rasulnya Yesus. Apapun yang dikatakan Paulus itu adalah instruksi Yesus. Padahal no, Yesus dan Paulus ada benang pemisah, ada pemisah, ada jurang pemisah di situ. Pada saat Yesus mengatakan kepada muridnya Bani Israel sebelum ada Paulus, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang penyesat memakai namaku dan berkata, akulah dia, mereka akan menyesatkan banyak orang. Lalu kemudian setelah Yesus mengatakan itu, muridnya menyebar ke seluruh pelosok kota. Beberapa puluh tahun Paulus datang. Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Murid-muridnya sudah mendapatkan pesan, hati-hati kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku. Paulus mengatakan, aku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Apa kata Yesus kepada muridnya? Jangan kau percaya, sebab engkau tidak akan melihat aku lagi sampai di mana kalian berkata, diberkatilah aku dalam nama Tuhan. Nah, sehingga setelah kerangka ini kita susun dengan baik, nampak jelas bagi kita Kristen ini adalah satu aliran kepercayaan yang mengambil surat Paulus dan tidak mengindahkan kemudian pernyataan-pernyataan Yesus sebagai dengan kedudukan dia sebagai guru bagi Bani Israel di zamannya. Seakan-akan Yesus memanggil Paulus, merangkul Paulus, seakan-akan Yesus datang kepada Paulus mengajarkan, mendikte sebuah pengajaran yang lahir menjadi Kristen hari ini. Padahal itu adalah dua mata rantai yang terpisah, yang dicoba untuk digabungkan mengatasnamakan Yesus. Nah, endingnya bang, makanya tidak salah ketika Matius menuliskan pada hari terakhir nanti Yesus banyak mengusir orang-orang yang memanggilnya Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama dia. Kenapa? Ucapan Yesusnya itu loh, aku tidak mengenal kalian. Kalian ini siapa? Pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Gitu, itu saudara. Jadi kalau saudara bertahan, saya melihat saudara saya ini tidak mampu menunjukkan adanya oknum-oknum manusia yang menulis Bible atau apapun itu yang begitu mengaku bertemu dengan Yesus, mereka tidak berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kesimpulan saya, Paulus mencatat bukan Yesus anak Maria. Yang beliau catat adalah makhluk asing yang memakai nama Yesus. Saya kira begitu. Silakan. Oke, Bang Suma, saya menyimak dengan sangat jauh. Jadi memang kalau mau dikatakan benang merahnya tidak dapat antara Yesus dengan Rasul Paulus. Sebenarnya kalau saya memahami dari Abang Suma jelaskan tadi tentang konsep terkait bahwa dikatakan di mana Yesus berkata bahwa aku tidak akan meniadakan hukum Taurat, ya kan? Sekecil apapun. Jadi kalau mau dipikir kalau dalam memahami Bible, sebenarnya begini Pak. Kalau kita mengatakan bahwa Yesus mengatakan pada waktu itu tidak akan ditiadakan, ini bicarakan nubuatan. Ini bicara nubuatan. Kenapa? Karena memang dari rencana Allah, mulai dari kejatuhan manusia sampai Yesus harus mati di atas kayu salib, pemberlakuan hukum Taurat itu berjalan sampai pada satu titik di mana Yesus mengungkapkan hal itu. Setiap hal yang terjadi, mulai daripada dia lahir sampai di mana dia harus mati di atas kayu salib, itu dinubuatkan. Di dalam perjanjian lama dinubuatkan. Jadi kalau kita mau lihat benang merahnya tidak dapat nih. Kalau Yesus dengan Rasul Paulus, pengajarannya beda. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan di sana bahwa segala sesuatu itu diilhamkan oleh Allah untuk menyatakan kesalahan, membawa orang kepada kebenaran. Jadi kalau Rasul Paulus menyampaikan ajaran yang diajarkan, mungkin dia berkata bahwa itu hanya ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus. Pemahamannya yang mungkin agak berbeda Pak, dari Bang Suma. Makanya saya katakan begini, Alkitab tidak bisa misalnya gini, comot ini disandingkan dengan ini. Enggak. Alkitab itu, Bible itu menjawab dirinya sendiri.
Dan itu pasti akan ada benang merahnya. Akan ada benang merahnya. Makanya saya mau katakan, kalau Abang Zuma bilang Yesus yang diajarkan atau Yesus yang disembah Rasul Paulus itu bukan anak Maria dan Yusuf. Kalau dalam penjelasan yang tadi, maka saya katakan saya ya, kalau dari saya itu Yesus yang sama. Kenapa? Karena mungkin Yesus mengatakan bahwa begini, tidak akan ditiadakan hukum Taurat satu iota atau satu titik terkecil pun. Tapi kenapa Rasul Paulus mengajarkan bukan berarti menolak hukum Tauratnya, Bang Suma. Bukan menolak hukum Tauratnya, tetapi ada ajaran-ajaran dia berkatakan begini, jangan ada satu aturan yang tidak boleh, artinya gigi ganti gigi, mata ganti mata. Misalnya kalau orang berzina harus dirajam, orang mencuri harus potong tangan, tidak berlaku lagi. Karena kenapa? Orang sudah percaya pada Yesus yang adalah Tuhan, ya. Di dalam dia sendiri, yang saya jelaskan ke Abang Jibril tadi, di dalam dia sendiri berdiam seluruh kepenuhan Allah. Maka pengajaran yang Yesus ajarkan dan Paulus ajarkan bicara tentang kasih lagi. Bukan lagi bicara gigi ganti gigi, mata ganti mata, kalau mencuri. Itu kan sebuah adat tradisi. Ya. Tapi kalau hukum ke-10 itu akan terus berlaku. Jangan menyembah Tuhan Allah, jangan menyembah Allah lain selain daripada Tuhan. Jangan berzina, jangan mencuri. 10 hukum itu akan berjalan. Jadi yang Yesus sampaikan pada waktu itu bukan aturan-aturan yang dibuat oleh waktu itu di zaman Israel. Nabi Musa membuatkan aturan-aturan begitu banyak, tetapi hukum ke-10 itulah yang dimaksud Yesus itu. Jangan satu titik atau satu iota pun ya ditiadakan. Kalau saya mempelajari dari hukum ke-10 itu yang harus ditiadakan. Tapi kalau hukum ada kan hukum lahiriah, ya kan? Ada kan hukum yang betul-betul yang artinya kalau dilihat dari sejarah ya. Jadi Rasul Paulus itu tidak menentang bahwa jangan kamu lakukan hukum Taurat, tidak. Tetapi cara penekanan daripada apa yang diajarkan dalam hukum Taurat itu, makanya dia katakan gigi ganti gigi, mata ganti mata, itu sudah tidak berlaku lagi. Orang sudah bebas. Orang Kristen, Bang, sorry, nada tinggi. Nah, sorry. Jadi begini Bang Suma. Pada waktu Israel ketika mau masuk ke dalam kemah suci, ya kan? Mereka tidak bisa. Mereka hanya di depan pelataran. Mereka harus mempersembahkan korban, lalu ini tidak masuk ke dalam ruang kudus dan ruang maha kudus. Karena apa? Itu pemberlakuan untuk imam. Tetapi pada waktu Yesus disalib, kan semuanya selesai. Dia katakan di atas kayu salib selesai. Maka tirai terbelah dua di bait Allah itu menandakan begini, bahwa ada satu kebebasan. Orang Kristen tidak lagi harus datang bawa kambing domba, ya kan? Orang Kristen tidak harus datang lagi untuk memercikan darah di tabut perjanjian, tidak ada lagi. Karena apa? Ada satu Tuhan. Jadi kalau saya mau katakan, kalau Bang Suma mengatakan tidak dapat benang merahnya, bahwa mengatakan bahwa Yesus yang disembah Paulus berbeda dengan Yesus yang anak Maria dan Yusuf, saya katakan itu sama. Kenapa? Karena dari pernyataan Alkitab, Bible, kalau Bang Zuma mengait-ngaitkan, misalnya dari hal ini sampai ke sini, bukan berarti hal itu salah sebenarnya. Karena apa? Di dalam Ibrani pun dikatakan, saya lupa ayatnya, hukum Taurat itu adalah bayang-bayang akan kedatangan Yesus. Ya. Adalah bayang-bayang. Hukum Taurat itu adalah bayang-bayang daripada Dia yang akan datang, yang akan menyelamatkan umat manusia. Makanya di dalam Filipi 2 ayat yang 7 dikatakan Allah itu mengosongkan dirinya menjadi sama seperti manusia dan mati di atas kayu salib. Itulah. Dialah hukum Taurat itu sendiri sebenarnya. Yesus itulah hukum Taurat itu sendiri. Hukum Allah itu sendiri. Makanya kalau konteks yang saya katakan tadi, kalau yang datang pada Paulus itu
mengajarkan sesuatu yang salah, saya juga pasti tidak akan percaya, Bang Suma. Tapi kan dia datang mengajarkan sebuah ajaran kasih. Makanya Kristen kan dia kenal dengan ajaran kasih, ya kan? Seperti itu, Bang Suma. Oke, saya ingin membuktikan secara sederhana, gamblang, luas, dan bisa dipahami oleh semua kalangan bahwa yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Coba bantu saya untuk membuktikan pernyataan saya yang terakhir tadi, bahwa saya akan membuktikan dengan sederhana Paulus dan Yesus itu tak ada hubungannya, Kristen dengan Yesus itu tak ada hubungannya. Saudaraku, sebelum Paulus mengajarkan tentang pembatalan hukum Taurat, apakah hukum Taurat itu memang berlaku untuk orang-orang di luar Yahudi? Kalau dalam ajaran Kristen, ketika dia sudah percaya kepada Yesus itu akan berlaku. Tapi dalam hukum ke-10, bukan berarti ajaran-ajaran, artinya enggak, dalam peraturan-peraturan Yahudi kan berbeda. Ya, inilah bukti bahwa kalian ini bukanlah di kedatangan Yesus yang asli. Itu buktinya. Sederhana bukan? Kalian harus mendompleng 10 hukumnya orang Yahudi, sementara dari sejak Yesus masih hidup, masih ada di bumi, Musa ada di bumi, kitab Tanakh itu tidak ada hubungannya dengan bangsa non-Yahudi. Lalu apa hubungannya Yesus harus mati? Yesus harus bla 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 untuk membebaskan orang-orang di luar Yahudi dari hukum Taurat. Memang Taurat itu sejak kapan berlaku untuk orang Kristen? Memang. Sejak kapan? Iya. Jadi begini. Sejak kapan? Coba. Sejak kapan hukum Taurat itu berlaku untuk non-Yahudi? Sejak dia percaya kepada Yesus. Gimana ceritanya? Bagaimana dasar pijakannya? Coba. Begini Pak, begini Bang Suma. Kita ini kan memang bukan keturunan asli, ya. Nah, bukan ini, keturunan asli. Inilah bukti. Tapi ketika Yesus mati di atas kayu salib, ya kan? Disebutkan kita ini adalah orang-orang yang memiliki hak waris atau Israel rohani. Begitu. Inilah yang jadi masalah. Klaim sepihak. Kalau hari ini Kristen makan babi, Kristen makan apapun, Kristen tidak menyembah siapapun, apakah Kristen dianggap melanggar Taurat? Tidak. Kenapa? Karena Taurat itu tidak berlaku bagi orang Kristen. Hukum Taurat yang datang kepada Bani Israel ya untuk mengikat Bani Israel. Lalu kenapa ada yang mati untuk menebus orang non-Yahudi dari hukum Taurat? Nyambungnya di mana? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Lah, Yesus ngapain mati untuk kita? Oh, supaya dia membebaskan kita dari Taurat. Memang sejak kapan Taurat itu berlaku untuk kita? Orang Kristen mau makan babi, apakah terhitung dosa? Tidak. Orang Kristen mau menyembah Yesus, apakah terhitung dosa? Tidak. Orang Kristen mau masuk ke gereja hari Minggu, hari Senin, Selasa, dan seterusnya berdosa? Tidak. Apakah kemudian Kristen ketika tidak bersunat dihitung dosa? Tidak juga. Kenapa? Karena hukum Taurat itu bukan untuk orang Kristen. Yang dihitung berdosa adalah dia kepada siapa hukum itu diberikan. Orang Kristen mau hidup seperti apapun, tidak ada nabi yang diutus kepada Kristen. Tidak ada aturan dari Elohim pencipta langit dan bumi yang ditujukan kepada Kristen. Itu nggak ada. Jadi ketika Paulus mengajar Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat, memang sejak kapan kita terbelenggu Taurat? Jadi begini Bang Tidak Suma. ada. Ya, Begini, silakan. Bang Suma. Kalau mau memahami seperti itu begini. Artinya kenapa sampai Kristen itu disebut Israel rohani?
Karena dasar daripada Alkitab atau Bible di dalam Efesus 2 ayat 8 mengatakan Paulus. oleh karena kasih karunia. Paulus. Inilah biang keroknya itu. Makanya kenapa saya katakan kalau dari awal saya katakan ajaran Paulus itu sesuatu yang salah, saya sendiri pun saya tidak akan mengikuti. Nah sekarang ada apa Paulus mengikat orang non-Yahudi dengan Taurat? Di mana nyambungnya coba? Taurat itu mengikat Bani Israel. Kenapa Paulus menjual Taurat kepada non-Israel? Nyambungnya di mana? Contoh begini. Efesus 2:15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan perintah yang ada dalamnya. Terus apa hubungannya dengan orang-orang Roma Yunani coba? Taurat masih berlaku sampai hari ini, hubungannya dengan orang Roma Yunani apa? Apa efeknya? Toh hukum-hukum yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi bukan mengikat orang Roma Yunani. Apa hubungannya? Hukum-hukum yang ada dalam Taurat tidak mengikat kita orang yang ada di Indonesia. Mau tetap berjalan hukum Taurat sampai langit runtuh pun tak ngepek dengan kita orang Indonesia. Karena hukum yang datang kepada mereka itu bukan untuk kita. Yeremia 31:33. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Mazmur 147, 19-20. Hukum-hukumku yang datang kepada Yakub, aturanku yang kuberikan kepada Israel, tidak aku berikan kepada bangsa lain. Jadi ngapain Paulus ini sibuk? Ngapain Paulus ini sibuk menjual Yesus kepada orang-orang di luar Yahudi? Mereka mau makan babi atau tidak makan babi, mereka mau sunat atau tidak sunat, mau sabat atau tidak sabat, apa hubungannya dengan Taurat? Makanya begini Bang Sumar, saya mengerti, tapi konteksnya begini Bang. Yang dipercaya dulu. Saya Kristen, ya kan? Saya Kristen. Saya mempercayai Tuhan saya Yesus, ya kan? Bible. Kalau misalnya Abang Suma bilang ngapain apa urusan daerah Indonesia, oke, nggak masalah. Tapi kan ini bicara tentang siapa yang Kristen. Anda yang Kristen. Cocok. Nah, siapa yang percaya kepada Bible? Saya percaya kepada Bible. Ya, oke. Ya kan? Nah, terus apa lagi? Kan titik temunya di situ. Kalau kita bilang begini, kalau misalnya saya percaya kepada Yesus yang adalah orang Yahudi, dia ada keturunan orang Yahudi, lalu dia mengajarkan tentang hukum Taurat di dalam Bible, lalu Rasul Paulus mengatakan bukan berarti hukum Taurat itu hilang, tetapi tetap ada pada ajaran orang Kristen itu sendiri. Pasti ada hubungannya atau kaitannya dengan orang Kristen itu sendiri. Di mana hubungannya Taurat dengan Kristen? Hubungannya di dalam Bible itu sendiri, Bang Suma. Ya enggak, bukan begitu caranya. Kalau Anda terpelajar, Anda pasti bisa menunjukkan data di Bible, khususnya di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru milik Yahudi, yang menerangkan bahwa hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu mengikat bangsa lain. Itu tertulis di mana? Sebentar, saya cari dulu. Silakan. Yang pertama dalam perjanjian baru, perjanjian lama bicara tentang hukum ke-10 kan? Iya, Keluaran 20. Keluaran 20 ayat 17. Iya, terus? Sebentar. Sebentar, mana titiknya ini? Keluaran 20 17.
salah lagi. 20 ayat 17. Ini kan bicara tentang hukum ke-10, ya kan? Iya. Dan sampai kepada Yesus, sampai kepada Rasul Paulus, hukum ke-10 ini kan tidak hilang. Iya, apa hubungannya hukum ke-10 dengan kita orang Indonesia? Orang Kristen, Bang. Orang Indonesia Iya, kan dengan orang mencangkul. Kristen, apa hubungannya coba? Di mana benang merahnya di mana? Coba Anda baca di ulangan 5, ulangan 33. Hukum yang datang kepada Musa mengikat adalah sebuah milik hak kepunyaan Bani Yakub. Hukum-hukum yang datang kepada Musa mengikat Bani Israel saja. Terus kita ini yang bukan Bani Israel, Kristen ini bukan Bani Israel, kenapa harus masuk ke dalam agamanya orang? Siapa pelaku yang menyeret orang-orang di luar Yahudi masuk ke situ? Siapa pelaku? Bukankah di dalam Yohanes 3:16 apa yang dikatakan di situ? Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan hambanya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yang percaya kepada Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Nah sekarang ketika ada orang yang mengatakan di dalam catatannya, khususnya Bible, kitab kanon, mengatakan dalam Yohanes 11 misalnya, banyak orang yang percaya kepada Yesus pada saat mereka melawat kemudian Maria. Lalu kemudian mereka melaporkan kepada orang Farisi, orang imam-imam, ahli Taurat, imam kepala. Banyak orang yang percaya kepada Yesus, artinya itulah misi Yesus, diutus. Orang yang percaya kepada Yesus sebelum penyaliban itu terjadi adalah orang yang memperoleh hidup yang kekal dan tidak binasa. Nah, terus kenapa ada salib? Buat apa salib itu? Buat apa salib itu? Karangan siapa salib ini? Bahwa salib adalah nebus dosa, bla 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 bla. Siapa yang mengarang itu semua? Sedangkan Tuhan mengatakan, barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ya sudah. Pertanyaannya, apakah sebelum ada penyaliban Yesus sudah ada orang yang percaya padanya? Ada. Apa yang dipercayai? Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Rasul Tuhan, Yesus adalah utusan Tuhan untuk mengatakan firman kepada mereka. Titik. Kenapa harus dibunuh? Untuk apa dibunuh? Untuk menebus dosa? No. Kita percaya kepada Yesus, dia adalah utusan Tuhan untuk kaumnya Bani Israel. Kita sudah memperoleh hidup yang kekal. Selesai. Kenapa harus ada embel-embel Paulus? Dosa kita ditebus dengan darah Yesus. Hukum Tuhan sudah dihapuskan dengan matinya Yesus. Kita bukan lagi hamba Tuhan. Kita ini adalah anak-anak Tuhan, pewaris. Ngapain ada yang kayak gitu? Ngapain? Ngapain harus ada tambah-tambahan kayak gitu? Ngapain? Sementara cukup Yesus dipercaya sebagai rasul utusan Tuhan, orang itu sudah memperoleh hidup yang kekal. Yesus mengatakan Yohanes 17 nomor 3. Apa katanya? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Cukup mengenal Yesus sebagai rasul untuk Bani Israel, manusia di bumi ini, Islam, Kristen, ateis, Hindu, Buddha, apapun agamanya. Jika sudah percaya Yesus hanya utusan Tuhan bagi kaum Bani Israel, maka memperoleh hidup yang kekal. Titik. Gak perlu ada sandiwara salib, dosa ditebus, Taurat sudah dibatalkan, bla bla bla. Itu sandiwara yang didatangkan oleh makhluk asing yang mengatasnamakan Yesus, padahal bukan Yesus. Begitu saudaraku, silakan. Ya, terima kasih Bang Suma. Kalau misalnya kita katakan bahwa kenapa harus ada salib, kenapa harus menebus dosa? Karena pada dasarnya memang manusia ini berdosa, ya kan? Kata siapa? Paulus. Paulus lagi. Tidak. Paulus. Kalau dalam perjanjian lama pun dikatakan. Tidak ada. Tidak ada. Tunjukkan saya dalilnya. Tidak ada, saudaraku. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Pada saat Adam jatuh di dalam dosa, apakah dia dikutuk? Baca Ibrani, baca Kejadian 5. Tidak dikutuk.
Ya, tidak dikutuk. Kejadian 5 nomor 2 Anda baca, Kejadian 1 nomor 28, Adam, Hawa, anak-anaknya laki perempuan diberkati olehku. Cocok. Nah, diberkati. Terus mana dosanya? Manusianya Mana dosanya? tidak terkutuk. Dosanya yang terkutuk. Mana dosa Adam? Mana Makanya dosa begini, kalau mau bilang dosa Adam, harusnya mana? mereka tidak masuk ke dalam sebuah kematian. Lah, upah Anda dosa salah. adalah maut. Bible Itu mengatakan kata upah Paulus dosa lagi tuh. adalah maut. Kata Paulus lagi tuh. Alkitab mengatakan Ya, kata Paulus lagi upah itu. dosa Lagi-lagi Paulus. adalah maut. Nah, Kalau sekarang mau begini. Begini saudara, begini. Makanya begini saya bilang Bang Suma. Kalau Bang Suma misalnya mempelajari, makanya orang kalau mempelajari Bible, oke lah, nggak masalah. Kalau dia belajar ayat ini dengan nggak masalah. Karena tanpa ada meyakini satu, misalnya saya meyakini Al-Quran, oke, saya akan tahu makna dan pemahamannya. Tapi kan sebaliknya demikian. Alur ceritanya dengan apanya, maknanya kan tidak akan ketemu, Bang Suma. Makanya Maksudnya kalau Anda lebih begini, lebih tahu Bible dari saya gitu maksudnya. Karena bukan, Anda yang punya saya bukan lebih tahu Bible. Saya juga masih banyak belajar, saya mengakui. Cuman begini, Bang. Pemahaman memaknai Bible itu seperti apa? Kalau Bang Suma hanya bilang, oh ayat ini, masalah. Tapi kan ada jalur alurnya. Masuk ke doktrin, harus ke doktrin gitu maksudnya. Harus ke doktrin. Nah, ini. Makanya Ini kalau doktrin dari 66 kitab yang dikanonisasi, yang dipercaya oleh orang Kristen. Kalau saya doktrin Anda ini pisang gimana? Kalau orang itu mempercayai tidak masalah. Nah, disitulah Kristen. Itulah. Jadi memang nggak layak kita didiskusikan secara ilmiah. Makanya Bible itu kan tidak bisa dipahami dengan sembarang juga. Ya, itu harus doktrin doang. Harus kayak tadi ini pisang. Percaya doang. Nggak usah. Makanya Paulus mengatakan, aku melenyapkan kecerdasan yang dilenyapkan. Kami Kristen, Bang, bukan berbicara bilang begini. Oh, kita percaya doang. Enggak. Bukan hanya iman saja. Lalu kita selain iman bukan juga mengerjakan. Artinya begini, sebuah penebusan yang dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib bukan berarti oleh karena penebusan atau karya salib itu sendiri kita sudah selamat. Enggak. Lalu kan ada hal yang harus dilakukan juga. Bukan berarti usaha saya. Artinya begini, bukan berarti saya berusaha, karena memang seperti ayat yang saya katakan tadi, Efesus 2 ayat 8 toh, karena kasih karunia nih saya diselamatkan nih, ya toh. Jadi memang karena saya bukan orang Israel, seharusnya orang Israel yang diselamatkan, orang Yahudi yang harus diselamatkan, cuman karena mereka tidak percaya sehingga saya menerima selamat. Itulah dasar kasih karunia. Oke, baik, saya terima. Coba Anda narasikan di saya berdasarkan data Paulus in the gang mengajar rabi-rabi Yahudi penatua untuk mengakui Yesus Mesias datang ke bumi untuk menebus dosa-dosa bangsa Israel. Di mana Paulus pernah mengajarkan itu, sebagaimana lancarnya agresi pengajaran Paulus kepada orang Roma Yunani dan diterima dirangkul. Di mana Paulus mengajarkan kepada rabi-rabi Yahudi, imam-imam kepala untuk mengatakan dan mempercayai Yesus itu datang mati di atas tiang salib untuk nebus dosa-dosa mereka. Itu di mana Paulus lakukan? Kalau dalam Bible sendiri tidak banyak, artinya bahwa ada. Kalau di dalam Bible itu Rasul Paulus lebih banyak mengajar kepada jemaat-jemaat. Ya, jemaat apa ini? Jemaat mana ini? Yahudi? Di luar Yahudi ada jemaat Galatia, Efesus, Yunani. Jadi Anda salah kalau Anda mengatakan orang Yahudi tidak percaya, karena Paulus tidak pernah mengajarkan orang Yahudi untuk menjadi orang Kristen. Maksudnya maksudnya orang Yahudi
pada saat itu tidak percaya kalau Yesus itu Mesias. Sedangkan yang Anda maksud di sini, keselamatan ada di Kristen. Setelah datang kepada Yahudi, mereka tidak percaya. Maka selamatlah Kristen ini. Permasalahannya sekarang, siapa tokoh dari Kristen yang datang mengobrak-abrik orang Yahudi untuk mengajarkan mereka menjadi Kristen? Siapa? Anda? Tidak ada. Paulus malah mengatakan Galatia 1 nomor 15, aku diutus untuk orang-orang non-Yahudi. Betul. Galatia 2 nomor 8, aku diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Kenapa Paulus tidak mengajarkan agama Kristen kepada orang Yahudi? Rabi-rabi Yahudi, kenapa? Apa alasannya? Satu dasarnya karena mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bukan tidak percaya, karena manusia turun ke bumi, Tuhan turun ke bumi menjadi manusia, Tuhan menjadi manusia. Itu tidak akan mungkin masuk dalam konsep orang Yahudi. Tapi kalau orang Roma, orang Yunani, sedap rasanya, langsung diterima. Makanya jangankan mengajar orang Yahudi menjadi Kristen. Anda baca Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus setelah mengajarkan agama Kristen kembali ke Yerusalem, justru dia bertobat dari agama Kristen. Baca itu dalil. Ketika dia setelah datang keliling sampai ke Kiliki, sampai ke Roma, mengajar kemudian orang-orang di sana untuk menjadi Kristen, begitu kembali ke tempat dia di Yerusalem, dia bertobat. Meninggalkan agama yang mengajarkan makan segala sesuatunya, meninggalkan ajaran yang tidak bersunat. Bertaubat dia bertobat. Dia mentahirkan diri dan mempersembahkan persembahan di bait suci. Berarti Paulus bertobat dari mengajarkan agama Kristen. Itu satu. Yang kedua, mungkin setelah ini adik ini bisa baca, saudara bisa baca di dalam Roma 7. Anda baca di Roma 7, di situ datanya sampai nomor 48. Bagaimana Paulus mengatakan bahwa di dalam tubuh Paulus itu ada dua yang bekerja di dalam tubuhnya. Yang pertama adalah akal, firman Tuhan. Yang kedua adalah kuasa dosa. Jadi kuasa Tuhan dan kuasa dosa bekerja di dalam diri Paulus. Dan yang menguasai sehingga Paulus bekerja menjadi rasul bukan hukum Tuhan, tetapi hukum dosa. Jadi hukum dosalah yang membuat Paulus mendirikan sekte yang disebut Nasorios. Coba saudara habis ini baca Roma 7. Paulus mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh tubuhku adalah perbuatan-perbuatan yang aku tidak sukai, yaitu perbuatan jahat. Tetapi aku tak berkuasa untuk menahan diriku melakukan hukum-hukum tersebut. Maka yang aku lakukan adalah perbuatan-perbuatan tubuh, di mana perbuatan tubuh itu adalah perbuatan hukum dosa. Makanya perbuatan tubuh semua boleh dimakan, semua boleh diminum, apapun itu jangan lagi tunduk kepada hukum Tuhan. Kita bukan lagi, itu perbuatan-perbuatan tubuh. Tetapi menurut akalnya, apa yang sedang dilakukan itu adalah salah. Tetapi mau tidak mau di dalam dirinya ada iblis yang menggoco dia, sehingga dia harus melakukan itu, yaitu mendirikan agama Kristen ini. Mungkin agak berat untuk Anda terima, tapi silakan Anda baca Roma 7 sampai data nomor 48, satu bab, satu perikop. Di situ Anda akan melihat dari mana Kristen ini bertumbuh. Dari Paulus. Di dalam diri Paulus ada dua hukum, hukum Tuhan dan hukum dosa. Hukum Tuhan Taurat, hukum dosa selain Taurat. Nah, itu dia. Oke, Bang silakan Suma. Bung. Oke, sip. Saya sudah terima kasih Bang Suma sudah menaikkan. Sama-sama saudara. Siap. Kapan-kapan saya naik lagi. Nanti saya coba. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam saudara, makasih. Nah, inilah contoh orang Kristen yang baik di dalam berdiskusi. Bisa terjadi diskusi itu elegan. Bisa kita berkeras dalam berargumen, tapi berdata dan mengakui kelemahan dan kesalahan. Jangan ngotot, karena semakin ngotot semakin menandakan Anda tidak berilmu. Semakin Anda bersikeras, semakin ngotot, maka Anda semakin kelihatan Anda nggak belajar Bible.
Saya 24 jam boleh dibilang makanan saya Bible. Jadi kalau ada yang mengatakan Bible itu tidak bisa dimaknai cuman ayat, lalu saya harus gimana? Doktrin. Dia mengakui, saudara kita mengakui betul. Di Kristen itu harus diperkuat dengan doktrin. Selesai. Bahkan saya katakan kalau ini saya doktrin Anda ini adalah pisang, apa kata beliau? Iya, itu adalah pisang. Udah, selesai. Maka pantaslah mereka masih Kristen karena ya gitu doktrin. Masa ini dibilang pisang? Dan dia iya kan? Iya katanya. Itu adalah pisang. Kalau di doktrin. Nah, bahaya kan? Bahaya. Ini masih dibatasi terus ini. Aduh, banyak kali musuhnya ini. Channel saya ini, akun saya banyak musuhnya. Kasih lagi peringatan lagi. Begitu aja terus. Peringatan terus, dibatasin. Oke, semangat siang. Selamat siang. Iya, siang bang. Dari mana ini? Adek? Dari Kristen. Tamunya udah pulang? Banjuma. Bu Lura udah pulang? Oh. Oke. Dari Kristen Banjuma. Oke, salam kenal bang. Salam kenal juga bang. Iya. Anda mau berargumentasi dulu atau saya? Saya mau tanya dulu bang, Banjuma. Boleh, silakan. Apa ya? Tentang boleh tanya agama Islam? Boleh, silakan. Gimana pengelamatan dari agama Islam itu? Kalau Islam itu selamat karena mereka berserah diri kepada aturan Tuhan. Karena mereka tunduk kepada perintah-perintah Tuhan, maka umat Islam itu selamat. Bukan amalnya, tapi karena dia mentaati apa yang diperintahkan Tuhan. Maka mereka selamat. Makanya umat Islam ketika diperintahkan sholat, tunduk, berserah diri kepada pencipta langit dan bumi, mereka lalu melakukan, maka Allah memberikan mereka warisan surga Firdaus. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Itu jelas itu. Jadi di Islam, rangkaian dari surah Al-Mu'minun itu sudah berbicara mengenai tauhid, sudah berbicara mengenai muamalah, syariat, dan sudah berbicara tentang keselamatan atau warisan yang datang kepada umat Islam itu sendiri. Kada aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang kemudian yang melakukan salat. Yaitu dia yang mendirikan salat, yang menjaga lisannya, menjaga perbuatannya, menjaga kelaminnya supaya tidak berzina, menjaga amanah dan seterusnya. Mereka itulah kata Allah, ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang mewarisi. Dikatakan alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Jadi dikatakan bahwasanya orang-orang inilah yang mewarisi surga Firdaus, yaitu orang-orang mukmin. Itu keselamatan dalam Islam. Nah, kalau di Kristen, kalau boleh saya tahu bagaimana keselamatan di Kristen, Bang? Silakan. Gini, Banjuma. Tadi kan saya dengar penjelasan tentang pengelamatan dari dari Islam. Itu masih berhubungan dengan hukum 10 hukum perintah Allah itu yang diterima Musa di Gunung Sinai itu tidak kan? Itu ada melarang jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, dan jangan sembarang menyebut nama Allah. Itu hukum 10 hukum perintah Allah yang diterima Musa di Gunung Sinai itu. Tapi mohon maaf ya, saya lihat di agama Islam kalau jihad saling ini nggak melanggar hukum Allah yang diterima oleh Nabi Musa di Gunung Sinai itu. Kan ada 10 hukum Allah yang diterima oleh Nabi Musa di Gunung Sinai itu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan berdusta, dan jangan sembarang menyebut nama Allah. Oke. Nabi Musa menerima hukum untuk kaumnya Bani Israel, bukan untuk bangsa lain. Itu dulu yang harus dipahami.
Kecuali Anda tidak bisa sampai di sana, pemahamannya itu bahaya itu. Nah, kalau kemudian Anda berdasar terhadap hukum Musa, itu hanya mengikat kaumnya Bani Israel. Nah, kita berbicara mengenai hukum itu. Lalu bagaimana kedudukan hukum Musa ketika ada perintah jangan membunuh? Boleh nggak Yesus dibunuh? Termute bang. Termute. Boleh nggak menurut hukum Musa, boleh nggak Yesus dibunuh? Silakan. Ayo bang. Silakan. Sebelumnya mohon maaf ya Bang, saya orang awam tidak begitu. Oh, awam, iya. Ya kita biar tahu belajar tentang itu ya. Tapi sesuai dengan ajaran Kristen ya, pengamatan itu dari dari Tuhan Yesus Kristus. Berarti keselamatan Kristen dari pelanggaran Taurat gitu. Tidak ada bertentangannya. Ajaran Yesus sama. Kan perintahnya jangan membunuh. Ya itu kan. Makanya saya bertanya. Itu kan bukan orang Kristen yang membunuh. Iya. Berarti sekarang yang saya tanya, apakah boleh membunuh Yesus menurut hukum Taurat? Itu kan tuduhan dari para iman-iman Yahudi. Bukan. Yang saya tanya, boleh tidak bunuh Yesus menurut hukum Taurat? Boleh atau tidak boleh? Ya itu sebenarnya kan di orang Yahudi kan kalau udah Hamzah. Kalau Yesus kan mengakui dirinya kesamaan dengan Allah. Makanya pertanyaan saya bukan orang Yahudi bahwa Yesus telah Yesus telah menghujat Tuhan Allah. Pertanyaan saya bukan apapun alasannya, menurut hukum Taurat boleh tidak membunuh Yesus? Kalau menurut hukum Taurat, bagi siapa yang menyamakan dirinya sebagai Allah, dia diwajib hukum mati. Dia diwajib hukum mati. Coba di mana dalilnya tertulis itu, Bang? Wah, kalau dalil ya saya tidak begitu hafal. Ini dia. Kalau tidak ada dalil Anda berbicara bahaya itu, Bang. Berarti Anda cuman mengada-adakan sesuatu tapi tidak ada dasar pijakan. Saya kembali kepada dalil tadi. Boleh tidak menurut hukum Taurat jangan membunuh? Boleh nggak membunuh Yesus menurut hukum Taurat? Ya, tapi kan itu bukan orang Kristen, Bang Juma. Itu kan orang. Saya tidak nuduh. Orang Romawi sama saya orang tidak Yahudi. Menuduh. Siap. Saya tidak menuduh Kristen. Menurut pandangan saudara bertanya kepada Islam tentang hukumnya Nabi Musa jangan membunuh sehingga dikatakan bunuh-bunuhan dan seterusnya. Sekarang saya balik ke Anda. Boleh tidak membunuh Yesus berdasarkan hukum Taurat yang tadi? Boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Kalau tidak boleh. Tidak boleh. Nah, tidak boleh. Barang siapa yang membunuh Yesus berarti dia melanggar hukum Taurat. Betul? Ya, betul. Nah, menurut saudara Yesus dibunuh enggak? Ya, Yesus dibunuh, tapi bukan orang Kristen. Melanggar hukum Taurat enggak? Ya, melanggar. Itu kan orang-orang Romawi sama Yahudi kan? Pelakunya berdosa. Ya, pelakunya berdosa. Iya, berdosa. Ya, oke. Melanggar. Pelakunya berdosa. Terus pelaku ini berjasa enggak untuk Kristen? Para pembunuh ini berjasa enggak untuk Kristen? Tidak berjasa. Kalau mereka tidak membunuh Yesus, bagaimana dosa-dosa Kristen bisa ditebus? Karena sudah dinubuatkan, Bang Juma. Maksudnya orang-orang pendosa tadi ini adalah pelaku nubuatan. Iya, mungkin. Bang Juma hanya Kalau Anda
Iya, nggak apa-apa. Kalau Anda mengatakan mungkin, berarti nubuatannya jelas menyatakan bahwa para pembunuh Yesus itu adalah pelaku firman. Betul? Tidak begitu juga, Bang Juma. Tapi tadi dinubuatkan katanya. Iya, kalau di kita baca. Berarti pelaku firman, kawan. Mungkin itu apa ya? Perencanaan Allah ya, lu sekali. Nah, berarti Tuhan sudah merencanakan melibatkan orang-orang ini membunuh Yesus, betul? Kita bosok-bosok ini, ha? Iya kan? Pak, coba turun dulu ya, kita makan dulu ya. Iya, silakan. Oke. Jadi keselamatan Anda adalah hadiah dari para pembunuh Yesus. Tidak. Nana Fir'aun. Ganggu sekali Bang Juma ini. Iya. Berarti sebenarnya yang menjadi penyelamat saudara itu bukan Yesus. Yang menjadi penyelamat saudara itu adalah Dia yang menyalibkan Yesus. Itu penyelamat yang sesungguhnya. Sebenarnya gini, sebenarnya orang bangsa Yahudi kan kalau mengorbankan mengorbankan domba-domba yang pengakuan dosa itu kan mereka mengorbankan itu anak domba-domba yang tidak bersalah. Dan Yesus itu adalah anak Allah, domba Allah yang tidak bercacat, tidak berdosa untuk menyelamatkan bangsa dunia itu. Berarti saudara sebagai Kristen mendudukkan Yesus itu selevel dengan binatang itu maksudnya? Tidak begitu kan cuma tidak begitu juga. Lalu terus kenapa orang kalau selevel begitu terus kenapa orang Yahudi dia harus mengorbankan itu domba-domba itu orang Yahudi itu sudah perintah. Itu sudah perintah. Ya itu kan hukum. Dari sana dari Abrahamnya kan sudah dari Abraham juga dia mempersembahkan itu anaknya kan. Terus Allah ini dari situ. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya dengan itu. Iya, dari situnya ada kesenambungannya gitu sampai ke Tuhan Yesus. Abraham mempersembahkan anaknya itu karena ujian, diuji. Berbeda dengan Kristen. Terus diganti lagi dengan apa, Bang Juma? Terus diganti lagi binatang. Domba tuh. Dengan binatang, domba. Nah, ya, di Kristen terbalik. Di Kristen dibalik, yang tadinya domba dirubahnya menjadi manusia. Iya, karena di dunia ini tidak ada manusia yang suci atau tidak berdosa kecuali Tuhan Yesus saja. Allah sendiri yang tidak berdosa. Kenapa orang suci yang harus menjadi korban? Karena Allah itu kudus, Allah itu suci. Tidak ada yang bisa begitu aja. Apakah Tuhan mau menerima persembahan darah manusia? Itu hukum ketetapan Allah, Bang Juma. Nah, coba di mana dalilnya? Allah itu kudus, Allah itu suci. Iya, justru karena itu jangan dinajisi, jangan dikotori dengan darah manusia, karena Tuhan tidak pernah mau menajiskan dirinya dengan darah manusia. Menurut orang Kristen Tuhan Yesus tidak mati. Memang dia tidak mati. Dia tidak mati. Jadi yang di dalam Yohanes 19:30 maka lalu matilah dia. Itu siapa yang mati? Itu tubuhnya aja. Ya, semua manusia juga begitu, saudaraku. Kita mati, daging kita. Iya, tapi dia hidup selama-lamanya juga. Dan dia berkuasa, Tuhan Yesus berkuasa. Dan dia samanya kita. Samanya kita juga mati, jasadnya aja, roh kita nggak mati. Sama seperti Yesus berarti. Gitu. Nah, sekarang ketika saudara berbicara terkait dengan kematian Yesus untuk tebus dosa, ada nggak Tuhannya Yahudi meminta persembahan darah manusia? Iya, itu kan bertentangan. Ada orang Yahudi yang tidak terima Yesus gara-gara ajaran Yesus, Tuhan Yesus itu. Hubungannya dengan Tuhan minta darahnya Yesus? Yesus pernah mengatakan kepada 12 rasulnya begini. Barang siapa yang tidak makan darah dan dagingku tanpa menganggap benar-benar darah dan dagingku, dia akan berdosa. Dan di situ orang Yahudi semua terkejut. Wah,
Nah, lalu dia mengatakan apa? Inilah darahku. Yang dimaksud itu Iya. inilah darahku. Inilah Apa di situ? Apa itu? Darahnya apa? iya benar-benar darahnya dia. Dia Apa di situ yang inilah darahku, apa itu? Anggur kan? Inilah dagingku. Oh, Apa yang dimaksud ya, di situ? pada saat perjamuan terakhir. Kan? Pada saat perjamuan Nah, terakhir iya. itu. Ya itu tidak ada hubungannya. Itu tidak, itu kan udah mau saat pengalipan itu, sebelum terjadinya pengalipan, dia kan sudah tahu bahwa akan terjadi. Iya, tapi- Makanya dia perjamuan terakhir pada bersama 12 rasul itu untuk mengingatkan bahwa ini benar-benar tubuhnya dan benar-benar darahnya untuk mempersembahkan. Untuk terus dia lamanya itu, dan dia akan kembali. Terus dia lakukan ini sampai aku kembali yang kedua kalinya. Itu Tuhan Yesus memperingatkan. Jadi kalau Anda baca kitab Anda yang berbicara tentang perjamuan terakhir itu, di situ Yesus tambahkan, di antara kalian yang ada di sini, ada di antaranya yang akan mengkhianati aku, kata Yesus. Iya, betul. Sehingga yang mengkhianati aku itulah yang melanggar kaidah darah dan dagingku. Aku katakan darahku adalah anggur ini, dan aku katakan dagingku adalah roti ini. Tetapi sang pengkhianat itu betul-betul ingin mengisap darahku dan mengambil dagingku. Itulah sang pengkhianat. Sebenarnya di situ Yesus ingin menguji siapa di antara pengkhianat yang akan tampil di tengah-tengah murid-muridnya yang akan membunuhnya. Padahal sudah disajikan, ini loh darahku. Ngapain kau ambil darah beneran? Ini loh dagingku, ngapain kau ambil daging beneran? Tapi ada pengkhianat di situ yang betul-betul menginginkan darah beneran dan juga daging beneran. Itulah pengkhianatnya, itulah iblisnya. Makanya Yesus mengatakan di Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12, tapi satu di antaramu adalah iblis. Siapa iblis ini? Yang betul-betul menumpahkan darahku. Padahal sudah kukatakan darahku adalah anggur, dagingku adalah roti, tapi dia betul-betul ingin membunuh aku. Itulah Yudas. Iya, itulah Yudas bunuh diri. Lalu Anda datang menganggap darahnya Yesus betul-betul sebagai darah persembahan. Itu Bang Juma. Padahal itu Yesus cuma menguji murid-muridnya. Itu ucapan Yesus itu pada saat itu keras, Bang Juma. Dan 12 rasul itu terkejut semua. Wah, ini gimana kok dia bilang darahnya itu dan tubuhnya itu benar-benar menyuruh kita untuk makan darah dan dagingnya itu keras, itu pernyataan itu keras. Orang Yahudi dulu sambil bicara, oh ini pernyataan ini keras ini. Iya, makanya keras. mereka minum anggur itu. Semua orang Yahudi langsung menghindar, menjauh dari Tuhan Yesus Kristus. Karena yang dimaksud darah, di situ. Kalau dia menggores darahnya begini, serak, inilah darahku. Dia potong tangannya, inilah rotiku. Itu baru kaget. Tidak, dia menyatakan anggur yang ada di cawan itulah darahnya, dan roti yang ada di piring itulah dagingnya. Tetapi ada yang mengkhianatinya, menjadikan darah roti yang tadinya hanyalah anggur dan roti betul-betul dijadikan sebagai darah dan juga dagingnya yang beneran. Itulah pengkhianat itu. Maka lahirlah sepengkhianat yang Yesus mengatakan sebagai iblis. Iblis ini yang melanggar kaidah-kaidah perjamuan terakhir, yang harusnya anggur beneran, yang harusnya roti beneran, diganti menjadi darah beneran, dan juga yang harusnya roti beneran roti, anggur benar-benar anggur yang asli, dirubahnya menjadi darah pembunuhan terhadap Yesus. Makanya tadi muncul pertanyaan, apakah berdosa orang yang membunuh Yesus? Itu pernyataan Yesus sendiri, Bang Juma. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda jujur. Darah yang dimaksud Yesus di situ darah beneran atau anggur? Dia sendiri yang mengangkat roti dan anggur itu, dia berkata, inilah tubuhku dan inilah darahku. Nah, pertanyaan saya, apakah roti beneran atau dagingnya beneran? Itu roti dan anggur yang sudah secara bahasa dan Iya, pertanyaan saya, apakah di situ darah beneran atau itu anggur? Itu anggur. Kalau dengan kasat mata kita lihat itu anggur dan roti. Memang anggur. Tetapi di dalam Alkitab itu berkata bahwa roti yang Tuhan Yesus sebagai roti yang turun dari surga untuk melakukan. Iya, terus itu di Alkitab ada. Terus kenapa? Roti yang turun dari surga.
Terus kenapa ketika dikatakan inilah darahku, inilah dagingku, kenapa orang Kristen benar-benar darahnya Yesus? Kalian kanibal gitu maksudnya. Kalian vampir. Nah itu Bang Juma. Nah, yang vampir di situ siapa? Yudas. Kalian pengikut Yudas. Tunggu Bang Juma. Nah itu di situ pernyataan Yesus itu keras. Makanya 12 rasul sama orang-orang Yahudi keras gimana? Iya, Yesus berkata siapa yang tidak minum darahku dan makan tubuhku, dia tidak mengakui benar-benar itu tubuhku, dia berdosa. Sekarang yang dimaksud darahnya Yesus di situ darah beneran atau anggur tok? Iya, darah beneran. Tidak mengakui itu. Berarti Anda pengikut Yudas. Anda pengikut Yudas berarti. Loh. Di situ darah yang dimaksud adalah darah yang anggur. Tetapi Anda sama seperti Yudas. Ini darah beneran ini, mau kutumpahkan darahmu ini. Berarti Anda pengikut Yudas. Anda lah pengkhianat itu. Loh, kenapa Anda memahami itu darah beneran? Padahal Yesus sudah menunjukkan anggur. Karena Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan dan memperingatkan bahwa inilah benar-benar tubuhku dan inilah benar-benar darahku. Nah, yang dimaksud benar-benar tubuh dan darahnya di situ apa? Darah yang tumpah untuk menghilangkan dosa dunia. Itu dia. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan itu. Pada darah saat yang perjamuan dimaksud terakhir. di situ apa? Pada saat perjamuan darah yang terakhir. dimaksud di situ darah beneran atau anggur? Iya, darah beneran. Darah beneran. Bagaimana ceritanya Anda mengatakan darah beneran? Maksudnya begini. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Maksudnya begini. Mana dalilnya Yesus memperlihatkan darah beneran? Apakah dia menggores badannya? Inilah darahku, atau anggur di cawan yang dikatakan inilah darahnya? Iya, itu kan sebelum mau terjadinya pengalipan. Sebelum terjadinya pengalipan. Iya, betul. Itu pertemuan terakhir. Makanya Tuhan Yesus sudah memperingatkan bahwa dia angkat rotinya bahwa inilah benar-benar tubuhku dan inilah benar-benar darahku. Dan pada saat itu setelah itu baru di pengalipan terjadi. Di mana Yesus mengatakan bahwa benar-benar darahnya tertumpah dan benar-benar dagingnya yang diambil? Di mana Yesus mengatakan itu? Saya kira Bang Juma tahu. Kalau tidak ada. Saya kira Bang Juma tahu kalau Bang Juma jujur. Di Alkitab ada. Enggak ada. Itu hanya ada di perjamuan terakhir. Yesus menunjukkan anggur sebagai darahnya dan juga roti sebagai dagingnya. Enggak ada itu darah beneran, itu enggak ada. Yahudi, Yesus tidak pernah mengajarkan mempersembahkan darah manusia. Titik. Terus saya balik lagi nanya Bang Juma ya. Terus apa fungsinya Tuhan Yesus mengangkat roti dan anggur itu sesuai kacamata agama Islam? Tadi kan saya sudah mengatakan kepada saudara. Kan Bang Juma kan protes. Jadi saya tanya lagi. Sesuai kacamata Islam apa artinya Tuhan Yesus mengangkat roti dan anggur itu dia angkat? Inilah benar-benar tubuhku dan ini benar-benar darahku. Apa kacamata dari Islam? Oke. Kalau di Islam, man ansari ilallah. Siapa di antara kalian yang akan menolongku menegakkan tali agama Allah? Nahnu ansarullah, kamilah yang akan membantumu untuk menegakkan tali agama Allah. Nah, di situ Yesus melakukan sayembara. Kalau di dalam Bible, inilah darahku, darah yang dimaksud di situ anggur. Tetapi ada pengkhianat di antara muridnya yang akan benar-benar menumpahkan darahnya. Itulah Yudas. Dan ternyata pemahaman Anda sama seperti Yudas. Sekarang saya tanya nih saudara, andai saja Anda hadir pada saat perjamuan terakhir, tidak ada Yudas, dan Anda memahami bahwa darah yang dimaksud adalah darah tubuhnya Yesus, apa yang Anda lakukan? Kalau Anda menginginkan darah tubuhnya Yesus, apa yang Anda lakukan? Membacok? Menombak Yesus? Tidak, sesuai perintah. Tidak, sesuai perintah Tuhan. Sesuai perintah. Yesus bilang begini. Siapa yang makan dan minum darahku? Tunggu, Bang Juma, tunggu, hold on. Iya, oke. Silakan. Siapa yang minum dan darahku dan makan tubuhku, dia di dalam aku dan aku di dalam dirinya. Berarti saat itu. Saya kira Bang Juma tahu itu. Saya tidak hafal ayat, tapi Bang Juma tahu. Berarti pada saat Anda ada di situ, Anda lah orang pertama yang menggigit leher Yesus, betul? Demikian bukan apa? Lalu selurus begitu aja, bukan begitu Bang Juma. Lalu apa yang Anda ingin jual di sini? Gigit lagi Tuhan Yesus, bukan begitu Bang Juma. Lalu apa yang Anda ingin jual di sini?
Apa yang Anda ingin jual? Itu Barang siapa makan dagingku. Itu siapa yang makan dagingku, siapa yang minum darahku, maksudnya apa yang Anda ingin lakukan terhadap Yesus? Itu Anda ingin ngapain Yesus? Ya, Anda ingin ngapain Yesus? Anda ingin membunuh Tuhan Anda? Tidak, Yesus bilang begini, siapa Anda yang makan menjadi dan minum kanibal, darahku, Anda tunggu dulu. menjadi Dracula. Tidak begitu, tidak begitu. Lalu apa? Tidak begitu. Maksudnya di situ? Lalu apa maksudnya? Itu roti itu transubstansi tubuh dan darah Kristus, Bang Juma. Ya itu sudah kujelaskan tadi. Terus kenapa Anda mau mau seperti Yudas harus betul-betul membunuhnya? Ya Yudas kan tidak makan tubuh dan darah Kristus. Dia kan pengkhianat, Yudas Iskariot kan. Dia kan menjual Tuhan Yesus ke orang-orang ini, imam dan para. Ketika Anda mengatakan darahnya harus benar-benar darahnya, itu maksudnya apa yang Anda ingin lakukan kepada Yesus? Ingin menggorok dia, lalu minum darahnya gitu maksudnya? Tidak begitu juga Bang Juma. Lalu bagaimana? Itu perintah Tuhan Yesus. Kalau Bang Juma kalau belajar baik-baik di Alkitab dari perjanjian lama. Saudara maunya apa? Saudara maunya apa? Dikasih anggur Anda nggak mau, dikasih darah beneran Anda juga nggak mau, atau jangan-jangan Anda malu-malu nih, malu-malu minum darahnya Yesus? Nggak begitu juga. Ini bahaya nih. Ya, kalian kalau konsep ini yang Anda pakai, andai saja kalian sesama Yesus, bukan tentara Romawi, bukan orang Farisi, orang Yahudi yang akan membunuh Yesus. Kalian orang Kristen yang berlomba untuk menggigit pahanya, kakinya, lehernya. Tidak Kenapa? begitu. Kalian ingin menginum darahnya kan? Tidak begitu Bang Juma. Lalu bagaimana? Tadi kan sudah ada ujian, ku bilang murid-muridnya diuji. Tapi begini. Tapi Anda mengatakan tidak. Tapi begini Bang Juma. Ada ajaran Tuhan Yesus yang sangat menonjol kan? Dia bilang begini, dia tadi kita udah bahas tentang apa ya? Tentang pengelamatan itu. Pengelamatan itu bukan makan dan minum aja, tentang pembaptisan juga Bang Juma. Yesus mengajarkan bahwa pergilah dan baptislah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Apakah di Islam melakukan hal-hal tersebut yang sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus Kristus? Sekarang baptis itu apa? Itu pengelamatan juga, Bang Jum. Iya, baptis itu apa dulu? Baptis itu apa? Baptis itu pengelamatan, Bang Jum. Iya, baptis itu apa? Apa makna secara filosofi baptis itu apa? Apa ya? Untuk memperbarui diri kita sebagai seorang mensucikan. Iya, mensucikan, memperbarui diri. Mensucikan diri. Kalau mensucikan diri, mentahirkan diri, kami minimal 5 kali sehari. Itu berdoa. Bukan. Kan kalau orang dibaptis dicelup di air untuk ditahirkan. Nah, kami seperti Yesus membasuh tangan, membasuh muka, membasuh kaki, itu mensucikan, mentahirkan diri. Tapi Nabi Isa memerintahkan bahwa baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, kenapa di Islam tidak memanggil Allah itu Bapa? Cuma Allah terus Allah. Kami bukan orang Yahudi. Memanggil Di bumi ini ada 2 kelompok manusia yang memanggil sembahannya dengan panggilan Bapa. Yang pertama adalah orang Yahudi, yang kedua adalah orang Roma Yunani. Nah, kenapa kemudian umat Islam tidak memanggil Tuhan mereka dengan panggilan Bapa? Kenapa? Karena umat Islam tidak mau terpeleset kepada penyembahan yang salah seperti yang dialami oleh orang-orang Nasrani yang melahirkan agama Kristen hari ini. Kenapa? Karena melahirkan keadaan di mana Anda merasa sebagai anak Tuhan, sehingga Anda tidak lagi menyembah Tuhan. Anda bukan lagi penyembah Tuhan. Anda menganggap diri Anda sebagai anak Tuhan, sebagai pewaris surga. Betul? Benar? Iya, dengan tegas benar. Kami anak-anak Allah. Inilah yang umat Islam tidak mau. Merasa sebagai bukan hamba Tuhan, tetapi anak-anak Tuhan. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara, apakah iblis itu hamba Tuhan? Iblis hamba Tuhan? Iya. Iya, hamba Tuhan, Bang. Kalau mereka iblis hamba Tuhan, berarti mereka taat kepada Tuhan, betul? Apakah iblis taat kepada Tuhan?
apa ya? Iblis itu kan sifatnya berontak, Bang Juma. Iya, itu sekarang pertanyaan saya. Dia ingin menyamakan dia ingin menyamakan dirinya. Apakah iblis menghambakan diri kepada Tuhan? Dia sebenarnya menghambakan juga. Iblis kan dia ingin menyamakan dirinya sebagai Tuhan. Dia pemberontak. Iya. Anda dengan mengatakan diri Anda sebagai anak Tuhan, apakah Anda nggak sadar bahwa Anda ingin menyetarakan diri dengan Tuhan? Tidak begitu juga. Paulus mendoktrin orang Kristen bahwa orang Kristen itu tidak boleh lagi hidup di bawah kuk penghambaan. Galatia 5 nomor 1. Di dalam kitab Roma 4, orang Kristen bukan lagi hamba Tuhan, tetapi anak Tuhan. Dengan Anda menyatakan diri Anda sebagai anak Tuhan, berarti Anda menyatakan Anda setara dengan Tuhan. Anak ayam dengan ayam setara ayam. Anak kambing dengan kambing setara kambing. Anak manusia dengan manusia setara sama-sama manusia. Tuhan dan anak Tuhan setara sama-sama Tuhan. Itulah kalian. Anda nggak sadar? Nggak sadar? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi orang Kristen itu memang bukan anak Tuhan. Karena mereka merasa bukan hamba Tuhan, karena mereka merasa anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, orang Kristen mau makan apa saja bebas. Orang Kristen mau minum apa saja bebas. Orang Kristen mau ngapain saja bebas. Kenapa? Mereka bukan hamba Tuhan, tapi mereka adalah setara dengan Tuhan itu sendiri. Bang Juma udah lari-lari. Dengan kami. Bang Juma udah lari-lari. Tadi kita bahas tentang itu. Anda kan pengelamatan. Anda bertanya tentang Bapak. Kenapa orang Islam tidak memanggil Tuhannya dengan panggilan Bapak? Karena umat Islam tidak ingin sombong di hadapan Tuhan dengan mengatakan kepada orang lain, kalian bukan anak Tuhan, kami anak Tuhan loh. Sama yang dilakukan oleh orang Kristen hari ini. Sombong, angkuh, tidak pernah tunduk kepada Tuhannya. Mereka berpesta-pesta itu hanya karena mereka bikin sendiri, hanya untuk kesenangan mereka sendiri, hanya untuk kesenangan mereka sendiri. Ke gereja juga tak ada perintahnya, ibadah minggu tak ada perintahnya, makan babi tidak ada perintahnya, Natalan tak ada perintahnya, menyembah Yesus tak ada perintahnya. Semua yang dilakoni oleh Kristen bukanlah wujud penghambaan kepada Tuhan, melainkan adalah wujud bahwa mereka setara dengan Tuhan itu sendiri. Itu fakta, itu real. Makanya orang Kristen itu kalau melihat Islam itu rendah. Karena merasa mereka Kristen ini adalah anak Tuhan. Kami hamba Tuhan, Kristen anak Tuhan. Makanya Kristen itu sombong di hadapan kami umat Islam. Melihat kami ke masjid, mencibir. Melihat kami kemudian puasa, mencibir. Melihat kami kemudian Idul Fitri, mencibir. Melihat kami berhaji, mencibir. Kenapa? Karena kalian merasa di atas, setara dengan Tuhan. Kalian adalah anak-anak Tuhan. Makanya muncul pertanyaan di ujungnya. Kalau Kristen merasa sebagai anak Tuhan bukan hamba Tuhan, ke gereja kalian menghambakan diri kepada siapa di hari Minggu? Yang menyembah Tuhan. Kepada Tuhan. Jangan offside. Jangan offside, kalian bukan anak Tuhan. Kalian ke gereja menyembah siapa? Menyembah Tuhan. Kalian bukan hamba Tuhan. Kalian harus sadar, kalian ke gereja kompak hari Minggu itu bukan menyembah Tuhan, tetapi berpesta bersama memuliakan sosok makhluk asing yang bernama Yesus. Itu yang kalian lakukan di hari Minggu. Bukan menyembah Elohim pencipta langit dan bumi, tetapi menyembah makhluk asing yang kalian sebut dengan Yesus Kristus. Saya kira cukup, saudara. Di tempat saya sudah mau buka puasa. Semoga nanti besok atau sebentar malam kita bisa jumpa lagi, saudara Laurai. Saya suka Anda bagus dalam berdialog, berdiskusi. Thank you. Salam terima kenal. kasih Pak Bang Juma. Sama-sama. Iya, terima kasih. Thank you. Begitulah adanya. Bubar, dor. Nanti naik lagi. Anak Tuhan ngerti, kena terus menerus. Hahaha. Apalagi sehat selalu Bang Suma, amin. Masuk Bang Suma, iya Pak Eko, hahaha. Jedar. Ada lagi, Masolang generasi, mantap sekali Bang Suma, keren, masya Allah, luar biasa. Kalau ada yang di YouTube,
ngembasi bilisisis Tuhannya onyeng nggak bisa menebus dosa-dosa iblis karena tetap di neraka kececapannya. Apalagi limba Yunani nggak sadar dirinya limba. Apalagi iblis sok tua tahu. Ayolah jawab pret prat. Cuaca panas gini, lihat akuarium pingin rasanya aku kasih hirup marjan. Masolang generasi. Ada-ada saja teman-teman sekalian. Masya Allah, Masya Allah. Syukran, mohon barakallahu fiik. Ayo, ada lagi? Masih ada sedikit waktu, ada kurang lebih 5 sampai 10 menit sebelum kita buka puasa. Anda lihat betapa sulitnya ya anak-anak Theos ini untuk kemudian ya menjelaskan tentang imannya, hanya doktrin dan seterusnya, dan mereka berat padahal mereka bukan lagi hamba Tuhan melainkan anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan tentu tidak lagi menyembah Tuhan. Iya Bambang, asalah kau jilaten. Hahaha. Anak Tuhan pret. Panggil aku Bang Umar Dani. Iya, ku panggil Jeki Dani dari Bekasi. Bang Suma dibaca komenku, Masya Allah. Halo Sri Nurjana, kayak namanya kayak lagu dandut. Masolang generasi. Aku sapa 5821. Oke teman-teman, silakan, masih ada anak Theos di bawah, silakan ke atas. Materi kita masih kita sajikan kurang lebih 10 menit. Kalau masih ada silakan. Jo. Halo Jo. Semua yang disampaikan Bang Suma berdasarkan ayat tertulis di Bible, tidak terbantahkan penyampaian Bang Suma. Keren kali bah. Halo Bang Suma. Halo Jo. Iya juga saudara Jo. Katolik Protestan. GBI Bang. GBI. Gerakan Besar Indonesia. Apa? GBI. Gebrakan Bersama Indonesia. Apa itu? Gereja Betania Indonesia. Itu. Iya, Betani Indonesia. Betul. Oh, Betani Indonesia. Sih. Mantap juga tebakannya Bang Zuma nih. Ya, gimana pandangan Anda? Ternyata tidak pernah ada ungkapan kepada sosok yang datang di abad pertama dengan ungkapan diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Berarti yang datang kepada Paulus, Ananias, penulis kitab Wahyu, Markus itu bukan Yesus berdasarkan dalil Matius 23:39. Silakan. Matius 23 ayat 39. Iya. Betul. Ini perikopnya tentang keluhan terhadap Yerusalem ya Bang ya? Iya betul sekali, mantap saudara kita ini. Wah, silakan. Ya, oke Bang. Boleh aku baca ya Bang? Ya. Boleh, silakan. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Iya. Maksud cuma gimana ya? Maksudnya perkataan firman kamu tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah aku Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Kamu tidak akan melihat aku lagi. Berarti yang dilihat oleh pengarang-pengarang Bible, oleh penulis Bible, oleh Paulus, itu bukan Yesus. Terus lalu siapa Bang yang menulis? Makhluk asing yang memakai nama Yesus. Kan
Kan Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Nabi-nabi palsu itu ya yang datang pakai nama Yesus itu. Penyesat datang memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Mereka penyesat yang Yesus palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Ternyata kalau Yesus yang asli datang, Bang mengerti konteks itu gak ayat itu? saya ngerti dong, ngerti, masa nggak ngerti? Betul Pak, betul mengerti. Benar, ngerti, kenapa tidak? Bahkan dari data nomor 1 sampai 39 itu aku ngerti. Di situ ada 2 perikop, betul? Iya. Itu Bang Su mengerti. Satu perikopnya keluhan, pertama satu keluhan, 2 terus terhadap Yerusalem begitu. Iya. Yesusnya mengatakan engkau tidak. Ya. Ini keluhan terhadap Yerusalem ini kan perkataan ini tentang kepada orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Oh bukan, Anda salah. Salah Bang, coba Bang ngerti baca. Anda salah. Kepadamu mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Karena perkataan ini perkataan ketika Yesus makan bersama-sama dengan murid tentang perjamuan malam. Apa? Tentang perjamuan malam itu Bang. Matius 23. Iya, yang coba Bang lewat lagi loncat ke Matius 26 tentang pertemuan malam itu Bang. Masalah generasi. Cak Ayu, Matius 23 itu Matius 23, bukan Matius 26. Saya ngerti Bang. Itu perkataan Yesus itu. Makanya saya katakan itu perkataan Yesus itu tentang ada orang-orang yang tidak mengenal Kristus, orang-orang yang mengenal Kristus. Makanya dia mengatakan engkau tidak akan melihat aku lagi. Iya betul, karena mereka menolak Yesus kan. Mereka sampai kapan mereka tidak melihat Yesus lagi? Sampai kapan? Sampai pada akhir zaman mereka akan tunggu Yesus datang kedua kali. Sampai akhir zaman. Ya. Berarti yang datang di abad pertama mengaku Yesus itu siapa? Abad pertama yang mengaku Yesus siapa? Tidak ada yang mengaku Yesus. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu siapa? Coba Bang Suma kalau itu siapa? Kalau lihat itu tentang Paulus kan bilang aku Yesus. Itu siapa? Itu siapa? Tentang Paulus. Bukan. Yang berkata akulah Yesus itu siapa? Yang berkata Yesus itu siapa? Lalu itu Yesus sendiri yang berkata kepada Paulus kan? Nah, Yesus mengatakan kamu tidak akan melihatku lagi. Sampai ketika Yesus naik ke sorga, Yesus berkata, dan aku berkata kepadamu mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Itu bukan di surga. Yesus akan naik ke sorga. Dan Yesus akan naik ke sorga dan mereka tidak akan ketemu lagi, Bang. Itu bukan di surga. Lah di mana? Di neraka ya, Bang? Gitu. Itu masih di bumi bersama dengan orang-orang yang ada pada saat itu. Anda lihat awalannya. Yesus bersama dengan murid-muridnya, Anda baca di sana. Lalu Yesus menerangkan kepada murid-muridnya, orang-orang Yahudi ahli Taurat telah menduduki kursi Musa. Ya, saya mengerti Bang, tapi Bang dia dari konteksnya kita baca. Apakah itu di surga? 7. Yesus sudah di surga atau belum? Tentang Yerusalem ini tentang Yerusalem. Iya. Ya, kenapa? Yerusalem. Karena Yerusalem itu penuh dengan dosa. Ingin meringkul kita ini seperti kenapa kita? Inilah kelemahan Kristen. Selalu merasa kalau Yesus berbicara kepada orang Yahudi, Bang, Kristen merasa kita. Yesus bicara dengan orang Yahudi kok kita. Ini dicari di pasar, kalau kurang vitamin itu beli vitamin. Bang, kalau di pasar itu bisa pakai logika Bang, di pasar kan kita. Sekarang Yesus berbicara dengan ahli Taurat, orang Farisi, mahkamah agama, ahli orang-orang keturunan Bani Israel. Iya, kok kita? Terus Bani Israel itu kan mereka pemberontak kan.
Iya, Nah, kita ini Yesus dipilih sedang oleh Yesus. berbicara. Apa? Mereka kan Bani Israel itu kan pemberontak kepada Yesus kan, gitu. Iya, terus. Terus ketika mereka menolak Yesus, lalu kita ini siapa? Mau Oh nyembah my siapa? God. Kenapa kita? Emang kita Bani Israel ke? Kita adalah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Oh mama. Oh mama. Baru saudara. Sadar ya kamu dari. Ya. Saudara, kamu harus memahami bahwa Matius 23 itu Yesus mengutuk kemudian Bani Israel. Iya, betul Bang. Yesus mengatakan apa? Orang-orang Bani Israel itu tidak akan lolos dari api neraka jahanam. Disebabkan karena mereka gemar membunuh nabi-nabi, menyalib nabi-nabi yang datang kepada mereka, maka mereka diupah dengan neraka jahanam. Begitu juga keturunannya menurut Yesus. Iya, benar. Setelah itu Yesus berkata, engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Dia di sini siapa? Dia kan huruf besar kan? Yesus. Apakah orang Yahudi masih melihat Yesus? Orang Yahudi setelah Yesus terangkat, Bang. Apakah mereka kemudian masih melihat Yesus setelah Yesus mengucapkan kata setelah dia naik ke langit? Masih melihat atau tidak lagi? Ketika Yesus mengatakan itu mereka tidak melihat lagi kan? Lalu yang datang kepada Paulus siapa? Yesus menampakkan diri kepada Paulus itu ketika Paulus memberontak, membunuh orang. Iya, itu yang datang yang Paulus lihat itu siapa? Nah itu Yesus yang sama yang naik ke surga itu. Kan Yesus mengatakan engkau tidak akan melihat aku lagi. Ya betul Bang. Dia kan naik ke surga. Terus yang dilihat oleh Paulus itu siapa? Dia sudah ke surga, terus Yesus ketika dia di surga, dia sudah sebagai setara. Kan dia mengatakan jadi anak engkau Allah. tidak akan melihat aku lagi. Iya betul Bang. Lalu yang dilihat Paulus itu siapa? Yang dilihat Paulus itu yaitu Yesus sendiri Bang. Katanya kau tidak akan melihat aku lagi. Dengar kisah para rasul 9 itu kan Yesus menampakkan diri kepada Paulus itu kan Yesus mengatakan kau tidak akan menampakkan, aku tidak akan kau lihat lagi, ya, kata Yesus. Dengar, ini perkataan Yesus kepada Bani Israel yang pemberontak, ya. Termasuk Paulus. Betul, termasuk Paulus karena Paulus pemberontak. Terus yang dilihat Paulus itu siapa? Ya, lah itu siapa? Yang datang dengan cahaya kemuliaan itu siapa? Coba tanya. Itu siapa? Siapa? Yang datang kepada Paulus itu dengan cahaya kemuliaan itu siapa? Coba, saya yang bertanya itu siapa, karena Yesus nanti Bang datang. bilang yang datang kepada Paulus kan Bang bilang itu siapa? Saya bilang itu Yesus. Lalu kalau ketika Abang bilang Oke. Berarti saya balik ke Abang. Kita buktikan itu Paulus atau bukan? Ada enggak kita buktikan itu Yesus atau bukan? Ada enggak Paulus berkata setelah datang makhluk itu, Paulus mengatakan diberkatilah engkau dalam nama Tuhan. Ada Paulus berkata begitu? Paulus tidak berkata begitu. Paulus itu cuma berarti itu bukan Yesus. Bang, Paulus itu cuma hamba. Dia itu manusia, Bang. Paulus tidak mengatakan itu berarti yang datang kepadanya itu makhluk asing. Berarti Bang ini salah itu Bang. Bang ini salah tafsir Engkau makanya tidak Bang salah kaprah, melihat aku lagi. Firmannya Bang salah. Engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ya, tidak akan melihat aku lagi. Dengar, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ketika Tuhan mengutus datang dengan nama Tuhan, tapi dia itu benar-benar dia tuh percaya kepada Allah dan kepada Yesus. Sekarang Paulus pernah berkata enggak Yesus itu diberkati dalam nama Tuhan? Pernah Paulus berkata begitu? Paulus tidak pernah berkata begitu. Nah, berarti yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Lalu dengan cahaya kemuliaan itu siapa? Sampai mata Paulus itu sampai
sampai tidak bisa melihat itu siapa kalau bukan Di dalam Lukas 10 nomor 18, Yesus berkata, iblis turun dari langit dalam rupa cahaya. kamu salah bang. Bang, Kok jadi saya yang salah? Yesus yang mengatakan dengar Matius itu. 10 ayat 20 juga bilang, aku melihat iblis jatuh dari langit seperti kilat yang bernyala-nyala. Di dalam Matius 10 Nah itu ayat 20. dia. Ya jangan ajar saya kepada firman bang. Gini. Ya itu dia maksudnya. Itu Yesus melihat itu, Yesus bilang aku melihat, berarti Yesus sudah lihat Yesus ketika manusia berontak ya terhadap kepada Yesus. Iblis itu berontak kepada Yesus. Lalu Yesus bilang, aku melihat kilat, iblis itu jatuh dari langit seperti kilat. Itu zaman Yesus. Iya. Nah sekarang engkau tidak akan melihat aku lagi. Iya, ketika Yesus udah mati di bumi kan, sudah mati sebagai manusia di bumi. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Ketika Yesus naik ke sorga itu kan, ketika Yesus naik ke sorga, Yesus berkata, dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Sampai kita tidak akan melihat Yesus lagi. Kita ini maupun orang Israel maupun semua tidak akan melihat Yesus lagi. mulai lagi kita. Ya kita. Inilah kalian. Yesus berbicara kepada orang Yahudi, Anda mengatakan kita. Karena orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus. Terus kenapa kita? Dengar bang, kita ini dipilih Tuhan ya untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dengar bang, 1 Korintus 1 ayat 28. Kita memalukan orang-orang yang berhikmat seperti Anda. Ya? Yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat seperti Anda. Anda berhikmat dan Anda akalnya pendek. Anda tidak mengerti firman itu. Ya. Engkau tidak akan melihat aku lagi. 3, dengar bang. Engkau tidak akan melihat aku lagi sampai. Dengar bang. Karena hikmat dunia ini sampai kapan? Adalah kebodohan bagi Allah. Dengar, hikmat dunia ini sampai kapan orang-orang Yahudi, orang Farisi, orang berhikmat dalam kecerdasan. Sampai kapan keturunan ular beludak tidak melihat Yesus? Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai sampai kapan kau tidak melihat Yesus, wahai orang Farisi? Wahai orang-orang Farisi, sampai kapan kau tidak melihat Yesus? Sampai kapan? Jawab. Kamu itu lucu gitu loh, lucu kau itu, lucu kau itu kawanku, lucu. Sampai kapan orang Farisi? Sampai kapan orang Farisi tidak akan melihat Yesus lagi? Sampai kapan? Ya sampai dia datang kedua kali, itu orang Farisi. Kapan? Kapan itu? Belum tahu, kan aku kan tidak tahu. Malaikat di surga sudah tahu, Bapak juga, Bapak yang tahu. Kapan? Sudah terjadi atau belum terjadi? Waktu itu kan penyaliban, itu kan Yesus datang sebagai manusia, Bang. Jadi yang kedua kali ini akan melihat aku lagi. Sampai hingga engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Pertanyaan saya, orang Farisi tidak akan melihat Yesus lagi sampai kapan? Nah sampai dia datang kedua kali, nanti baru mereka lihat Yesus lagi, Bang. Gitu. Berarti yang dilihat oleh Paulus orang Farisi ini itu siapa? Ya itu Yesus kan. Yesus menampakkan diri itu kan sebagai cahaya dari dunia.
Aduh, Bang. Coba Bang baca kisah para rasul 9 itu Bang mengerti baik-baik Bang. Ya, kisah para rasul 9 itu. Bang itu tidak mengerti, Bang. Saudara mengatakan bahwa orang Farisi nanti melihat Yesus ketika kedatangan kedua. Berarti Ya. yang dilihat oleh Paulus ini siapa? Siapa yang dilihat oleh Paulus ini? Lalu siapa yang berbicara kepada Saulus? Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Itu siapa? Ya itulah pertanyaan saya, itu siapa? Itu Yesus kan. Yang dia dengar Bang. Kan tadi Saulus itu dalilnya dengar. kamu Saulus yang tidak dipanggil akan Paulus melihat itu aku dia lagi. menganiaya orang-orang yang percaya kepada Kristus. Sampai Dengar, Bang. kapan orang Farisi tidak melihat Yesus lagi? Sampai kapan? Paulus kan dia kan orang Farisi, dia tuh orang-orang yang benar-benar. Ya, sampai kapan penjahat. orang Betul Farisi itu, tidak dia melihat tuh penjahat, Yesus? Sampai Bang. kapan? Sampai kapan? Oh sampai kapan? Dengar Bang, kamu tidak bisa mengerti ya. Ketika kamu baca firman Tuhan, kamu itu melihat Yesus setiap hari. Kamu tidak mengerti Bang. Sah, bolot. Kalau berdebat Bang itu firmannya susah. Abang tuh betul, Abang tuh comot ayat tapi Abang baca daripada Anda nggak ada sama sekali. Ayat demi ayat. Engkau Bang. wahai orang Farisi tidak akan melihat aku lagi hingga engkau berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Pertanyaan saya, sampai kapan orang Farisi tidak bisa melihat Yesus? Sampai kapan? Jawabanmu sampai kedatangan yang kedua. Sudah terjadi atau belum? Belum, Paman. Berarti yang datang kepada orang Farisi bernama Yesus. Kalau kita lari ke konteks tentang Paulus ini, tentang ketika dia Paulus menampakkan orang diri Farisi. kepada Paulus yang kisah para rasul 9 ini kan, itu Bang, kalau di situ ya Matius itu siapa? Ya itu Yesus siapa? sendiri kan. Loh, Siapa lagi? katanya Kalau itu Allah itu sendiri. Katanya Yesus mengatakan tidak akan dilihat lagi oleh orang Farisi sampai mereka berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Pertanyaan saya, orang Farisi Paulus ini kalau yang datang kepadanya adalah Yesus, ada nggak Paulus berkata diberkatilah engkau Yesus yang datang dalam nama Tuhan? Ada nggak Paulus berkata begitu? Paulus tidak bisa berkata begitu. Berarti bukan Yesus. Berarti siapa lagi yang datang? Kalau berarti yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Oh, berarti kamu itu Allah ya. Yesus berkata kepada orang Yahudi, murid-muridnya, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Jedor. Bang, saya kasih tahu ya Bang ya, Yakobus 2 ya ayat 19, kamu percaya hanya ada satu Allah saja, itu benar. Dengar, dan setan-setan pun percaya dan mereka gemetar. Dengar, masa kan kok setan bisa menyamar sih jadi malaikat terang? Aduh, saudaraku. Yesus yang mengatakan waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dengar, Iblisnya datang memakai nama siapa? Iblis datang memakai nama siapa? Tidak ada pakai nama siapa-siapa. Iblis kan udah Cak Ayu, logikamu rusak, Bibelmu kau lawan. Apa yang tentu si Bibelmu itu kau lawan semua. Bang, iblis itu dia diciptakan Tuhan kan. Tapi dia pemberontak di surga. Makanya dia buat dari surga. Kenapa lari ke situ si Cak Ayu? Kenapa ke sana perginya? Udah nyerah? Oh, udah menyerah, Bang. Siapa menyerah? Anda yang apakah salah Paulus saja. pernah berkata, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan? Ada Paulus pernah berkata begitu? Paulus tidak pernah berkata begitu. Paulus berarti yang datang kepadanya bukan Yesus. Makanya Paulus Titik, udah selesai. Oh, selesai. 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 Oke. Nanti malam boleh naik lagi ke sini. Oke, Bang.
Bang, selamat berpuasa ya, buka puasa dulu Bang. Oke. Terima kasih saudaraku, maafkan saya banyak bercanda untuk menghindari rasa lapar Kita dan haus juga. saling mengerti Bang. Oke. Ya, oke. Makasih. Terima kasih saudara Jo, Anda teman baik. Tingkatkan waktu belajar lagi. Ya, oke ya. Makasih ya. Siap. Oke. Iya, makasih. Terima kasih saudara Jo. Oke, teman-teman sekalian, karena kita sudah mau buka puasa di sini, izinkan saya nutup komal dulu. Insya Allah nanti kita akan lanjut lagi setelah tarawih ya teman-teman. Habis Isya kita akan jumpa lagi tentu dengan tamu-tamu dari Kristen yang mungkin sedikit agak sedikit berilmu ya. Tak ada kata berilmu sebenarnya karena memang nggak ada gitu. Berkemampuan melilit lidah untuk mengajarkan doktrin dan dogma yang sudah tertanam dan tertancap di dalam daging mereka, darah mereka, hidup mereka, jiwa mereka, keyakinan mereka bahwa yang mereka sembah itu adalah anaknya Maria. Padahal ternyata yang terakhir tadi dia sudah membuktikan sendiri bahwasanya tidak ada ucapan Paulus menyambut kedatangan makhluk asing yang datang kepadanya. Akulah Yesus yang kau niaya. Tidak ada pernyataan Paulus, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Yang ada malah, siapakah engkau Tuhan? Harusnya kalau itu betul Yesus itu dirubah dulu tuh. Di Matius 23 nomor 39. Engkau tidak akan lagi melihat aku hingga kau berkata, siapakah engkau Tuhan? Itu baru Yesus. Itu baru Yesus. Engkau tidak akan melihat aku lagi hingga sampai engkau berkata, siapakah engkau Tuhan? baru yang datang ke Paulus itu boleh dibilang Yesus. Betul nggak teman-teman? Betul nggak? Betul nggak? Iya nggak? Betul nggak? Betul nggak? Ku tunjuk benar ini habis sebentar lama-lama nih. Bener nggak? Betul gitu dong. Dukung kita dong. Engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, siapakah engkau Tuhan? Benar-benarlah. Tapi ternyata sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Alhasil selidik punya selidik, tidak ada di Bible setelah penyaliban ada yang berkata diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Artinya Yesus belum pernah datang. Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61, nanti kedatangannya yang kedua di akhir zaman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih banyak sahabatku, terima kasih. Mohon maaf ketika ada kata-kata yang kurang berkenan, yang pada prinsipnya apa yang kita sampaikan ini adalah sebuah kebenaran. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Thank you. Sudah azan loh. Ya Allah. Begitu seriusnya si gara-gara Joe ini. Iya sayang, sabar. Tunggu sayang, tunggu, dikit lagi.